Sambut dulu gurunda kita, Bang Zuma. Mana teriakannya? Prok 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 prok. Film Cowboy. Assalamualaikum warahmatullahi Pak D. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam film Cowboy ya. Film Cowboy. Assalamualaikum Pak D. Kita sambut juga ibunda kita semua. Mana suaranya? Bunda Yuni. Bunda Rahma, diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Gurunda Waalaikumsalam. Sadli. Salam Bu Rama. Bunda Kursinya Sadli itu bunyi-bunyi kenapa? mau diganti. Reku-reku. Krek, krek. Reko-reko. Ya, kurang oli. Udah, aku mute dulu. Aku tadi ngomong gini Bunda Rahma sama Oten. Yesusku sekolah kata dia kan. Kenapa nggak ada yang tahu nama gurunya Yesus ya? Sementara nama filsuf-filsuf Yunani orang tahu semua loh. 400 tahun sebelum Masehi orang tahu siapa Plato, Socrates, Thales. Kenapa gurunya Yesus orang nggak tahu ya? Hah? Kita harus cari tuh Bu Rama. Kita harus belajar sama gurunya Tuhan itu. Mana Bu Rama ini? Alim ulama, iya. Alim ulama terus. Iya loh. Bayangkan ya, namanya guru Yesus itu harus dituliskan di mana-mana loh. Di kampus Oxford, kampus Harvard. Masa nggak ada namanya? Tuhan Ini belajar kira-kira dulu pada manusia. waktu itu Bunda Maria lagi ini kan ngasih makan anaknya. Terus mamanya nanya, nanti cita-cita udah besar mau jadi apa? Terus dia jawab, cita-cita udah besar mau jadi Tuhan, Mak. Terus mamanya jawab bilang, jangan lupa disalib ya, gitu ya. Kan kayak gini. Gimana? Bukan. Yesus, Gimana? Yesus, Yesus sudah besar mau jadi apa? Aku mau jadi Tuhan supaya bisa disalib. Gitu. Gitu. Yesus, Terus Yesus, mamanya bilang Yesus. rajin-rajin belajar ya supaya bisa berhasil jadi Tuhan, dan gurunya pun bangga. Bukan gitu. Jadi Yesus itu dia waktu kecil itu dia termasuk anak yang smart dan pintar. Sebenarnya cuma ngetes aja itu, dia nggak belajar, dia cuma ngetes aja. Kalau kita baca Injil Thomas, bukan cerita Yesus kecil ya. Itu apa ya? Nggak tahu benar nggak ya. Kayaknya apapun yang dia ini. Wah, barakallah, Bang I am Black. Thank you. Jazakallah khair. Itu apa ya? Apapun yang dipegangnya itu seolah-olah anak ajaib gitu loh. Kayak ya film-film ini kan jadi anak ajaib. Kalau kita baca Injil Thomas ya, masa kecil Yesus tuh. Tapi kenapa ya mereka nggak masukkan ke dalam, nggak di kanon? Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Ya karena di kanon gagal lah kata-kata Irenaeus. Kata Irenaeus, Injil kanonik itu cuma ada 4 karena mata angin cuma 4. Tapi kalau Thomas yang teriak itu, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku, mereka pakai kan? Carikan jas iPhone-nya di AA. Halo Pak Jafeli. Halo, malam. Boleh tanya? Boleh, silakan Pak Javelin. Silakan Makanya, Pak Jeffrey. Quran kan terima Muhammad. Kenapa Allah sebetulnya memberi kepastian kepada Muhammad dalam Maryam 1? Tolong dibaca tuh Pak.
Mariam 71. Iya. Apa pertanyaannya, Apa Pak? apa dikatakan Jibril pada Muhammad, coba kita mau dengar. Apa yang Iya, dikatakan Jibril? Bapak baca nggak? Bapak kan baca. Enggak. Jangan Bapak. Cuma Bapak dikit. membebani kami loh di sini. Udahlah Enggak, Bapak yang coba kasih. Gini loh, Bapak mau menyerang agama kami, tapi Bapak minta Enggak, tolong ini mau sama kami tanya kok, gitu Bang. loh. Ini tanya. Iya, maksudnya Bapak udah baca belum ayatnya? Saya lagi malas bantuin Bapak gitu loh. Bapak baca dulu lah. Enggak, udah aku baca ya, kita coba. Saya masa Bapak mau membebani saya? Bapak mau menyerang agama saya terus minta bantuan saya kan lucu Ini gitu yang loh. itu. Tanya kan boleh, kan tanya. Iya, Bapak nggak baca sama sekali tuh. Silakan udah baca tapi silakan. Ya apa? Coba bahasa Indonesianya aja. Ya silakan. Nggak, Bapak nggak baca sama sekali. Ya silakan. Aduh, Maryam yang mana dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Terus? Oh, jadi Jibril mengatakan pada Muhammad itu ya berarti ya? Iya, setiap manusia termasuk Anda itu enggak. bahkan Yesus pun Oh, akan enggak. mendatangi neraka. Enggak. Nah, dia ya kan manusia. Suruh selama. Loh, Terima kasih, Bapak kan Bang. tanya Terima Islam kasih. toh. Kok Terima Bapak kasih, Bang bacakan Sedlek ya. di mute dulu, Bang. Noise, Bang Ade, Kang Ade. Kang Ade di mute dulu, Kang Ade. Ih, Loh, mana itu Bapak mabuk tadi? Bapak mabuk kecubung tadi mana? Kok turun? kepental jaringannya kan. Iya, jadi ini tuh basi. Cobalah kasih yang premis-premis baru lah. Saya nih lagi on fire. Kok premis-premis tahun zaman Yesus masih nenen dikasih ke kita gitu loh. Maksudnya tolonglah. Kasihlah data-data. Bunda Rama 212 ke Pak Naga Geni. Maksudnya tuh tolonglah kasih yang baru gitu loh. Masa ini zaman aku mula-mula jadi apologet loh ini loh dah. Ini yang ku jawab awal-awal. Nggak ada gitu yang baru gitu. Tolonglah Bang Zuma, kasihlah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi Ini. wabarakatuh. Saya sudah masuk ini. Waalaikumsalam. Kirain Udah saya Kang belum Ade. masuk. Udah Kang Ade. Termasuk Bang dari tadi. User selamat malam. Yusur, selamat malam. Yusur. Halo, malam. Halo Bang, selamat malam Bang. Gimana kabar Bang? Ya malam. Iya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Boleh nanya? Boleh, silahkan. Ini Rom Kristen atau Islam? Rom Islam Bang. Islam. Boleh nanya Bang ya? Boleh, silahkan. Apa yang mau ditanyakan Bang? Kalau abang meninggal, apakah ke surga atau ke neraka? Ke surga dong. Silakan Uni. Kalau umat Islam itu ndak muluk-muluk Pak, ndak ada janji-janji palsu. Kalau saya berdosa saya masuk neraka. Kalau saya beriman dan beramal soleh ya saya masuk surga lah. Nah enak aja masuk surga. Udahlah banyak dosa di dunia berharap masuk surga. Siapa saya? Bang surga bapak saya. Oh iya ya surga Anda kan surga bapak kalian katanya. Kalau kami nggak ada gitu orang dalam Pak. Sekarang masuk kerja aja nggak boleh orang dalam loh. Apalagi mau masuk surga pakai orang dalam gitu loh. Jadi kalau dalam Islam itu Tuhannya adil. Yang kurang ajar ya janganlah berharap masuk surga. Tobatlah dulu ya kan. Perbaikilah diri di dunia. Tapi kalau beriman dan beramal soleh ya masuk surga gitu dalam Islam. Gimana Pak? Adil nggak Tuhan kami kan? Adil kan? Adil lah. Emang Tuhan Bapak. Orang Jadi jahat kalau- masuk surga, orang baik nggak masuk surga. Bu, ibu ini nggak pernah berubah. Eh, Jadi kok nggak kalau berubah ibu- saya? Saya nggak mungkin lah kalau- berubah kayak Yesus. Kalau saya ini nggak mungkin berubah Pak. Saya ini konsisten kayak gini. Berubahnya ngocehnya macam. Ya kan saya konsisten nggak kayak Yesus yang bertobat di dalam perjanjian lama dia kejam. Jadi di perjanjian Jelaskan baru dia langsung santuy. Kalau ibu meninggal apakah ke surga atau ke neraka? Kalau saya baik, beriman dan beramal soleh, auto surga. Kalau saya kurang ajar, banyak ngutil, masuk Alfamart, ngutil Kinder Joy ya masuk neraka lah saya berdosa. Jadi jawab pertanyaan saya, apakah ibu ke neraka atau ke surga? Bapak telinganya nggak dipakai. Besok kalau punya duit beli linggis ya, jangan beli rokok. Tusuk telinga biar dengar saya ngomong. Kalau saya baik, saya masuk surga. Kalau saya kurang ajar, masuk neraka. Kalau saya apa? Ya udah saya jawab, saya masuk surga udah, masuk surga saya. Bapak mau apa? Oh. Ah,
Tapi ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa harus menghampiri neraka dulu. Gimana? Ya datanglah, saya mau nengok bapak, mau ngejek-ngejek bapak. Saya kan mau ngejek-ngejek bapak, nanti bapak kan di neraka, saya di surga. Saya ejek-ejek bapak, weh masuk neraka kau kan, mampus kau. Gitu-gitulah nanti. Jadi saya nanti ngejek-ngejek bapak di neraka. Saya memperolok-olok bapak. Saya nanti ngeludahin bapak ke neraka. Saya lagi wisata religi kan. Saya kan masuk surga tuh. Saya mau lihat lah si user kemarin yang menghujat itu ya. Ada di neraka dia. Ayo kita serbu Bunda Rahma. Kami ejek-ejek lah kau pak. Kayak gitu kami nanti. Nggak jelas, nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Dijawab salah, nggak dijawab salah. Kalau aku tanya sama bapak, kapan bani bapak, bani non Israel dimasukkan ke dalam itu? Jadi kamu Saya ke tanya, surga. kapan bapak dipastikan masuk surga sama Yesus? Jawab. Dengar dulu, jadi kamu ke surga, ya? Iyalah ke surgaku. Apakah kamu tidak berdosa? Sadli, ini ganti HP dulu. Ini habis baterai ya Sadli. Jangan kabur kamu. Enggak kabur aku mau ganti HP. Kau kagak tahu kalau kami duitnya banyak. Nggak HP kami kabur ada dia, 5. Pak. Nggak Kabur Bang pula. Uni. Kami HP kami ada 5 sekali main Nggak, ini. udah, Nah, udah, satu akun udah, satu udah, HP. udah. Jangan Ya, aku jangan turun dulu. tersinggung. Enggak lah. Memang Oten begitu. Enggak, aku mana lah mungkin kabur. Aku turun ganti HP dulu. Gurunda. Ya, silakan. Gurunda udah Gurunda buka. juga. Oke, Mik. baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan Al-Quran, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di Al-Quran tidak ada umat Islam masuk neraka. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan neraka bagi orang-orang kafir. Itu jelas dikatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam dijanjikan oleh Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Kenapa beruntung? Karena mereka mewarisi surga. Surga apa yang diwarisi? Walladzina hum ala salawatihim sahun. Yuhafizun ulaika humul warithun. Mereka yang mewarisi allazina yarisunal firdaus. Orang Islam mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru sawa'un ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tempatnya di neraka dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau umat Islam jelas sekali Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaja ma'ukum liyaumil jam'ah. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana manusia semua dikumpulkan. Itulah hari diungkapkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siap beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, salat, puasa, zakat dan seterusnya, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, kemudian memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka umat Islam kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Nah, sekarang kita sudah menjawab pertanyaan saya kepada saudara. Apakah orang yang menyembah anak Maria ada jaminan masuk surga seperti jaminan yang diberikan Allah kepada orang yang kemudian mendirikan sholat? Silakan. Ada jaminan dong. Ya, dalilnya bang. Host. Dalil 17 masuk ini neraka ya, Pak. ada, dalil masuk neraka Kristen itu ada. Matius 7:21. Yang menyeru Yesus Tuhan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Oke. Itu saya jawab. Ada Itu- perubahan mulai itu- dari dulu hingga Itu sekarang. jaminan Ada neraka dari Yesus ke Kristen. Nah, ada nggak jaminan surganya? Menyembah Yesus itu ada jaminan surga. Silakan.
Sekarang ku tanggapi dulu Iya. itu jawabanmu tadi, ya kan? Kan minta dalil masuk surga, saya kasih dalil. Sekarang saya balik nanya, yang ada di dalam kitab saudara, Yesus menjamin neraka bagi Kristen. Anda, apakah ada jaminan surga dari Kristen bagi yang menyembah anak Maria? Silakan. Ustaz terkenal, tunggu dulu, kan? Silakan. Abang Juma bilang tadi Islam itu Ya. pasti, ya. Ya, jaminannya jelas. Ya, terus? Kalau dia Hmm. menyetubui, Hmm. menjinai istri sesamanya dan mengambil anak kecil, apakah pantas ke surga? Yauma yajma'ukum. Dengarkan dulu. Yauma yajma'ukum. Dengarkan. Ini dalil. Saya kasih dalil. Anda kan bertanya, dan barang siapa beriman kepada Allah, dengar. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang ada tidak jaminan surga untuk yang menyembah, menuhankan dan memanggil Yesus Tuhan? Silakan. Sekarang aku tanggapi dulu perkataanmu tadi, Juma. Lah kan sudah. Bahaslah punyamu. Janganlah kau menangis. Hei, kan jangan ketika-ketika, kan tadi sudah dikatakan barang siapa akan dihapuskan dosa-dosanya. Kan sudah saya jawab kan? Sudah dijawab kan? Sudah kan? Itu kan sudah. Kan sudah, Bang. Sudah ku jawab itu. Sekarang giliran Abang menjawab. Jawabannya hanya sebatas itu. Sekarang Abanglah menjawab. Giliran Abang menjawab. Jangan nangislah. Jawablah. Ada tidak jaminan surga bagi orang yang memilih Yesus Tuhan? Silakan. Jawabanmu itu nggak ketemu, Juma. Iya sudahlah, nanti lagi kita bahas. Sekarang giliran Anda. Yang apa? Sakit dari ya? Dari awal nggak ketemu. Nangis ya, Pak? Nggak ketemu karena kenapa? Nangis? Enggak. Ya terus? Mana jawabannya? Ayo bang, semangat. Iya nggak apa-apa, jawaban saya nggak masalah. Itu jawaban saya udah. Sekarang giliran Abang yang ini yang menjawab, silakan. Oke, gini Juma ya. Kenapa batuknya begitu? Batuknya kok kayak rada-rada ada darahnya sedikit. Kenapa? Kamu itu dari dulu selalu mengutip Kalau di kami, Bang, sekali lagi ya, supaya anda puas. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke surga. Maka mereka itu akan masuk surga. Udah selesai tugas saya. Iya kan? Udah selesai nih. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga. Sudah kan? Udah. Nah, sekarang giliran Anda. Saya bertanya, apakah ada jaminan surga bagi orang yang memanggil Yesus Tuhan? Karena yang ada jaminan neraka. Matius 7:21, 22, 23, Matius 13:50, Markus 9:59, 49 orang Kristen dilemparkan ke dalam api neraka semuanya. Nah, sekarang ada nggak surga? Neraka ada, surga ada nggak? Silakan. Sebelum saya jawab itu,
Kamu selalu mengutip-utip ayat Alkitab. Loh, kenapa jadi alergi? Dengar, Permisi. Saya kan Selamat penginjil, wajar toh. dengar dulu. Sebagai penginjil wajar saya pakai Bible kan. Masa saya mau pakai kitab Weda, Mengutus kamu siapa? Veda? Aku Kristen, jujur aku malu sama si user nih. Ngomong tanpa dalil seperti rumah tanpa tiang. Malu, sumpah. Kita Kristen malu. Merdeka, setuju. Mana dalilnya cepat? Itu teman kita Kristen juga komplain. Sekarang dulu. Gimana? Siapa mengutus kamu bahwa kamu itu menjabarkan Alkitab? Apakah kamu diutus Allah? Loh, Bible itu kan bukan firman Allah. Apa sih ini orang? Jadi maksudmu yang mengutus kamu siapa? Saya membaca Bible karena Bible itu beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Setelah Injil itu sampai ke saya ambil, saya terima, saya pelajari, saya kaji, tak ajarin ke kamu. Apa yang salah? Yang mengutus kamu siapa? Tidak ada yang mengutus saya, tapi Injil itu sampai ke saya. Injil saya mungkin lebih banyak daripada saudara. Saya hampir setiap tahun itu revisian ada semua di saya. Dari sejak tahun 1940-an ada Bibelnya. Jangan nangis bareng, Bang, jangan nangis. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Apanya kamu penyesat? Menyesatkan semua orang kamu. Anda baca, Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab. Oke? Sekarang saya tanya Bible Anda, kenapa Anda nggak bisa jawab? Kapasitas kamu memberitakan Injil itu apa? Saya lebih ikhlas mengajarkan daripada pendeta. Pendeta butuh duit, saya enggak. Ikhlas saya. Bapaknya iblis itu yang menjadikan Yesus Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Itulah antikristus. Itu adalah Allah. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu tidak mengaku Yesus adalah manusia. Kamu tidak mempunyai hak. Loh, kapasitas kamu apa? Saya seorang penginjil. Penginjil apa kamu? Penginjil yang mengajarkan Injil gratis. Penginjil daripada iblis kamu? Oh enggak dong, saya kan mengajarkan, masa mengajarkan iblis itu iblis gimana sih? Kapasitas kamu itu. Emang apa syaratnya menjadi penginjil? Kamu tidak mengenal Allah. Oh, maksudnya kenal Allah bagaimana? Kenal Allah gimana? Allah kayak mana dikenal? Kamu tidak mengenal Allah. Iya, Allah itu dikenal seperti apa? Allah itu dikenal kayak mana? Dilihat KTP-nya gitu. Dilihat KTP-nya. Menjabarkan ini. Nah, sekarang apa syaratnya menjadi penginjil? Jawab. Makanya kamu blunder terus. User jangan keluar kair lah. Aku malu sumpah. Ngomong tanpa pakai dalil lah. Ini bukan urusan kamu. Kita sama-sama agama kok. Gak perlu. Aku mau ngomong sama sini yang katanya ini seorang apa ini? Gurunda-gurunda ini. Buktinya saya lebih paham Bible dari Anda. Anda nggak paham Bible, saya paham Bible. Gimana sih? Cuma kamu tidak makan kalau tidak menghina Alkitab. Kenapa bisa? Kenapa bisa saya menghina? Mana buktikan saya menghina? Buktikan saya menghina Bible. Buktikan. Setiap hari kamu menghina apa Alkitab? Oh, karena saya harus mencerahkan. Saya harus meluruskan. Saya harus menyelamatkan orang Islam awam dari ajaran sesat. Dan bukan Allah mengutus kamu. Saya harus mengajarkan kebenaran kepada umat Islam supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tidak dimurtadkan. Paham? Jangan-jangan, apakah MUI mengutus kamu seperti ini? Oh enggak, ini pribadi. Saya punya yayasan, namanya Yayasan Makassar Mu'alaf Center. Bergerak di bidang apa? Menghujat Alkitab kamu. Membentengi akidah umat dari kristenisasi. Saya punya yayasan Apologet Islam Indonesia, bergerak di bidang mengkanter hujatan-hujatan kristenisasi terhadap Islam. Paham? Alkitab terus. Mana saya menghujat? Nah, saya bacakan. Anda bertanya tentang Islam, saya jawab. Giliran Anda ditanya, Anda menangis. Kenapa Anda menangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kamu Ustaz. Saya kan bertanya, mana jaminan Yesus kepada yang memanggilnya Tuhan? Mana jaminannya?
User turun malu sumpah. Malu user. Marah agama lain yang mengerti agama kita, sumpah. Udah turun bang, udah turun dia. Bang Teng ini Kristen ya bang? Halo Bang Teng. Bang Teng. Halo. Iya. Oke bang. Saya ditanya tentang Al-Quran, saya jawab. Wajar toh saya tanya balik. Nah, ditanya balik malah dia ngamuk. Karena nggak bisa jawab. Ya sebelumnya saya kasih donat dulu ya Bang Teng. Bantu jadi ya. Ya kemudian Bang ada Teng. Bang Edo. Selamat malam Bang Edo. Bang Edo bisa dibuka mic-nya Bang Edo. Oh sudah terbuka. Suaranya disilahkan dikeluarkan Bang Edo. Selamat malam. Ya Bang. Islam atau Kristen Bang? Aku Kristen. Oke baik. Saya kasih donat dulu Bang ya. Terima kasih sudah berkunjung di Sahabat Konsumer. Untuk Bang Teng silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Enggak ada, cuma mau bilang aku Kristen tapi aku belajar Islam. Alhamdulillah, bagus itu bang. Alhamdulillah, semoga dapat hidayah ya Bang Juma ya. Amin, amin ya rabbal Atau langsung alamin. aja kita silakan. Dituntun Bang. Biar belajar dulu. Dari Tapi sekte aku mana banyak Bang belajar Teng? seperti Kok surat jadi Al- Banteng ya? Dari sekte mana saudara saya ini? Aku dari Sulawesi, Oh, Sulawesi juga. Goa. Kenapa ada goa Kristen ini? Iya. Dari sekte mana? Sekte. Dari Denom. Dari Denom. Denom apa? Iya. Dari Sulawesi. Tapi Enggak, bukan tempat tinggalnya, tinggal Bang. di Maksudnya ini, di Kalimantan. Abang itu Kristennya, Kristen apa? Katolik, Protestan, Oneness, Pentakosta, Sabelian, Modelism. Kristen Katolik. Katolik. Oh, Kristen Katolik. pantesan. Kalau Katolik itu ada indulgensi ya? Katolik itu tiap tahun banyak yang mualaf bang. Kenapa kok Dia punya Goa kok magisterium. Kristen? Di mana di Goa Kristen bang? Iya. Pendatang mungkin Aku sekarang di Kalimantan tapi darah-darah dari sana, dari Goa. dari goa. Dari siapa itu? Iya. Margaku Bugis Bone. Iya. Oh, kalau Makassar itu Goa, Makassar kalau Aku Jarang-jarang kan Bang Zuma ada orang Kristen di daerah itu. Iya. nggak ada tempat Kecuali pun nggak ada. pendatang, Abang pendatang ya? orang tuanya kali yang tinggal di goa. Tapi ya dia mau belajar Islam lah, mantap. pendatang. Oh, pendatang. Aslinya orang apa? Tapi belajar surat Al-Fatihah. Oh, sudah belajar surah Al-Fatihah. Kalimantan. Masya Allah. Kenapa ingin belajar Islam untuk apa? Untuk nyerang kami? Enggak kan? Bercanda. Enggak lah. Enggak Enggak ya. ada lah. Ya jadi Kata Tuhan kan seperti dalam Al-Quran kan, ya, lakum dinukum waliyadin. Iya kan? Masya Allah. Betul. Itulah Islam. Terus abang mau belajar Islam di Komal ini mau tanya-tanya, tanyalah bang. Nanti dijawab sama Bang Zuma. Aku cuman ini aja di sini ngerusuhi aja. Penari lantar. Dari latar aku bang. Tanya aja Islam. Masih aktif ke gereja? Enggak ada tanya sih, datang dengan damai. Ya, masih Kalian aktif. bang. Enggak ada yang mau ditanya tapi Masih aktif ke gereja. sudah jarang-jarang sih, Bu. Pembayaran perpuluhan lancar. Udah jarang-jarang, Bang. Jadi pembayaran perpuluhan? Udahlah, Bang, enggak usah dibahas. Uang masuk kantong, Bang. Iya. Oke lah kalau gitu. Tapi masih yakin Yesus itu Tuhan? Iya, Bang, sering. Masih yakin? Setiap ininya dibayar. Iya. Masih yakin Yesus itu Tuhan? Enggak, Bang. Padahal dia manusia. Tidak. Sejak kapan tidak yakin? Dia adalah Isa Al-Masih. Sejak kapan tidak yakin Yesus itu Tuhan? Seminggu selama mengenal Bang Juma udah gak yakin. Masya Allah. Jangan kasih dengar Subhanallah. Kristen marah nanti. Betulan ini ya, nggak settingan ya. Masa settingan? Ya soalnya kami dibilang gitu sama Kristen, sama Papa Jahat.
Kiranya kami nyeting-nyeting klan. Enggak ada. Agama tuh di Indonesia tuh bukan karena paksaan tapi karena diri sendiri. Orang tua masih agama apa orang tuanya? Islam. Orang tua Islam. Orang tua Islam. Iya, ayah Islam, ibu Kristen. Oh gitu. Oh wajar lah. Terjadi sering begitu emang. Ibu orang mana? Toraja? Iya. Iya. Memang banyak yang kayak gitu. Berarti ibu sama bapak hari ini masih ini? Masih, Bang. Bapak masih ke gereja? Masih ke masjid? Masih, Bang. Masih. Mama gereja atau ke masjid? Suaramu tuh yang bener. Gereja. Udah temani ngomong kok. Yang bener suaramu, Bang. Ya jangan marah-marah lah Bunda Rahma. Dia signalnya jelek loh. Bunda Rahma nggak boleh kayak gitu. Dia signalnya jelek. Nah, supaya jelas. Supaya jelas. Makanya beli signalnya beli. Besok beli HP sama signal sekalian bang. Yang bentuk saset aja bang, beli bang. Cuma Iya gimana? Cek. Bang Abdan kurang jelas juga suaranya bang. Udah bagus. Ya udah aman bang. Ya, biar si Juma ini biar kenal Tuhan. Juma ini dari dulu nggak kenal terus Juma ini sama Tuhan. Abdon serigala. biarin dulu tenang. Saya sama si Juma kasihan sama Juma ini. Tunggu bang. Abdon serigala. Saya kasih donat dulu bang ya. Oke, makasih. Ya silakan bang. Jadi Juma ini tunggu dulu bentar. Jadi Juma itu harus benar-benar ya mengimani Quran. Ya, kenapa saya bilang gitu? Ya, karena kalau kamu memutuskan perkara-perkara tentang Injil, tetapi kamu bukan pengikut Injil, kamu disebut fasik, Juma. Injil mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Nah, makanya Injil yang kamu ambil itu yang mana? Iya. Saya kok jadi balik nanya. Nah, kalau kamu tidak mendapatkan Injil, maka kamu tidak dapat petunjuk dan cahaya. Injil yang mana? Injil yang mana? Itu dulu? urusanmu. Urusan pula. Makanya kamu nggak ada Injil. Injil itu kitabnya orang Yahudi. Al-Maidah 46 cuma santai-santai gantian kita. Al-Maidah 46 Injil adalah gantian tapi petunjuk nggak mau berhenti. Abdon, kapan kamu dapat petunjuk itu Cuma? Masih stres kayak dulu kamu ini. Bukan, kamu nggak kenal Tuhan dari dulu Cuma. Turunin aja host. Tuhan itu yang mana? Tuhan itu yang mana, Abdon? Tuhan itu gimana? Tuhan saya rupanya manusia. Tuhan kamu rupanya apa? Ayo. Di mana ada Tuhan rupanya manusia? Tuhan kamu yang mana dulu gantian? Rupa Tuhan kamu yang mana? Kok gantian tapi kok nggak mau berhenti bicara kamu? Makanya gak kenal Tuhan kamu. Turunkan orang nah, gila. jangan turunkan, biarkan orang dulu. Gila, kenapa diturunkan? Dari dulu kamu gak kenal Tuhan. Kekuatan super. Jangan diturunkan Rifa, Juma jangan diturunkan. Turunkan orang gila. Kamu disebut orang fasik. Kamu nggak dapat petunjuk. Murka Tuhan menghampirimu dalam nama serigala turun. Tuhanku dalam rupa manusia, dasar setan. Tuhannya si Abdan dalam bentuk saset. Tuhannya dalam rupa manusia katanya. Nggak malu. Aduh ya Allah. Ayo. Agama pagan mana yang Tuhannya rupa manusia apa aja? Zeus, Osiris, Mitra. Terus ada Celsius juga, cerita Celsius, kisah Celsius itu. Kemudian ada ya mitologi Yunani rata-rata manusia. Iya. Angkat tema host, bikinkan stikernya. Kristen agama pagan kasih tanda tanya. Host, kita bahas agama pagan. Kenapa? Kristen agama pagan kasih tanda tanya. Oke, siap. Silakan Cuma ya, Ibu Sofiatul. Sofiatul ini kah? Kan bukan, ini bukan asli, bukan. Mana berani si Sofi Almayat datang ke sini? Mana lah berani Sofi Almayat datang ke kita?
Bernarasi dulu ya Bang. Aku bernarasi sedikit ya Bang Zuma ya. Iya. Oke, tema kita ini tema yang luar biasa ya. Saya mau membuat sebuah narasi. Ini ingat rekam boleh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan direkam, dijadikan VT boleh, karena ini adalah hujah, ya, hujah yang di dalamnya ada argumentasi yang mana nanti akan menimbulkan pertanyaan. Pertama, saya mau menyatakan, mau disclaim bahwa pernyataan ini saya temukan dari hasil kajian membaca Bible selama ini. Saya nyatakan bahwa kekristenan ini adalah ajaran sinkretisme percampuran antara ajaran sesat, yaitu Farisi, Saduki, penyesat, dengan ajaran pagan. Karena ternyata dalam Bible sendiri Kristen itu muncul dari tangan Paulus. Paulus adalah seorang penyesat, Farisi penyesat waktu Yesus hidup. Maka orang yang sudah tersesat sejak awal itu hanya menambah kesesatan orang lain dengan mengadakan percampuran antara ajarannya yang sesat, yaitu Farisi, yang mana dia ditolak oleh Yesus, dikatakan ular beludak, dicampur dengan ajaran Epimenides, dicampur dengan ajarannya Zeus, dengan memasukkan istilah-istilah dan juga kutipan-kutipan dari pagan Yunani. Maka Kristen adalah hasil pernikahan ajaran sesat kaum Farisi yang diajarkan oleh Paulus, yang memang adalah seorang dari sekte sesat Farisi yang dimurkai, dilaknat oleh Yesus, kemudian mencampur baurkannya dengan ajaran pagan Yunani karena Paulus berwarga Romawi. Nah, itu argumen saya di awal. Terima gaji. Lanjut. Banyak yang terpental. Tank naik lagi tank. Ya, itu memang betul. Itu memang betul. Jadi dia disebut sebagai sekte Nasrani, disebut sebagai apa? Bidat. Sesat. Sesat. Ya, buktinya sampai hari ini kenapa Kristen tidak bisa menyatu dengan Yahudi kan itu. Itu aja ukurannya. Kenapa nggak bisa bersatu? Ya, selamat malam Bang Edis. Edis TV. Bukan. Kalau yang gitu-gitu jangan percaya. Kalau foto-foto dari Sopiatul, foto Edis yang real itu jangan dipercaya. Itu ndak mungkin mereka itu. Itu Muslim itu. Selamat malam generasi muda. Generasi muda. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan. Kekuatan bulan dan bintang, Sailor Moon beraksi, turunkan. Ya, jadi itu ajaran ini kita akan coba dari sisi historis juga, bahwa ternyata ya, Paulus yang mengaku dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus ternyata justru dikatakan. Selamat malam semua. Oke, selamat malam Serigala. Selamat. Bang, Ya. udah noise bang bisa dibagus dulu headsetnya bang. Selamat malam semua ya. Ini hari ini Ya. apa? Temanya Hari ini pagan, agama pagan. Pagan. oh pagan. Nah, iyalah. Noise bang, sih Ya. bang. Maaf dulu bang, bisa diperbaiki dulu. Noise bang, di mute dulu. Karena Di mute noise, dulu Bang. bang. Di Ya. mute dulu. Ya. Jadi kita minta dibantah aja. Kalau memang kami salah, silakan dibantah. Bahwa ajaran Kristen itu adalah perkawinan antara ajaran yang memang sudah awalnya sesat, yaitu ajaran Farisi yang dilaknat oleh Yesus, bahwa Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi. Kemudian ajaran ini semakin menyesatkan dengan mensinkretismekan atau mengadakan sinkretisme atau mencampur baurkan atau menikahkan ajaran yang sudah sesat sejak awal dengan ajaran sesat yang adalah ajaran pagan. Nah, ini terbukti dengan adanya istilah-istilah pagan di dalam tubuh kekristenan, kemudian adanya ritual-ritual pagan. Tapi sepagan-pagannya agama pagan, mereka itu masih ada etikanya. Yang dikorbankan adalah ciptaan atau manusia. Tapi Kristen di atas pagan yang mengorbankan Tuhan yang berupa manusia. Jadi, makanya pernikahan agama pesesat antara agama Farisi dengan agama pagan ini menikah, maka menjadikan agama yang luar biasa super duper sesat dalam ranah
kajian ini saya berbicara berdasarkan sumber literatur yang saya baca, yaitu Bible sendiri. Silakan Singa Yahweh dibantah. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya saya tidak mempercayai agama-agama pagan, agama-agama apa-apa saja agama. Yang saya percayai adalah ketuhanan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Tentang apa yang Anda katakan tadi itu mungkin menurut Anda tidak apalah. Tapi kalau menurut saya, bagi saya kekristenan ini bukan daripada pagan, bukan daripada daripada semula ataupun yang terakhir, tidak. Kekristenan itu bermula daripada kisah para rasul. Itu kan dipanggil gereja mula-mula kan, pengikut Yesus yang mula-mula kan. Jadi daripada situlah munculnya kekristenan. Kekristenan ini bukan suatu agama, tetapi sebagai pengikut kepada Yesus itu sendiri. Jadi kalau menurut kamu tadi kan, mungkin itu menurut kamu lah, tidak apa-apalah. Tapi menurut saya tidak samalah dengan menurut kamu. Itu saja. Oke, jadi gini ya, saya ini bicara tidak berdasarkan tendensi atau kebencian terhadap agama Kristen. Kalau seandainya Anda punya kitab suci, Anda baca dalam kitab Lukas pasal 16:23. Paulus mengutip perkataan seorang filsuf tukang tenun bernama Epimenides dengan mengatakan dan mengajarkan perkataan para filsuf pagan Yunani yang mengatakan bahwa bukan Lukas 16:23 ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Saya ini akun baru, saya tidak bisa buka cam, tapi saya akan tunjukkan bahwa di situ Paulus menurut skolar Kristen mengutip perkataan dari Epimenides. Nah, artinya bagaimana mungkin seorang Paulus yang baru bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke surga justru malah mengutip perkataan orang pagan Yunani dan mengajarkannya ke orang yang memang beriman kepada ajaran-ajaran pagan. Jadi begitu ya. Dan kalau Anda boleh lihat, ini sayang banget Sadli ini nggak bisa buka cam karena ini akun baru. Bunda Rama bisa nggak buka cam? Bunda Rama? Bisa nggak minta buka cam? Atau kita bacain aja ya. Kalau seandainya kamu tengok dalam dalam Lukas pasal 16:23, di situ nama neraka, nama tempat dunia gelap itu ditulis dengan nama Hades. Nama Hades itu adalah nama dewa pagan Yunani. Jadi memang terlihat sekali Paulus ini sedang mencoba mencampur adukan ajaran yang dia bawa, yaitu ajaran Farisi, ajaran sesat. Karena Yesus mengatakan Farisi adalah orang-orang sesat dan penyesat ahli Taurat, dan bahkan Yesus menolak dia, lalu mencampur adukan dengan ajaran-ajaran pagan. Dan bahkan di dalam kitab kamu disebutkan bahwa 2 Petrus pasal kedua ayat 4, nama neraka itu mengambil dari nama nerakanya orang pagan, yaitu kata Tartaro. Ya, teman-teman, sorry saya tidak bisa buka cam, tapi kalian silakan cross check sendiri bahasa aslinya, ya, bahwa nama Hades itu tertulis dengan indahnya di dalam kitab kalian. Masa kalian di neraka bertemu dengan Hades besok? Yang betul aja lah. Sementara Hades dalam tradisi mitologi Yunani adalah penjaga dunia bawah tanah, di mana tempat Yesus datang ketika dia mati. Jadi itu ya bukti bahwa Kristen ini adalah perkawinan ajaran sesat dari Saduki, dari sekte Yahudi yang sesat bercampur dengan ajaran pagan Yunani. Terima kasih. Silakan lanjut Bang Zuma. Nggak ada suara Bang Zuma. Ya, Nek, ditanggapi dulu.
sama silakan teman. singa singa Yahweh. Silakan, ya, silakan. ya. Silakan. Oke, terima kasih. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mempercayai sebarang agama pagan kah, bentuk penyembahan berhala kah, itu saya tidak mempercayai. Sekarang ini saya mempercayai tentang ketuhanan Yesus. Yang selainnya seperti yang Anda bilang tadi tentang tentang agama pagan kan, Kristen agama pagan kah, pagan agama Kristen kah, ataupun Iya, bercampur aduk kah? Campur aduk. Ya. Macam kamu bilang tadi bercampur aduk ke apa-apa kah, itu menurut Anda lah. Itu menurut Anda, itu tak apa, tidak ada masalah. Tapi yang saya tegakkan di sini tentang ketuhanan Yesus. Ya. Bukan Gini. soal Sebentar. Bunda Rahma monitor nggak? Bunda Rahma? Nggak ada. Nah, kamu tahu tidak? Nah, bahkan kalian selalu menyebut nama Yahweh. Burita Wahyu di dalam sarapan pagi biblikal pun mengatakan, ini sayang sekali saya tidak bisa buka sama sekali ya. Saya sama sekali tidak bisa buka camp. Burita Wahyu sendiri mengatakan kata, jika kalangan pengagung nama Yahweh sering menggunakan kata Yahweh, boleh saja diucapkan tetapi patut disadari. Ini saya tidak bisa buka sama sekali. Sorry ya. Saya mau awak tengok, sebetulnya saya punya data tapi saya tak bisa buka ya. Bahkan Kristen sendiri, scholar Kristen mengatakan Yahweh adalah bentuk Latin dari nama dewa Zeus. Itu di Roma. Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter menjadi bapa Iu menurut fungsinya, sehingga menjadi Iu atau Iu dibaca Yahweh. Jadi, pertama, Paulus adalah orang sesat yang dilaknat oleh Yesus. Ada di dalam kitab Anda, hati-hatilah dengan ragi Farisi. Kemudian setelah itu, dia yang sesat ini mengaku-ngaku bertemu Yesus justru ketika Yesus sudah naik ke surga. Ini lucu. Kalau memang Yesus sudah memilih dia mengaku dipilih oleh Yesus dari sejak dalam kandungan, kenapa dia tidak pernah ditemui oleh Yesus, bahkan Yesus membiarkan dia membunuh Stefanus? Maka ini adalah dusta yang sangat besar ketika dia mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Kenapa saya katakan? Karena di dalam kitab Mazmur, orang sesat itu sudah sejak dalam kandungan sesat. Dalam kitab Mazmur saya bacakan, ya, ini kedustaan besar dibantah oleh kedustaan Paulus yang mengaku dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus, dibantah oleh kitab Mazmur sendiri. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda dalam kitab Mazmur bahwa orang fasik sejak dalam kandungan itu sudah disesatkan. Mazmur 58 ayat 3 sampai 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tiba-tiba Paulus mengaku sejak dalam kandungan dipilih menjadi rasul. Sementara dia ketika Yesus hidup, dia juga hidup. Yesus tak pernah berjumpa dengan dia. Bahkan Yesus mengatakan, hati-hati dengan ragi Farisi, ahli Torah yang penyesat, di mana mereka itu banyak melakukan memakan rumah-rumah janda atau apa itu ya, walaupun mereka pada akhirnya menghina janda ya di dalam kitab kalian. Tapi Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang dibenci Yesus, dengan Yesus mengatakan mereka ular beludak. Tiba-tiba Yesus naik ke surga, muncul Farisi sesat, ahli Taurat yang tidak bercela katanya, padahal pembunuh Stefanus ya, mengaku berjumpa dengan Yesus dengan dua kesaksian. Makanya saya katakan, Kristen muncul di Antioquia itu atas tangan Paulus yang mencoba memperkawinkan ajaran sesat dari Yahudi dengan ajaran sesat dari orang berkulub, yaitu ajaran pagan. Bantah saya dan tolong tunjukkan dalil bantahannya. Kalau memang saya salah, saya akan meralat perkataan saya. Tapi yang saya sampaikan ini berdasarkan literasi dari pernyataan Yesus sendiri, dari pernyataan Paulus yang mengutip perkataan Epimenides dalam pengajarannya. Terima kasih. Lanjut. Bantah saya.
Setelah saya silakan Bang terima Zuma dulu. Oke, Bang Zuma apa? Iya, jadi kenapa saya mengatakan Kristen itu pagan? Karena Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Tuhan itu berkelamin. Sedangkan Kristen percaya kepada Tuhan yang berkelamin. Hanya agama pagan yang Tuhannya punya kelamin. Oke? Hanya agama pagan yang Tuhannya makhluk manusia. Nah, kalau Anda mengatakan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, itulah buktinya Anda pagan. Dan itulah buktinya Anda ini adalah antikristus. Sebab di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Penyesat di sini penipu maksudnya. Itulah penipu dan itulah penyesat. Nah, jadi muncul pertanyaan, Tuhan mana yang punya kelamin? Kalau dia Tuhan punya kelamin, jenis kelamin berarti dia laki-laki, ya harus punya pasangan. Harus punya pasangan, karena itu sifat makhluk. Makanya Tuhan itu, waduh. Apa Bang? Oh, Bang Zuma ke report. Saya hari ini kayaknya suara kita harus di pelan-pelan ini Bang Zuma nih. Kita ngomongnya harus gini Bang. Jadi Mana dia? Sudah dia punya link. Iya. Mana dia? Bentar lagi di Bennett. Kayaknya dia tekanan pilih suara bukan kita ya sekarang Bang. dia. Tekanan suara kita kayaknya Oh, iya, harus Kak. agak diturunin Bang. Kayaknya. Oh iya Kak. Oke, kita tunggu dia dulu ya. Ini udah ada orangnya. Ini kamu di mana ini? Ini kamu si Yehuda ini kamu di mana? Kayak kamu lagi ngelas di bengkel ya? Suaranya Bunda kenapa Rama, suaranya itu? Bunda Rama monitor bisa buka cam. Saya di Mbak, Malaysia biar dulu hujan di sini hujan. berisik. Saya di pantas Malaysia hujan di hujan. sini. Kemana kabarnya? Itu kan? Gimana kabarnya Upin dan Iping? Kak Ros, gimana bang? Kabar baik. Gimana bang? Saya kabar baik Bu. Saya di Malaysia hujan di sini. Kabar baik saya. Oke, aku Nama- pikir lagi di Nama kamu itu Singa Yehuda. Kamu sudah baca ya saya pasal 5 ayat 7. lanjut Uni. Iya, Singa Yehuda, dalam. kamu sudah baca kamu sudah baca belum? Kitab Apa Yesaya itu? Di pasal mana 5 tuh? ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat 7. Kamu sudah baca? Nanti saya bacakan. Ya, saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan Yesaya pasal 5. Saya kasihan nama kamu. Yesaya pasal ke-5 ayat 7. Ini kamu singa Yehuda katanya ya. Membanggakan Yehuda. Nih saya kasih kamu Yesaya pasal 5 ayat 7 sebelum ke Bang Zuma. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam dialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Orang Yehuda itu ternyata orang-orang yang suka lalim dan onar. Kok bangga ya pakai nama Yehuda? Makasih. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi kesimpulan saya yang tadi, ya, pagan itu Tuhannya manusia, Tuhannya punya jenis kelamin. Itu aja, silakan dibantah. Oke, terima kasih Bang Zuma ya. Terima kasih semua. Oke. Yang saya kenal tentang Yesus ini adalah firman Tuhan. Kan dalam Yohanes kan ada tertulis dalam Yohanes 1 kan firman firman itu pada mulanya adalah firman itu
sama Allah kan. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Lanjut ayatnya 14, firman itu menjadi manusia, itu yang awalnya. Tapi menurut kalian, menurut yang apa yang Anda tafsir ini, mungkin itu menurut kalian lah. Tapi menurut saya tidak berdasarkan mana-mana agama pagan ke apa-apa ke. Saya bersumberkan daripada Alkitab itu sendiri. Ya itu sajalah. Ada bantahan nggak? Iya, itu tadi 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, penjuru bumi, tidak mengaku Yesus itu manusia. Itulah antikristus. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda penyesat, berarti Anda adalah penipu, berarti Anda adalah antikristus, gitu Bang. Oh, oke. Sang penyesat ini bukannya seseorang individu, tetapi sekelompok orang Farisi. Orang Farisi ini banyak orangnya banyak, bukan satu orang. Kalau bicaranya untuk satu orang itu mungkin Paulus, tapi bicaranya banyak orang Farisi. Berhati-hati lagi orang Farisi. Orang Farisi bukannya semua orang, tetapi segelintir orang saja yang menyesatkan. Tentang yang saya mempercayai ini tentang Yesus ini adalah firman Tuhan. Firman itu kan sudah jadi manusia. Aku tambahin sedikit. Wah, ini Iya. ponakannya Tuhan ini datang. Iya. Bang Riko nggak tobat-tobat juga dia. Lanjut Bang. Iya. Kelamin itu penting, Bang. Kalau kelamin itu nggak penting, maka sholat Jumatnya boleh diimami perempuan dong. Gitu aja, Bang. Iya, itu makhluk. Ini Tuhan. Buat apa kelamin untuk Tuhan? Buat Yesus apa Bang gunanya kelamin? Apa namanya Bang Suma? Ya kan di dalam Alkitab kan ada tertulis, sesiapa yang mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, datang sebagai manusia itu benar. Dia dalam nama Yesus itu harus datang dalam nama manusia. Dalam nama firman Tuhan itu harus datang dalam nama Tuhan. Ada dua perkara di situ, Bang Suma dengan apa namanya siapa tadi? Kita kena tahu beza di sana. Firman Tuhan mewakili Allah. Nama Yesus mewakili manusia. Kan Yesus kan dia berinkarnasi dua macam. Satu sebelah Bapa sebagai Tuhan, satu sebagai manusia. Nah, itulah pagannya, Bang. Itulah pagannya. Bukan, Pagan itu silap. begitu. Anda silap, teman. Di mana ada Tuhan punya kelamin? Soal kelamin tidak masalah. Loh, kok Bang. tidak masalah? Kok tidak masalah? Bang. Kenapa bisa tidak masalah? 2 Yohanes 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Iya, itu menurut kamu dengan sejarah. Oh, bukan menurut saya, itu Bibelnya Yahudi. Oke. Yang mengatakan itu. Oke. Kamu kan sudah tahu kan 17 Yohanes 17 kan ayat 3 kan kamu sudah tahu kan. Iya. Mengenal Allah satu-satunya, mengenal Yesus Kristus kan yang engkau utus. Jadi saya selalu pertanyakan ini kepada orang-orang Muslim kan. Nama asli Yesus itu siapa? Orang bilang Yesus Allah. Yesus nama aslinya Yesus. Nama ada nama lainnya rupanya. Ayono. Ini siapa yang menderita kali jaringannya ya?
jaringannya. Manusia jadi siapa? Raja Singa, signal kamu jelek kali Raja Singa. Ini dulu cari tempat yang ada ininya dulu Raja Singa. Cari tempat yang sudah ada signalnya. Kamu berdiri di situ biar kamu bisa diskusi sama kita Raja Singa. Sayang sekali Raja Singa, kamu tidak bisa kami dengar. Oh ya kah? Hello, clear. Okey kah? Okey, awak Raja Singa. Okey, lanjut. Okey. Saya selalu bertanyakan kepada rekan-rekan muslim saya di sini kan, di mana-mana saja. Kan selalunya mereka menggunakan Yohanes 17 ayat 3. Bila saya tanya nama asli Yesus, orang bilang Yesus, orang bilang Yesua. Padahal mereka sudah tahu Yohanes 1:14 kan, firman itu menjadi manusia. Kan sebenarnya dalam ayat itu sebenarnya Allah mengutus firman-Nya. Begitu. Firman ini apa? Firman menjadi manusia. Itu maksudnya. Firman ini apa? Apa yang menjadi manusia? Kodok. Alah, janganlah begitu. Iya, saya tanya yang menjadi manusia ini apa? Kalau mau mencari kebenaran, jangan dikata begitu. Iya, makanya saya tanya yang menjadi manusia ini apa? Kodok atau apa yang menjadi manusia? Jawab aja, bukan kodok, tapi apa? Ayam. Manusia, jadi manusia. Iya, apa yang menjadi manusia? Yalah, kamu sudah sesat macam itulah jawaban kamu. Loh, kan Yesus menjadi manusia. Apa yang menjadi manusia? Kamu sedang ketakutan sebab kamu tidak mau mengakui Yesus itu firman Allah kan? Lah, firman Allah itu apa? Firman Allah itu maksudnya apa? Firman Allah itu apa? Itu firman Allah tuh maksudnya ini Bang. Isa fa'inahu rohula wa kalimatuhu itu Bang. Iya, kalimat dari Allah. Terus perkataan dari Suma, apakah Suma? Ya Bang, kalau perkataan Suma itu Suma sendiri. Oh, bukan. Kalau perkataan saya sendiri. Coba saudara bilang ayam. Hei, dengar sini ya. Bilang dulu ayam, bilang dulu ayam. Coba. Dengar semua. Coba bilang ayam dulu. Cuma dengar coba sini ya. Bilang ayam dulu. Bilang ayam. Saya nak tunjuk kamu satu contoh, ha? Coba, ini saya tanya saudara. Coba saudara bilang ayam. Ayam. Dengar sini. Dengar sini. Coba bilang ayam dulu. Suma. Coba bilang ayam. Dengar ke tidak? Kamu coba mau bilang dengar ayam. ke tidak? Saya tidak mau dengar yang lain. Saya mau dengar Anda mengatakan ayam. Coba. Bukan dirimu sendiri. Coba. Saya mau dengar Anda bilang ayam. Jangan kamu mempermalukan dirimu sendiri ya. Nah, itu suara Anda. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri. Apakah perkataan Anda itu adalah Anda? Dengar sini. Oke, dengar sini ya. Sekarang saya utus diri saya di sana, di sini. Kamu pernah melihat saya atau tidak? Tidak. Kamu pernah melihat saya atau tidak? Tidak. Oke, tidak. Jadi kalau Anda melihat singa Yahuda di sana, itu adalah saya sendiri. Oh, berarti HP ini adalah Anda? Hei, jangan jadi bodoh lah, Bang Suma. Ini yang saya dengar ini suara HP. Bang Suma. Apakah HP ini Anda? Bodoh, ha? Jangan jadi bodoh, ha, Suma ya. Suma, dengan sini ya. Meracau je. Suma, kamu itu nyembah manusia. Suma, kamu pernah melihat saya atau tidak? Tidak. Oke, Anda mengaku kamu tidak melihat saya kan? Iya. Sekarang saya utus. Sekarang saya utus
singa Yahuda di sana. Berarti kamu Mana lihat saya singa atau Yahuda? tidak? Enggak ada. Yang ada di sini HP. Jangan tipu Ini HP ini. HP saya mengeluarkan suara. Apakah HP saya Anda? Berarti kamu sudah jangan malu diri sendiri ya. Berarti Anda sudah memang gila kan? Masa HP Anda pikir Anda? Bang Suma. Stres. Bang Suma. Bang Suma. Dengar sini. Jangan kecubung, jangan ke sini. Kasihan kali. Jadi ini HP, ada suara Anda di sini di HP. HP ini saya kentutin ya, HP ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar sini ya. Saya kentuki Anda gitu. Bang Suma. Saya sedang kentuki Anda. Itu kan saya. Ini HP ku celupin ke dalam air ya. Gluk. Anda yang ku celupin. Anda. Hah? Sakit kok nggak bagi-bagi. Stres. Dia lagi stres. Kayaknya mabuk ini dia. Ini aku tiup HP-nya ya. Anda yang ku tiup. Dasar penyakit ayan. Ya udah di sana tengok. Ya. Bang Suma. Mana? Itu kan saya. Mana cicak Yahuda di sini? Nggak saya lihat cicak Yahuda. Nggak ada cicak Yahuda di sini, nggak ada. Nggak ada cicak Yahuda di sini. Yang ada HP. Kamu yang ada HP. Tidak pernah melihat saya. Oke, sekarang saya balik. Sekarang saya balik. Apakah Anda pernah melihat saya? Apakah Anda pernah melihat Bang Suma? Saya balik dulu supaya kita lihat Anda masih sehat, masih bisa diselamatkan atau sudah gila permanen. Saya balik. Apakah Anda pernah melihat Bang Suma? Apakah Anda pernah melihat Bang Suma? Saya balik sekarang. Anda mengatakan pernah pasti. Kapan? Ini saya sedang lihat HP. Tomalasa. Itu namanya ulu gimpi. Allah. Ini makanya. Iya. Ini orang zalim ini. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Kamu ingin menipu saya, sesungguhnya kamu menipu diri kau sendiri. Singa Yahuda itu kan saya, Bang Singa. Saya tarik. Sekarang saya balik. Oke, saya tarik pernyataanmu. Sekarang saya tarik. Oke, sekarang saya tarik pernyataanmu. Dengar dulu. Bang Suma yang kamu dengar. Bang Suma yang kamu dengar suaranya itu yang ada di HP-mu. Apakah HP itu adalah saya? Udah turunkan aja. Duduk diam. Turunkan. Duduk diam. Turun. Gak ada. Jadi pada kamu jadi bulan-bulanan sini, kau turun di bawah. Mending kita menyanyi daripada orang stres ditemani. Egois tapi bahlul egois, sok pintar, sombong, angkuh. Nah, ini HP ini kasihan dikentutin gara-gara dia. Tulol. Aduh ya Allah. Mabuk kecubung. Jangan ikut-ikut ya Bang Riko ya. Cukup lah gitu aja itu. Paham. Tapi Bang Riko, serius aku nanya itu. Bang. Emangnya kelamin Yesus gunanya apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajangan Uni, pajangan hiasan. Aksesoris. Tapi kata masa. Enggak, kalau kata Yoshinoya gini. Yoshinoya itu waktu diskusi sama aku, Yosi bilang gini. Di surgamu Rifa nanti laki-lakinya perkasa-perkasa ya. Ya aku bilang lah iyalah, surga kami perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya perkasa-perkasa.
Kalau kami enggak, kata, oh di surgamu loyo, aku bilang. Iya, kata dia, di surganya loyo semua orang-orang di situ. Ada dua sih kemungkinan. Pertama, kalau kata Tante Uti, surganya Kristen itu orang sudah tidak punya kelamin lagi, atau punya kelamin sih, tapi ya loyo, tidak aktif gitu. Menurut Sama Yoshinoya. pendapatnya si Masaha ini, sama pendapatnya. Katanya Tuhannya tidak berkelamin tuh. Iya, jadi ada dua. Itu Tante Uti bilang nanti polos, nggak ada kelamin sama sekali. Jadi nggak tahu siapa perempuan, siapa laki-laki lagi di surganya mereka. Dan mereka ini aneh ya, teman-teman Kristen kita ini agak aneh. Saya mendengar bahwa di dunia tidak boleh cerai, jangan bercerai, haram bercerai. Tahu-tahu Tuhannya menceraikan mereka di akhirat, di surga nanti. 2 jam aja udah nggak tahan orang-orang itu. Makanya ini wajar sih menurut aku, malaikat itu memberontak di surga ya. Aku aja di rumahku ini aja bisa makan enak, duduk kena kipas, bisa nonton apa gitu kan. Bosan kadang-kadang di rumah tuh pengen jalan. Apalagi di surganya teman-teman Kristen yang nggak ada apa-apa gitu kan. Ya wajar lah ada malaikat perang di situ sih menurut aku. Iya. Kenapa jadi- dicerai? Kenapa dicerai coba? Karena Yesus nggak mau. Yesus nggak mau mengawini orang-orang yang masih punya istri atau suami. Nggak mau. Meledak gitu. Iya, jadi Ini kemarin tadi sore ngamuk unik. Kan apa? Ada yang jawab gini ya. Ini jawabannya di luar Nurul emang. Kan aku nanya gini. Apa sih topiknya tuh? Ya kalau Yesus nebus dosa, kenapa datangnya tahun 1 gitu? Ya karena manusia membuat kalendernya sesuai dengan kedatangan Yesus gitu. Oh, jadi ketika manusia buat kalender tanggal 1, Yesus datang. Gokil. Iya, Yesus datang gitu. Oh, apa bedanya sama jalangkung, kata aku bilang kan? Apa bedanya sama Aku jalangkung? lebih parah lagi, Pin, kemarin di Room Uni. Dia bilang kalau yang membongkar gereja di Indonesia itu orang Islam. Terus kalau Katolik yang memberangus orang Protestan itu oknum, katanya. Nenek kau, gue bilang kan. Mengada-ada lah, hipokrit orang-orang nih. Ini Kemenkores kok nggak kelihatan nih. Iya, nggak Oh, kelihatan gitu. fotonya. Nah, tapi jeda, akunnya jeda. Akunnya goib Keplin, ini akun belum halal, ini halalkan dulu, Pin. Tapi kok bisa ini ya, bersuara ya? Oh, Iya, ini Mas goib Aha dia. gimana Mas Aha? Ini ponaan Yesus, Gurunda, ponaan Yesus. Iya. Punya ponaan Yesus. Ponaan Yesus. Aku Iya. istrinya Yesus loh. Bang Riko tahu ya kalau aku tuh ada Masih jeda ya? sama Masih Yesus. jeda ini ya? Masih jeda. Oh iya, tunggu bentar. Masa nggak tahu kalau aku itu intim dengan Yesus? Wow. Aku intim banget loh sama Yesus, serius. Aku dijamah sama Yesus loh, dijamah, dipegang sama Yesus. Saya kira ini unik. Mas Aha ini saya kira masih anak-anak. Ternyata beliau sudah Udah. punya anak 3. Udah, aku udah pernah ketemu orangnya langsung. Dia datang ke restoran kemarin itu. Umurnya 43 Kak, katanya. 43 umurnya. Ya, ketiga. Ya, ini ada Bang James nih, Bang James. James. James apa James? Selamat malam James. Malam bosku, ini mau ketemu Ada sama jual bos beli rumahnya. juga nih, ada jual beli Mana juga bos nih. rumahnya? Oh, Ada jual beli. Ada Gurunda. Silakan Gurunda. Mau ketemu katanya. 5 menit. Bang Zuma isi Ya Bang Zuma, isi dulu. Bang Zuma mengentutin HP dulu. Ya silakan, Bang Zuma mengentutin HP. James ada apa James? James mau konsultasi apa? Apa yang pusing, yang sakit kepala, yang sakit yang mana? James silakan. Yang buat saya sakit kepala tuh begini. Saya kan mau ngobrol-ngobrol sama Bos Zuma dulu, gitu. Bos Kita Zuma mau lagi ini, diskusi dikit. Bos Zuma lagi ada urusan, lagi ngobrol sama Yesus. Sekarang James sama Maria Magdalena aja dulu. Ada apa? Oh begitu ya. Yang noise tolong di mute dulu Jamet itu noise banget Jamet di mute dulu Jamet. Ntar Jamet. Oke. Jamet berisik Jamet cari tempat yang sepi dulu, pergi ke kuburan dulu Jamet ya, baru kita bisa ngobrol. Kalau enggak Jamet mengganggu kita, sakit kuping kita di sini. Oke, tolong jual beli di mute dulu, jual beli. Kalau nggak mau nge-mute, tolong HP-nya dibuang nggak apa-apa. Jamet, silakan Jamet. Bang jual beli di mute dulu Bang. Oke, terima kasih. Jamet apa mau ngomong apa? Jadi begini, saya mau ngobrol-ngobrol sama Bang Zuma. Begini,
iman Kali sama Kristen. Bang Juma Jamet inilah, nanti Bang Juma lagi ada urusan. Benar dia nih. Kalau nggak ada Bang Suma, Benar dia saya hanya mau ngobrol sama dia. Cuma lagi ada urusan Jamet, kamu berhadapan dengan muridnya Bang Juma ini. Ya ampun. Saya ini adalah pribadi kedua dari Bang Juma, Persi perempuannya. Kami adalah satu. Paham nggak? Kami sama-sama berasal dari bapak yang sama. Silakan Jamet. Saya mau sama Bang Suma aja, sama anak-anaknya nggak mau saya. Sepele kali dia. Ya kau tunggulah 5 menit dulu. Kau tunggulah. Pulang kampung lo kau dulu, cari pohon jengkol dulu, duduk di situ dulu. Jual beli, silakan jual beli. Apa konsultasi yang dirasakan gimana, silakan. Oke, aku cuma lihat kontennya itunya. Kenapa dibilang Kristen agamanya pagan? Ya mungkin Anda Kristen atau Muslim jual beli? Kristen. Oke, gini jual beli ya. Saya yang menarasikan di awal. Jadi Kristen ini adalah pernikahan ajaran Farisi sesat yang dilaknat oleh Yesus, bahwa Yesus mengatakan berkali-kali, hati-hati dengan ragi Farisi karena mereka adalah ular beludak, karena mereka nenek moyangnya membunuh para nabi, mereka adalah orang-orang yang menjual rumah janda, tapi jandanya nggak mau diselamatkan. Nah, mereka ini adalah ahli Taurat, yang mana mereka mengajarkan sesuatu yang berat kepada orang lain tapi tidak mengerjakannya. Mereka disebut sebagai ahli Taurat dan Farisi. Dan waktu Yesus hidup itu, salah satu orang yang bahkan beraninya menghajar murid-murid Yesus bernama Saulus, atau kemudian berganti menjadi Paulus. Paulus inilah yang kemudian menjadi aktor utama munculnya ajaran Kristen di Antioquia. Dia berwarga Romawi namun mengaku keturunan Benyamin, yang mana di Perjanjian Lama telah dinubuatkan menjadi serigala. Nah, Paulus mengaku, tetapi masalahnya pengakuan ini kenapa ada hal yang aneh. Kenapa ketika Yesus hidup di dunia dia tidak pernah bertemu dengan Paulus, padahal Paulus mengaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Sementara itu di dalam kitab Mazmur dituliskan, penyesat itu orang fasik sudah disesatkan sejak dalam kandungan. Paulus sendiri katanya dipilih sejak dalam kandungan. Ini agak aneh. Pengakuan Paulus ini aneh bin ajaib. Baca Mazmur pasal 58 nomor 3 sampai 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tapi kenapa kemudian Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan menjadi rasul, sementara brojol ke dunia tudeng langsung menjadi penyesat Farisi Taurat, kemudian membunuh Stefanus sampai menyesah murid-murid Yesus. Ini ada kontradiksi dari pengakuannya, jual beli. Nah, Jamet nanti dulu, Jamet kamu berurusan sama guru saya kan anaknya Bang Zuma. Kok ikut-ikut kau? Tadi ku ajak nggak mau, kau banyak kau cerita sekarang. Biar bantai anaknya dulu. Diam, aku sama jual beli. Jadi kemudian bukti yang kedua adalah ketika Paulus pergi ke Athena, dia mengajarkan ajarannya dengan mengutip, mengawinkan sinkretisme ajaran sesat Yahudi dengan ajaran pagan, dengan mengutip kutipan dari Epimenides dengan mengatakan sesungguhnya kita keturunan ilahi juga. Ini termuat di dalam kitab kalian, tolong dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 24, bahwa Paulus mengutip perkataan Epimenides. Siapa Epimenides? Epimenides seorang filsuf, seorang tokoh mitologi Yunani yang tertidur di dalam goa selama ratusan tahun ketika sedang mengembala domba. Kok ada domba, kok ada goa, kok ada pengembala yang bangkit 500 tahun atau kurang lebih kemudian mengalahkan Yesus yang 3 hari aja udah bangkit. Lah ini lebih hebat, ratusan tahun tertidur di goa, bangkit kemudian. Ini yang layak dituhankan. Kalau Yesus 3 hari sama kayak saya kemarin 3 hari tiduran di rumah, 3 hari kemudian bangkit. Nggak ada hebatnya. Tapi ketika Epimenides tertidur bertahun-tahun, dia bangkit ratusan tahun kemudian. Ini baru layak jadi Tuhan. Ya, ini dia bernama Epimenides. Ajarannya dikutip oleh Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul yang saya bacakan. Dibantah Jamet dan juga jual beli, bantah saja saya. Terima kasih. Oke, begini. Jadi saya yang bantah ya. Jadi begini. Paulus itu dia memang dulunya pembunuh. Sebelum kenal Tuhan, sebelum dia bertemu sama Tuhan, dia adalah pembunuh. Seperti yang Anda katakan. Memang benar.
Tapi dia setelah bertemu sama Tuhan, dia tidak lagi membunuh. Nah, bagaimana dengan Anda? Nabi Anda bagaimana? Dia sebelum bertemu Tuhan, apakah dia seorang melakukan hal itu atau tidak? Dan setelah dia bertemu sama Tuhannya, apa yang dia lakukan? Tolong jawab itu. Baik. Terus, dengar, masih ada? Oh, belum. Selamat Jamet, lanjut Jamet. Terus, Paulus itu dia ada bukti kesaksian dari para murid, ya. Jadi murid-murid Yesus itu menjadi saksi atas dia. Bahkan Allah sendiri turut memberi kesaksian, yaitu lewat tanda mujizat. Dengan dijamah jubahnya saja orang bisa sembuh, ya. Bagaimana dengan Nabi Anda? Silahkan. Terus Paulus itu Katanya bukan silakan, tuh terus. Apalah Jamet nih, jelaslah kau sedikit, men. Terus katanya terus. Ini Aku terakhir, yang jawab atau kau? ini terakhir. Oh, Terus lah Jamet. Panjang, Oh, ya banyak udah, kali yang mau tanggapi, segitu aja men. dulu. Ya udah segitu. Ayo. Pertama Jamet menanyakan mukjizat. Saya punya buku 191 mukjizat Nabi Muhammad. Percuma aku tengokkan satu biji pun kau nggak akan percaya. Tapi ketika kau bicara tentang Paulus yang punya mukjizat, justru Yesus mengatakan nabi palsu itu bermukjizat. Jamet, culametan, met. Jadi kemudian Jamet, yang perlu kau ketahui bahwa Paulus itu di awal adalah pembunuh murid-murid Yesus. Tiba-tiba mengaku berjumpa dengan Yesus. Tolong jawab pertanyaan saya Jamet. Ini malu ya, kenapa harus memalukan? Sokrates saja yang hadir 400 tahun sebelum Yesus lahir, dikenal siapa istrinya, dikenal siapa ibu bapaknya. Tapi kenapa Paulus, tokoh aktor yang sangat luar biasa sentral dalam kekristenan, tidak dikenal mamanya siapa, nggak tahu bapaknya siapa? Kenapa? Dan tolong dijawab. Waktu Paulus berguling-guling di Damsik itu, ya, mengaku bertemu dengan Yesus, katanya, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Ini ada aja nih pertanyaan kayak gini nih. Tuhan, siapa engkau Tuhan? Apa pula kayak gini, Met? Siapakah? Satu nama saja. Kalau seandainya kau bisa sebutkan satu nama, hari ini kau baptis aku jadi Kristen, ya. Aku rela jadi pendeta kalian, jadi pendetawati aku, ganti jubahku jadi pendetawati. Ku gantikan posisi Mikana, tapi dengan catatan, kau sebutkan satu nama orang yang menyertai Paulus tertulis dalam kitabmu. Karena kalau kau tidak mampu sebutkan namanya, aku juga bisa, Met. Ku bilang besok di hadapan di koran-koran, di TV-TV, masuk aku TV One, aku telah dijamah Yesus kemarin di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, tepatnya di Jam Gadang, yang nonton 2000 orang. Tapi nggak ada bisa ku sebutkan satu nama orang gitu loh. Bisa kayak gitu, tepu-tepu aku, Met. Jadi untuk pembuktiannya, biar aku lebih yakin lagi kalau Kristen ajaran yang betul, tolong sebutkan satu nama orang yang menyertai Paulus pada waktu dia berguling-guling indah di atas padang gurun. Sebutkan Panjul. satu nama saja. Panjul, ayo. Sebutkan Jamet, hari ini kau baptis aku siap jadi pendeta kalian, menggantikan Mikana. Lanjut. Yang menjadi saksi atas kenabian Paulus itu saudara Yesus sendiri, itu menjadi saksi untuk Paulus. Terus ada murid-muridnya. Siapa jadi saudara? Tunggu, namanya. Anda dengar Nama. dulu, ini bagian saya. Iya, tapi kasih namanya lah. Saudara Yesus, saudara Tuhan ya. Aduh, saudara Tuhan. Lanjut. Jadi kalau seandainya, kalau misalnya Paulus mengajarkan hal yang salah, sudah pasti ditegur, ya. Malah mau dibunuh dia. Saya tanya sama Anda, ya. Paulus tidak pernah melakukan, setelah dia menjadi rasul, dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Bagaimana dengan Nabi Anda? Anda belum jawab itu. Yang kedua, Paulus silsilahnya itu, saya jawab pertanyaan Anda bahwa silsilahnya itu memang tidak dicatat lah detail di dalam Alkitab. Karena gitu, silsilah itu tidak penting, ya. Kalau nggak penting kok Tuhanmu punya silsilah, nggak ada pengaruh. Kalau silsilah tidak penting kok Tuhan kau yang nggak punya bapak bisa punya silsilah, Met. Iya, saya udah begini. Jadi Tuhan saya ada silsilahnya karena itu penting bagi kami, bagi iman kami, itu penting. Nah, karena setiap firman Tuhan itu disampaikan hanya kepada kebun-kebunmu sama Bang Juma Yahudi. itu udah kedengeran suaranya. Bang Suma. Jadi begini Bang Suma.
Jadi untuk iman Kristen itu tidak bisa Anda goyang karena kami berdasarkan Karena nggak pakai akal. Karena orang Kristen berdasar itu pada kebenaran. tidak pakai akal. Kebenaran. Bang Suma. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Begini Bang Suma. Saya tanya Bang Suma, ya tolong buktikan kepada Katanya saya. kebenaran, kok jadi bertanya? Iya, saya minta Bang Suma tolong buktikan kepada saya. Iya, Ada gimana? nabi mana yang sudah jadi nabi, dia melakukan hal yang seperti yang nabi Anda lakukan? Wah, banyak tolong tunjukkan kali. kepada saya. Nabi ya, bukan orang biasa. Abraham membunuh Kedorlaomer, mengalahkan Kedorlaomer. Kau pikir dia bukan nabi? Bahkan Tuhan kau sendiri yang bilang bahwa dia adalah nabi. Ini aku yang jawab, ya. Nabi Abrahammu itu mengalahkan Kedorlaomer. Tahu kau? Musa pun pembunuh. Kau nggak tahu? Musa Saya membunuh. bukan bertanya tentang membunuh. Lah, terus apa? Apa? Anda tahu lah. Alah. Aisyah lah. Jelas. Bahkan Aisyah di dalam lah. Tunjukkan kitabmu, kepada saya. mama Tuhanmu dinikahi umur 12 tahun sama Santo Joseph umur 90 tahun. Yang kedua, Tunjukkan kepada saya. Saya bisa tunjukkan Ribka itu Ayo. dinikahi umur 3 tahun karena tradisi Yahudi Tunjukkan boleh kepada saya. papap. Di mana Ya, kamu buktinya? ada dalilnya di dalam kitabmu bahwa ketika Ribka dinikahi itu dia Anda berumur tunjukkan 3 kepada tahun. Waktu itu Ishak berumur 40 tahun. Dia menikah usia 43 tahun. Waktu itu Sarah baru meninggal. Di situ ditunjukkan bahwa Ribka umurnya 3 tahun. Dia saya punya minta pengasuh. Dia nabi punya ya. indah. Loh, Jadi loh, silakan Ishak tunjukkan. Bang itu Suma, kurang bantu dia, apa? Bang Suma. Kok bantu Bang Suma Bang bantu? Suma, bantu dia. Jelas loh. Iya, Kita- kenapa? bantu dia, Ada nggak mampu. apa? Ada apa? Dia minta bantu Bang. Dia minta Ada bantu apa Bang. emangnya? Mampu itu. Anak muda Ada mampu. apa? Ada apa? Nabi Isa, kenapa Nabi Isa? Ada apa dengan Nabi Isa? Kenapa? Seduh kopi dulu Bang Suma. Silakan. Bantu anakmu Bang Suma. Tolong Iya, kenapa tunjukkan dia? kepada saya nabi mana yang mengawini anak yang belum wajar kawin. Oke, nanti juga tunjukkan Nabi saya. mana? Oke, nanti juga saya tanya, tolong tunjukkan Tuhan mana yang nonotnya dipotong hari ke-8. Apanya? Boleh ya? Oh, boleh. Oke. Tapi Bang Suma juga harus tunjukkan kepada saya siapa yang potong itunya. Lah, bukan saya yang punya tugas. Iya. Karena di kitabmu yang Iya, Bang Suma mengatakan yang itu Lukas 2 Bang Suma yang usut nonotnya itu. dipotong Jadi pada Bang hari Suma yang ke-8. Siapa yang apa Ya. Bang Suma percaya kalau Allah yang sunat ini Isa? Ayo Bang Suma. Ayo. Lucu nih, lucu. Ayo. Lucu. Harus tertawa ini. Harus tertawa. Ayo, Tidak Bang Suma, ada tunjukkan nabi. kepada saya. Tidak ada nabi yang menikahi anak di bawah umur. Kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan narasi yang kamu bangun. Oh, susah. Berarti hanya Oke. nabi Baik. Anda, gitu. Jadi menurutmu dia bukan nabi? Kalau kita sih nggak percaya. Oke, baik. Nah, sekarang giliran Maaf saya ya, nanya. Tolong tunjukkan Tuhannya siapa dan agama mana selain Tuhannya Kristen yang nonotnya dipotong pada hari ke-8. Silakan. Begini, kalau misalnya seorang pemerintah presiden buat satu peraturan, apakah dia? Saya dia harus saya minta selain Tuhanmu yang berkulup itu ketika dia lahir pada hari ke-8 usianya nonotnya dipotong. Tuhan mana lagi yang pernah nonotnya dipotong selain Tuhanmu? Jawab. Saya bertanya, pemerintah. Kok jadi pemerintah? Saya tidak tanya pemerintah. Saya tanya Tuhan. Tadi kan Anda menuduh Nabi saya menikahi anak kecil. Saya katakan kalau tuduhanmu itu menjadi syarat keguguran, pengguguran kenabiannya. Oke, silakan. Dia bukan nabi untuk Anda. Nah, sekarang saya tanya balik. Tuhan Anda dipotong nonotnya pada hari ke-8. Saya mau tahu Tuhan mana selain Tuhannya Kristen yang nonotnya itu dipotong? Mohon maaf, ini pertanyaan serius. Silakan. Iya. Anda mau saya jawab nggak? Iya. Dari tadi saya bertanya, kulempar Kalau juga Anda mau asbak saya nanti jawab, kalau mau saya jawab, berarti Anda diam dulu saat Iya, saya kenapa ngomong. bawa pemerintah? Makanya kamu dengarin dulu.
Saya tanya Tuhan mana misalnya Iya, nih kamu dengarin dulu Tuhannya makanya. Musa, Tuhannya Musa atau Tuhannya Abraham itu nonotnya dipotong. Ini dalilnya. Kayak gitu. Kamu dengarin dulu makanya. Ya tapi jangan bawa pemerintah. Ngapain bawa pemerintah? Begini. Orang nanya Tuhan kok. Jadi Tuhan itu sama seperti presiden. Ya, dengarin ya, sama Oh, seperti Tuhan sama seorang presiden. Dia Di mana? memberikan Di mana? satu- dengar. Di mana? Dia Nabinya memberikan siapa satu yang sama aturan. seperti presiden? Dengar. Dia memberikan Nabinya satu siapa aturan. yang sama seperti presiden? Nabinya Abraham. Ini analogi, Bang Kumar. Ya, saya nggak butuh analogi. Saya minta ditunjuk langsung. Saya minta ditunjukkan langsung. Tuhan kami nonotnya dipotong pada hari ke-8. Tuhannya Nabi Musa juga dipotong pada hari ke-8. Di mana kitabnya? Kitab Tahayul bab 8 nomor 7. Nah, kayak gitu. Coba jawab. Coba kau datang besok. Saya kan tadi kasih analogi. Suruh jawab. Saya tidak butuh analogi. Ngapain beranalogi? Saya minta selain Tuhannya Kristen disunat hari ke-8, siapa lagi? Kalau tidak ada, berarti Yesus gugur jadi Tuhan. Nggak bisa, Bang Sumar. Loh, Nggak bisa. kalau tidak bisa, tunjukkan Tuhannya siapa lagi yang pernah dinonotnya disunat. Saya kan mau jelaskan kepada Anda, kenapa Anda tidak mau dengar? Anda selalu sambung. Anda bawa pemerintah, ngapain bawa pemerintah? Ngapain bawa analogi? Analogi. Ya nggak bisa, saya tanya Tuhan begini, ya sudah, gini, saya jelaskan. Nabi Abraham bertuhan, Nabi Musa bertuhan, Daud, Salomo, Daniel, Yesaya, Yeremia, siapa lagi? Samuel, Saul, mereka semua bertuhan. Musa bertuhan. Oke, Yesus Kristen bertuhan. Kamu juga bertuhan. Nah, tolong kamu tunjukkan di antara nama-nama yang saya sebutkan tadi ini, selain saudara Jame, siapa lagi yang Tuhannya nonotnya dipotong? Jawab. Anda butuh jawaban saya nggak? Kalau Anda butuh jawaban saya, seharusnya Anda diam dulu. Saya jelaskan. Iya, saya tanya Tuhannya siapa, bukan saya tanya pemerintahannya siapa. Dan saya tidak butuh analogi. Tuhan kan kasih satu aturan, aturan sebelum dia apa kan dia harus melakukan aturan itu juga. Ya, di mana Tuhannya Nabi Musa melakukan aturan sunat? Di mana Tuhannya Nabi Musa disunat? Saya bilang sama Anda, ya mungkin Tuhan Anda habis buat aturan. Di mana Tuhannya Nabi Musa? Dengarkan. Di mana Tuhannya Nabi Musa disunat? Untuk Anda. Jangan bukan nangis untuk dia. lah. Nggak berlaku untuk dia gitu. Jangan nangis. Jangan nangis. Tuhan Anda melakukan satu. Kenapa jadi Tuhan aturan. saya? Tuhan Anda membuat satu aturan. Kenapa Apakah jadi aturan itu Tuhan berlaku saya? hanya untuk untuk Jame, Anda? kenapa Tuhan Bukan untuk dia saya? juga. Jadi Jame, boleh kenapa Anda. jadi Tuhan Gitu. saya? Kenapa Maka jadi Tuhan saya yang kau bahas? Yang mau saya jelaskan kenapa Anda harus. Yang saya tanya, kalau Tuhanmu itu Tuhan asli, tolong tunjukkan selain Tuhanmu yang dipotong nonokna, Tuhannya siapa lagi? Jawab. Saya kan udah jelaskan pada Anda tidak mau. Udah ya, saudara Jame, Anda nggak mampu ya. Aku itu Jame, Nggak mampu rasa apa? itu. Anda tidak mampu jawab pertanyaan saya tadi. Saya kan Siapa sudah yang- mengatakan siapa yang sunat tadi, Tuhan saya? tidak Siapa ada yang sunat Tuhan nabi saya? yang menikahi anak kecil. Nggak ada. Apa Anda percaya? Oke. Allah yang sunat Tuhan saya. Nah, sekarang saya Apa Anda tanya, percaya? pada hari ke-8 nonokna Tuhanmu dipotong ki, maka muncul pertanyaan, selain Tuhanmu yang nonokna dipotong, Tuhan siapa lagi yang pernah dipotong nonokna? Mana dipotong? Iya. James. Tuhannya James. Ya, selain Tuhannya Jame, Tuhannya siapa lagi? Gak ada. Ada Gurunda. Berarti cuman Tuhanmu yang nonokna dipotong. Sementara Abraham punya Tuhan. Tuhannya Abraham tidak pernah potong nonok, karena dia bukan makhluk. karena Tuhannya Tuhan Nabi saya- Musa tidak pernah Tuhan potong saya nonok. kasih satu. Karena Tuhannya Nabi Musa laisa kami aturan, dia tidak tidak kasih. serupa dengan makhluk. Beda. Tuhannya Nabi Daniel, Amos, siapa lagi? Yosua, siapa lagi? Semua Tuhan nabi-nabi tidak yang serupa ada dengan di makhluk. Bani Israel, Lantas- Tuhannya tidak lantas pernah ada nonokna dua tangan dipotong. kanan itu apa? Nah, sekarang saya tanya samamu, Tuhan ada mana betis itu apa? lagi
selain Tuhanmu yang nonokna dipotong gitu loh. Jawab, silakan. Tadi saya sudah jawab. Mana Iya, jawaban Tuhan, Jamek? Tuhannya siapa lagi selain Tuhanmu yang dipotong nonokna? Nah, Tuhan Kan itu saya bapakku, kan Jamek. jawab. Tuhan saya membuat satu aturan dan dia juga mentaati peraturan tersebut. Dia tidak melanggar aturan. Iya, tersebut. itu Tuhanmu. Nah, Ku beda tahu. dengan iya Ku beda. tahu Berarti Tuhan Anda itu kan Tuhanmu. melanggar. Nonoknya Tuhan Anda- dipotong. Nah, yang saya Tuhan Anda melanggar tanya, aturannya. yang saya tanya, ketika Tuhannya Nabi Musa memerintahkan bersunat di Kejadian 17 nomor 14 dibunuh semua orang tidak bersunat. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Nabi Musa mengikuti aturannya sendiri dan dia dipotong nonoknya juga? Iya. Di mana tertulis? Iya. Tuhannya Nabi Musa itu disunat di mana? Ya kan Isa. Yesus. Yes. Dasar kucluk. Saya tanya Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Oten. Tuhannya Oten yang lahir di kandang binatang itu pada hari ke-8 nonoknya di Semer. Oke? Nah, sekarang yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Sama siapa? Tanya siapa bidannya? Siapa yang potong? Kenapa saya nggak tahu. Yang jelas Allah nonoknya yang di potong. Semer. Apa Anda percaya itu? Loh, itu tertulis di kitabmu, kamu nggak percaya? Allah Anda yang potong. Enggak, saya tanya, kamu nggak percaya kalau Tuhanmu Apa punya Anda nonok percaya itu? Allah Anda yang potong? Kamu nggak percaya kalau Tuhanmu itu punya nonok dipotong? Bilang Allahnya yang potong. Jadi apa kamu percaya itu? Orang sakit ini host. Ini orang sakit ini kasihan. Ayo. Dan ketika genap 8 hari, Yesus harus dipotong kulutna. Nah, ini Lukas 2 nomor 22. Iya, siapa yang potong? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Tuhan kami itu tidak melanggar apa yang dia buat. Semacam aturan itu dia tidak akan langgar. Iya, itu Tuhanmu. Tuhanmu. Pegang omongannya. Itu Tuhanmu, Bung. Itu Tuhanmu. Yang saya tanya ini Tuhannya Abraham. Di mana Tuhannya Abraham dipotong nonokna? Saya tanya sama Anda, apa Tuhan Abraham melanggar janji-janjinya? Atau melanggar firman-Nya? Enggak kan? Dia taat. Saya tanya Tuhannya Abraham di mana dia disunat? Tulol. Lewat Isa, lewat Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, kucluk. Dia manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Kenapa bukan Allah? Kenapa firman? Kenapa bukan Allah? Kalau Allah datang, apa kamu masih hidup? Berarti bukan Allah dia. Dia adalah dia Allah. adalah Karena apa? Dia firman. Firman Allah itu. Kenapa? Tadi katanya bukan Allah, sekarang Allah. Sudah. Dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Apa Anda mau bantah? Aduh, parah ini. Apa Anda mau bantah firman Allah jadi manusia? Apa Jamet nih? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Betul lah Jamet. Nama semua Joten. Ayo. Bang Suma, apa Bang Suma mau bantah firman Allah jadi manusia? Aku izin masuk boleh? Silakan. Kan Jamet. Bang Suma udah tekor nih, udah kalah nih Bang Suma nih. Enggak, gua gatel aja, nanti gua udah lagi. Cuma gini, jual beli tadi firman menjadi Allah. Firman Allah itu Allah ya? Jamet. Waduh, lari dia. Turun Jamet. Aku dong. Kok Jamet kabur? Belum dapat Momennya kok jago banget nyarinya dia. Masaha mau ngomong dia apa tuh si jual beli juga Kristen itu. Masaha. Ayo kita dengarkan Masaha. Kan Nabi Muhammad itu kan menikahi Aisyah itu kan umur 9 tahun, oke? Ya. Maka asumsinya Aisyah pada waktu umur 9 tahun udah datang bulan, ya kan? Akhir beliau, betul. Ya, pertanyaan saya,
Bunda sama Uni waktu pertama kali datang bulan tuh umur berapa? Saya jawab. Jadi gini, tadi anak saya baru datang, kemarin anak saya baru ngomong ke saya. Anak saya baru kelas 4 SD ya. Anak saya baru kelas 4 SD wallahi ya. Dia baru berumur sekitar ini masuk 10 tahun, namanya Arumi. Dia langsung pulang bicara sama saya begini. Ibu, temen aku Bu, kelas 4A Bu, sudah menstruasi. Wallahi, anak saya bernama Arumi, ini anaknya masih ada nih, tuh anak di dalam kamar dia. Dia bilang bahwa, Bu, temen aku Bu, kelas 4A Bu, udah menstruasi Masaha. Ya, silakan. Oh kalau gitu mah aku juga punya ini teman sekelas aku pas kelas 5 SD dia udah mens. Tetenya paling gede. Iya, temannya Arumi itu, iya betul, temannya Arumi itu badannya sudah sudah tumbuh subur ya, sudah besar badannya, Masaha. Silakan. Kelas 5 tuh umur berapa ya masuk SD? Umur 10 kelas 4, 11 tahun, Pera, 11 ya. Bang Ini 11 Kores, tahun loh, tunjuk. tetenya Bang gede. Kores, Ya. Bang Kores tunjukin datanya ke Masaha itu Rifka 3 tahun, tunjukin tuh datanya. Jangan kasihan. 3 tahun tuh Rifka dinikahi 40 tahun Ishak. Tunjukin. Aku mah kalau Ripa biasa ya, tapi kalau Batsiba melahirkan umur 6 tahun. Siba loh, 6 mau tahun nggak? melahirkan. Mau. Umur berapa itu di Skidi Papap itu? Tunjukkan tuh sama oten-oten yang koplak. Oh ini aku ada temennya tuh, ada temennya siapa nih tadi? Noise bos. Mang Iya dulu, 28, anak saya kelas 5 SD. Nah itu sama kayak temen aku kelas 5 juga. Itu anak temanku, temannya si Arum kelas 4A. Tapi saya heran kenapa anak saya sudah 18 tahun belum haid loh. Kenapa ya? Oh iya. Itu harus di ini Bang, soalnya aku dulu SMP kelas 2 Bang. Tapi memang dia laki-laki. Apa? Astagfirullah. Mana si Jamet donoknya tuh? Ya gua udah kaget pula. Ya aku kaget juga ya Allah. Apalah Bang ya Allah. Kaget gak? Dada aja ya, aku bilang aku digoreng oten. Apa jual beli, silakan jual beli. Apa yang mau disampaikan jual beli? Kalau nggak mute itu berisik banget, serius. Ada yang hujan loh di rumahnya loh. Tuh Bunda Rahma ternyata hujan. Iya yang noise Bunda Rahma. Jual beli, silakan jual beli. Aku nanya dulu ke Masa sama jual beli. Alah jual belinya. Masa. Ya. Kalau salib, ujung salib yang atas dikasih batok kelapa, terus salib yang kiri kanannya itu dikasih baju. Itu jadinya apa? Itunya jadi kayak jailangkung ya Bang? Jalangkung ya? Oh iya bener. Cip. Kalau buatku sih simbol Kristen itu bukan itu Bang, bukan salib Bang. Bukan jalangkung. Oh iya oke. Nah, simbol salib kalau bukan salib itu ya simbol salib itu sebenarnya menorah cabang 7 yang itu? Meneras. Ini dulu. Oh iya. Ini menorah. Tipologi itu ya, 7 roh itu ya, tanduk 7 ya, Masaha ya. Keren juga tuh Yesus disalib ala menorah, bengkok-bengkok tuh badan tuh. Ya. Jadi menorah. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Medan abang-abang. Iya. Berita baru, dia bawa Masaha berita baru, spektakuler. Menorah cabang 7 itu artinya apalagi 3 pasang tangan yang dipaku di pohon yang sama gitu loh. Wah, Kan di Yesus pohon, waktu di salib kan? itu kan kiri kanannya ada 2 orang. Berarti kan ada 3 pasang tangan ditambah 1 pohon, nah, ada 7 tuh. Nah. Ya. Bikin denom baru ya. Nanti aku adminnya ya. Kalau ada perpuluhan aku yang Nih buat. Ikhwan yang nggak ngerti lilin menorah tuh kayak gimana ya? Nih aku kasih contohnya. Lo yang cabang 5, cabang 7. Cabang 7 dia 7. Oke, cabang 7 ya. Oke, sip. Biar paripurna 7. Cuma ada cabang 7 sama cabang 9 aja. Emang cabang 5 ada? Ganjil. Iya ya, 7 sama 9. Nah ini ya lilinnya, tempat lilinnya Ikhwan. Nah, ini lu bayangin Yesus disalibnya kayak begini nih. Lu bayangin ini. Loh,
kayak ini punya Yahudi, tempat ibadatannya Yahudi itu. Ya ini pala Yesus. Anggaplah ini pala Yesus ya. Ini tangan Yesus di sini. Kaki Yesus di sini ditarik, wek gitu. Mau bikin apa lo ketapel? Bukan bang, itu yang di tengah itu pohon bang, di tengah itu pohon. Nah, ini pohon ya. Pohon. Yesusnya di mana? Pala Yesus di mana pala Yesus? Enggak Jangan ada terlalu kepala, Bang. disiksa Itu- lah Yesus itu, Jadi- kasihan. Tuh, Tiga kejam pasang kali tangan, masa. Loh, kok tiga pasang? tangan yang dipaku di satu pohon yang sama. 3 pasang tangan artinya ada 6 tangan maksudku loh. Waduh. Gitu. Oh Yesus tangannya 6. Loh kan enggak, kan dia disalibnya sama 2 orang penjahat kiri kanan. Gitu. Oh itu yang kiri kanan itu Yesus juga. Salib dempet dia. Bukan, ya maksudnya ada 2 orang gitu kiri, ada 3 pasang tangan yang dipaku di pohon yang sama itu, pohon yang sama. Oh itu jadi lu sangat- mau 9 ya? Mau 9 ya? Oke, kita ambil yang 9. Mana yang 9 ya? Enggak, kan cuma 3 orang bang. Kalau cuma 3 orang kan cuma 6 pasang 3 kali tangan. 3 kan 9 Mas Aha. Adil lah. 3 kali 3 kan 9. Adil. Cuma 2 ya. Oh jadi ini pala Yesus, ini tangan kiri, tangan kanan Yesus Bukan. gitu. Pohon, Jadi pohon. ini pohon. Yang Terus tengah Yesusnya? pohon. Nah itu yang itu apa? 3 orang jadi 6 tangan, 3 orang jadi 6 tangan. Oke, ini tangan Yesus, ini tangan Yesus gitu ya. Nah iya betul. Nah itu palanya di? Nggak ada kepalanya bang, tangannya. Nggak ada kepalanya, siap. Kan yang dipaku itu tangannya bang. Aduh. Oke. Sakit otakku lama-lama ini. Aku pengen berobat lah serius. Tes mereka gara-gara Paulus botak. Palanya nggak ada Yesus. Siap. Siap. Hormat. Iya, jadi aku curiga sebenarnya tuh antikristusnya ada 2 loh sebenarnya. Siapa itu? Antikristus ada 2. Jadi antikristus pertama itu mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Nah, antikristus Paulus. Maksudmu Mas Aha? Oke, antikristus yang kedua mengajarkan untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Nah, siapa tuh? Oh, tahu aku. Itu kami maksudmu? Wah, bilang antikristus kita. Hajar masalah. Ya maksudnya kalau gua pribadi sih nggak nerima penyaliban ya terlalu bentar Mas Aha. Kalau mau disalibnya 3 minggu Pin, gitu loh. lebih keren Oi. itu loh, Pin. Lebih keren Epimenides loh. Epimenides itu ketiduran di gua hampir ratusan tahun, dia bangkit lagi, bangun. Lah Yesus cuma 3 hari. Uni juga bisa pura-pura gitu, Pin. Bangkit tiba-tiba Uni dari gua gitu jadi Tuhan Uni mah. Itu loh Bukan. Epimenides. Ini apa? Gini posisinya unik. Tetap ada perkara Yesus disalibnya kan. Ya. Ini untuk kawan-kawan Kristen ya supaya kalian berpikir gitu. Yesus itu disalib cuma 6 jam. Dia bangkitnya di goa ya. 3 jam bang, 3 jam. Disalib cuma 3 jam. Iya. Astagfirullah, disalib cuma 3 jam. Ya Allah, 3 jam doang. 3 jam meninggal masa. Ya Allah. Ya kan sebelum Nggak perlu jadi Tuhan masa kalau di ya elah semua penyaliban orang-orang disiksa juga sama. Cambuk loh, cambuknya itu Ya Allah, Gini. masa nggak tahu cerita ya kalau dia itu ketika mikul salib dibantuin sama si Simon. Kurang apa coba, enak kali hidup Yesus loh. Dia nggak sendirian bawa ke Golgota itu. Dia dibantuin loh ketika capek loh. Apaan sih Mas Aha? Sini lu lihat sini data ya, kita belajar data. Gurunda mana? Loh, guruna kok hilang? Zuma kepental. Udah diculik. Waduh. Kita belajar data ya. Ini Bang Kores, sebelum Gurunda datang, teman-teman mohon di follow ya, ini akun baru saya. Tadi oke. akun utama ke Bennett ke report oleh Oten di roomnya blokir permanen. Minta di follow ya. Yang di bawah. Kalau di follow Ikhwan Ustadz Arif RH karena ini adalah room resmi API ya. Ustadz Arif RH itu akan membuka pengajian biasanya. Kapan tuh pengajiannya Ustadz Arif? Loh iya, tiap malam sudah berjalan di malam ke-11. Jam berapa? Cuman tadi karena akun yang utama ke report, saya pindahkan ke akunnya MMCI di Bang Erwin tadi. Jam berapa biasanya? Ba'da Maghrib. Ba'da Maghrib Ikhwan tuh sampai Isya Iya, biasanya. Ba'da Maghrib. Jadi yang ingin belajar membaca Al-Quran atau ingin ngehatamin Al-Quran, tafadhol ke roomnya Akhi Arif RH ya Ikhwan, dan beliau adalah salah satu pembina di Yayasan Apologet Islam Indonesia.
Masya Allah Bang Kores, tadi itu ada teman Kristen yang memaksa untuk naik, ingin gabung. Saya tidak bolehkan untuk membaca karena dia belum beriman kepada Al-Quran kan, tidak mengakui Tuhan, kemudian tidak mengakui Nabi Muhammad. Tapi dia tetap maksa nangis. Itu namanya Falesia kalau tidak salah ya. Karena ibunya sudah mu'alaf katanya. Katolik. Alhamdulillah. Terus dia naik mau ngapain? Mau mualaf juga? Merinding ketika mendengar ayat-ayat suci itu dibacakan. Makanya saya undang ke sini tadi. Ayo diskusi ke Bang Suma. Saya undang kan di share. Terus ini ada DM ke saya. Waduh, kayaknya sudah full roomnya Bang katanya. Kapan itu? Barangkali Valencia ada di bawah. Silakan naik ke room ini ya. Biar nanti berdiskusi dengan Bang Juma, dengan Gurunda. Mbak Valencia, barangkali masih ada di bawah, silakan naik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau nanya sedikit aja nih Bang. Muslim Bang? Muslim Bang. Oh iya, silakan. Bang. Itu ada yang kenal akun bidadari tak bersayap tuh tak? Waduh. Oh, Bu Yuni kenapa? Dia Islam atau Kristen sih? Biar Bunda Rifa dia munafikun. Bunda Rifa. Dia Islam atau Kristen? Itu dia ini ya, Bu Yuni itu dulu satu padepokan sama Bunda Rahma, tapi karena cintanya ditolak sama Bang Zuma, ya jadi begitu. Berarti Jadi Islam gitu ya? Saya kurang tahu akidahnya apa ya. Soalnya terpantau terakhir dia beli jilbab sama Mikana bareng, beli kerudung barengan sama Mikana gitu. Soalnya di room sebelah dia kan buat room itu. Soalnya kita nggak bisa juga sih percaya orang berjilbab atau berkerudung iya, sebagai ini ya, soalnya agak mencurigakan juga. Kok bisa gitu ya, akrab banget dia, bestian dia sama Mikana itu. Jadi ya nggak tahu lah apakah dia Islam cabang Wones, saya nggak tahu juga gitu kan. Yang jelas dia itu memang menderita sih, karena cintanya ditolak sama Bang Zuma, bertepuk sebelah paha sih, kasihan memang. Mau nanya itu aja sih ke Bang Zuma. Masalahnya kan dia buat room. Itu gara-gara Bu Rahma itu semuanya itu terjadi. Dulu satu padepokan dengan kami, ya kan, di Zoom. Bunda Rahma lepas, nggak dipantau sama Bunda Rahma, jadi kayak gitu, kurang kasih sayang jadinya gara-gara Bunda Rahma. Gini loh, itu ceritanya. Jadi Bu Yuni itu memang muslimah ya, memang muslimah, tapi dia sangat kesel kepada kita semua yang ada di sini, terutama itu gara-gara Bunda Rahma. Jadi Bunda Rahma posisinya awalnya. waktu itu 2021 kalau nggak salah. 4 Bunda tahun lalu. Rahma, 2 tahun lalu. Bunda Rahma ketemuan sama siapa namanya tuh? Sama Bu Yuni namanya. Nah terus Bunda Rahma memakai jasa, inilah ada kerjasama lah gitu, pijit lah ya, pijit. Ketika pijit itu, Masya Allah. ini di sini salahnya di sini Bunda Rahma. Netizen menzolimi saya, Anda pun menzolimi saya, jangan. Enggak di sini. Itu ceritanya betul, aku tahu. Jadi ceritanya tuh Bunda Rahma tuh bestian sama Bu Yuni awalnya. Nah tiba-tiba dia nggak mau, maksudnya di Zoom itu dia nggak dikasih bicara. Soalnya kan dikhawatirkan ketika kita bukan nggak dikasih bicara. Iya, soalnya suaranya ganggu kuping. Bukan Bunda Rahma. Bu Yuni. Beres pokoknya gini ya, Bunda Rahma beres Bu Yuni pijit. Nawarnya tuh brutal ke Bu Yuni, brutal gitu. Makanya Bu Yuni marah sampai sekarang. Oh, Bunda Rahma sih. Orang pijit sejam 75.000 ditawar 35.000, marah lah. Tapi itu beneran loh ya, beneran, maksudnya itu Bu Yuni itu dulunya satu padepokan sama saya sama Bunda Rahma. Tapi karena Bunda Rahma itu kurang mengontrol, jadinya begitu, lepas kendali beliaunya ya. Itu pun gara-gara Bang Zuma sebenarnya, cintanya ditolak mentah-mentah di hadapan publik, seluruh alam menyaksikan penolakan itu. Jadi ya wajar lah sakit hati. Topiknya apa nih? Dia cuma mau cari panggung, dia cuma mau cari panggung. Coba kita sambut dulu. Prian Harit, salam atau assalamualaikum? Salam. Oke, salam. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muslim atau Kristen ya? Ya Kristen. Cuman kita kan orang yang Kristen cabang apa, Prian? Kristen cabang apa, Prian? Saya Kristen cabang UIK.
Nggak, kan ada cabang Wones, cabang Sabelian, Modelism, cabang Martionisme, cabang apa, Prian? Saya Calvinis. Calvinis ya. Oh, orang Calvinis ya. Berarti kepercayaannya si Beren ini orang masuk neraka itu ada ya, maksudnya nggak semua masuk surga ya? Kristen ya? jelas. Kalau tidak Oh, patuh ya. sama 10 hukum Tuhan ya pasti itu. Bertentangan dengan ajarannya Martin Luther ya? Bukan ajarannya Martin Luther, ya Tuhan. Ini rom rawan ini serius. Dia rawan banget. Aku udah 2 kali loh di report. Dia Calvinis dia, Calvinis. Oh, berarti nggak percaya kehendak bebas itu. Yuk, Iya, gas dulu dia dah, silakan. Jabariyah dia Bang Juma, Jabariyah. Masa ibu apa tadi yang ngomong? Bunda Rahma ya? Aku Maria Magda Rifa. Oh, Ibu Rifa nih. Tidak ada yang percaya itu loh. Yang percaya Martin Luther, yang percaya Calvinis. Berarti Anda tidak percaya kepada Martin Luther. Menurut Ya. Anda Martin Luther itu gimana? Ya, dia mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan Alkitab. Oke, lanjutlah. Apa yang mau ditanyakan tentang Kristen? Apakah agama pagan atau kami yang mau membuktikan? Silakan. Atau ada yang mau ditanya sama Bang Zuma? Atau sama Bunda Rahma? Ada yang mau ditanya sama Bunda Rahma? Sebelum saya tanya dulu sebentar. Bisa? Tapi Anda kok berisik banget ya, noise. Coba Anda mute dulu sebentar. Sepertinya Anda ya noise. Coba mute dulu bentar. Di mute dulu sebentar. Di mute sebentar aja. Ini ada yang noise. Di mute itu, di mute. Saya? Iya, coba di mute dulu. Oh, siapa ini? Abang, Bang. Masaha. Abang Zuma kayaknya. Coba Abang. Coba. Abang, Bang. Bang rupanya Bang. Turunkan Bang Zuma. Kok debat sih? Ya, lanjut. Priayan mau tanya apa sama Bang Zuma? Silakan. Ini kan Kristen agama pagan. Ya. Itu ya topiknya. Iya. Yang saya mau tanya. Masih. Abangnya noise. Masih. Mau tanya. Udah agak. Ya tanyalah apa Prian? Berarti Islam agama pagan. Di situ tulisannya Kristen agama pagan, lalu kesimpulannya Islam agama pagan. Kayak mana mengkonklusikan sebuah argumentasi itu, Prian? Lah iya, berarti Islam agama pagan loh. Apa kaitannya dengan Kristen kok Islam agama pagan? Apa ini? Loh, kan dalam Al-Quran itu banyak menceritakan apa yang ada di dalam Alkitab. Mana contohnya coba? Betul tidak? Agama Abrahamik. Betul? Iya, agama Abrahamik itu agama yang benar. Yang kami bilang Kristen, memang Kristen agama Abrahamik. Loh, Kristen itu agama yang gini, dengar saya. Sabar Kristen dulu, itu sabar dulu, saya munculnya di jelaskan. Antioquia, tidak ada kaitannya dengan Abrahamik. Kristen itu muncul dari Paulus. Yang pertama sekali disebut dengan Kristen itu di Antioquia. Siapa Paulus? Paulus adalah penyesat Farisi, ahli Taurat yang dikatakan Yesus Iya. sebagai ular beludak. Saya paham. Lalu dia menikahkan ajaran pagan dengan ajaran pagan dengan ajaran Farisi sesat. Begitu. Iya, iya. Saya paham apa yang Ibu Rifa maksudkan. Maksud saya begini loh. Kalau dalam ajaran agama Islam itu masih ada tentang Abraham, tentang Isa Al-Masih, berarti itu agama pagan juga dong Islam. Yang bilang Abraham dengan Isa ada kaitan dengan Kristen siapa? Prian Parit. Ya, sekarang begini. Terus, kenapa sih dalam Islam itu ada Isa, ada Abraham, semua tentang nabi-nabi Israel. Isa dengan Abraham itu agama samawi. Sementara kalian bukan dari Isa dan juga dari Abraham, tapi dari Paulus. Udahlah Bang, isap lagu-nebunnya Bang. Capek kali kasih tahu. Loh, siapa yang bilang yang ini Paulus itu dari ini? Itu ajaran loh. Saya tanya sama Anda, kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam agama Anda sehingga nama Abraham, Ishak dan Yakub juga nebeng di agama Anda? Jawab.
Sabar, jawab dulu pertanyaan saya lah. Kalian kan orang yang Itu jawabannya. Itu jawabannya. Anda merasa agama Anda itu adalah agama yang diajarkan oleh keturunan Abraham dikarenakan Anda punya agama yang mengambil kitabnya orang Yahudi secara tidak sah ditempel di kitab pagan kalian yang disebut Perjanjian Baru. Paham? Saya setuju. Setuju harus, karena itu fakta. Nah, jadi Anda sadar bahwa agama Anda itu tidak ada hubungannya dengan agama yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan. Paham? Iya, sekarang begini, kalian jangan mendominasi ketika kalian yang ada di room ini. Kan kita tanya jawab, Subaidah. Kok sayang sekali? Bukan. Sekarang begini saya tanya. Ibu Rifa tadi itu kan bilang agama samawi. Ya, Kristen bukan agama samawi, bukan. Kristen itu agama Roma, agama Yunani, penyembah manusia. Beda. Oh, ya memang. Berarti samawi ada berapa? Ada 3. Yang ketiga itu siapa? Islam. Yang kedua? Nasrani. Lah, Nasrani itu apa? Nasrani itu pengikut Yesus. Nah iya, itu tadi kamu jawab sendiri. Walah, bagaimana? Bani Israel dia, Bani Israel. Lah iya, itu kan samawi. Walah, kamu Bani Israel, keturunan Bani Israel itu penganut agamanya Yesus, Nabi Isa. Ya iya, tadi yang Kristen kamu bilang beda. Kristen itu agama Romawi. Sama kayak Rifa tadi jawab samawi. Makanya saya tanya balik, yang kedua samawi itu siapa? Kristen kan? Kamu bukan. Kristen bukan samawi. Kristen itu coba. Saya tanya sama Anda untuk membuktikan. Nabi mana yang kemudian menuliskan kitab Perjanjian Baru? Nabi mana? Iya. Ya nabi yang ada di Israel lah. Siapa namanya? Yang pertama. Matius. Itu nabi. Rasul. Nabi atau rasul? Rasul, kami nggak sebut nabi. Yang saya tanya kan jelas, nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Kalau Mas Suma bertanya nabi, kami itu punya batasan. Bahkan Musa. Agama Nasrani yang menerima wahyu adalah Nabi Isa. Wallah, itu kan nah sekarang kalau Kristen nabinya siapa? Itu pertanyaannya. Kalau Mas Zuma bilang itu, Bang Suma bilang itu dari Kristen itu yang turunkan itu Nabi Isa. Oh, itu juga salah besar. Iya, Nabi Isa itu agamanya apa? Pengikutnya disebut Nasrani. Itu Nabi Isa. Iya. Nah, sekarang Kristen ini bukan pengikut Nabi Isa, tapi pentuhan Yesus. Loh, kenapa? Apa perbedaan antara Isa dengan Yesus? Sama rupanya. Iya, menurut kamu dulu, saya tanya dulu. Nabi Isa itu adalah nabi yang lahir tanpa ayah, tidak dibunuh, tidak disalib, mengajarkan hikmat Injil, terangkat ke langit. Sementara Yesus adalah Yesus adalah manusia terkutuk yang dilantik menjadi Tuhan oleh Romawi. Sabar Suma, dengar saya dulu. Bang Suma tadi bilang bertanya, Om. Sabar dulu, kalau nggak mau ngomong diam dulu yang lain. Yang tadi Bang Suma bilang mengajarkan Injil yang dimaksud itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Lah itu dia. Loh kenapa? Apa sih maksudnya ini? Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Itu kan menurut Islam. Kalau menurut Kristen, justru yang makanya kita katakan Kristen itu agama pagan. Terus Muhammad versinya Bang Suma bagaimana? Nabi Muhammad itu penganut ajaran Islam. Itu samawi. Oh, terus Kristen? Kristen itu agama ardi, agama buatan.
Oh, kok bodoh sekali ini. Nabi mana? Nabi mana yang Tuhannya pernah nonotnya dipotong? Oh, itu lagi pertanyaannya. Iya. Kan hanya Kristen yang punya agama kayak begitu. Tuhannya bernonot. Nah. Tuhannya Yahudi bernonot gak? Enggak. Ya sekarang saya tanya. Loh, aku bertanya lagi. Jawab. Tuhannya dulu. Yahudi bernonot enggak? Diam dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Sekarang rata-rata orang Islam sunat enggak? Nonotnya disunat enggak? Ya pasti sunat lah. Lah itu berarti kamu ikut ini ajaran Isa lah begitu. Iya. Nah sekarang rata-rata Kristen sunat kagak? Nah, iya itu kan tergantung daripada orang Kristen. Pandai-pandaian. Lu mau ngomong apa? Iya kan itu tergantung. Iya kan itu Anda mau ngomong apa sebenarnya? Disunat atau kagak? Tersunat sejak Apanya yang tersunat? Mulutnya? Tersunat sejak lahir. Kayak Nabi Muhammad, orang Kristen itu. Nenek Mukib. Makanya nggak perlu disunat lagi. Suka-suka kau lah. Cuma jawab dulu lah. Apa lagi? Kok batas di situ aja kemampuannya? Aduh. Berarti sekarang begini. Kalau memang Bikin rasanya kalau memang kucupit Tuhan bibirmu Yesus pakai itu- pinset, habis itu ku tarik 1 meter. Iya, kalau saya potong dengan silet. Saya potong dengan silet. Saya tanya, kalau agamamu itu agama samawi, kenapa Tuhanmu bernonot? Kenapa jadi Agama manusia? samawi itu Tuhannya tidak bernonot. Kamu Kristen, Tuhanmu bernonot. Itu bukan ajaran samawi, itu pagan. Lah. Oh, begitu. Iya. Semua agama pagan itu pasti bernonot Tuhannya. Ada yang gimana? Dengar, karena Tuhannya kami turun menjadi manusia. Nah, jadi dia harus menjadi apakah manusia. Tuhannya Nabi Musa Terus, turun menjadi sabar dulu, manusia? kan? Jangan langsung potong. Jangan langsung potong. Dengar dulu lah orang ngomong. Kan. Lah terus, oke lah kami orang Kristen orang bodoh. Kami orang Lah Islam memang. orang bodoh. Memang. Iya. Sekarang kenapa? Kalian mengikuti nabi kami yang menurut kalian Isa itu nabi. Kenapa kalian mengikuti nabi kami? Kamu juga ikut potong nono. Sejak kapan Isa nabinya Kristen? Ada aja nih orang ini. Siapa kamu itu? Guru saya. Logika. Allah. Jawab dulu. Iya. Kenapa semua umat Muslim ikut nabi kami, yang ikut nonoknya dipotong? Coba jawab. Ya karena kami ikut ajaran Abraham. Berarti ikut Yesus dong. Ya, kalau boleh dibilang ikut Yesus ya suka-suka kamu. Suka-suka itu kalian tidak Yesus mau bersunat kah? Itu. Yesus bersunat? Iya. Anda bersunat? Iya. Tidak berguna Yesus bagi Anda kalau Anda sunat. Loh, kenapa? Galatia 5 nomor 2. Jika kau sunat dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kok bisa? Tanya Paulus. Kok nggak tahu dia ya Allah. Galatia 5 ayat 2 coba dibaca dulu. Kabur. Malu dia kabur. Semua aku datang besok. Allahu Akbar. Ya, shalom Bang Zuma, selamat malam Bang. Malam, David. malam Bang David. Gimana Bang? Iya. Apa kabar? Baik Bang, puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Bang, saya mau nih Bang, saya mau nanya aja. Oh iya, silakan. Iya, saya pernah denger ya Bang Zuma bilang kalau Al-Quran, isi Al-Quran itu udah ditentukan gitu. Apa istilahnya di Lauhul Mahfuz ya? Iya. Iya. Iya nggak Bang?
Nah, ya. Betul, betul. Nah, jadi pertanyaan saya, Bang. Kalau ayat Al-Qur'an sudah ditentukan gitu kan. Ayat Al-Qur'an sudah ditentukan. Apakah nasib seperti Haman dan Firaun itu juga sudah ditentukan, Bang? Iya, itu aja pertanyaan saya. Apakah nasib seperti Firaun dan Haman itu, kan mereka menjadi pembangkang terhadap Allah gitu kan, Bang, dalam tokoh Al-Qur'an gitu. Nah, itu gimana lagi, Bang? Apa mereka udah ditentukan gitu supaya melengkapi cerita dalam Al-Qur'an gitu, Bang? Iya, jadi gini, cerita yang muncul kemudian di dalam Al-Quranul Karim itu adalah kondisi keadaan yang kemudian terjadi pada masa lampau. Oke? Jadi Allah sebelum semuanya itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ini yang terjadi, ini yang terjadi terhadap hambaku si fulan, ini yang terjadi. Ketika aku ciptakan dengan bentuk dalam bentuk fi aksani takwin, dia akan melakukan kemudian tindakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Allah tahu, Allah Maha tahu. Tetapi bukan Allah yang menentukan bahwa dia akan seperti ini. Tidak. Tapi Allah tahu. Contoh, Masaha diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, diberikan akal dia, diberikan fasilitas yang sama dengan manusia Islam lainnya. Tetapi berjalannya waktu, Masaha justru menyeleweng daripada kodratnya sebagai manusia, malah dia memilih menyembah sesamanya makhluk. Allah sudah tahu, tapi bukan Allah yang kemudian menentukan. Hanya karena itu menjadi pilihannya, maka kemudian Tuhan ya silakan, ini sudah menjadi pilihan kamu. Seperti itu. Jadi Tuhan tidak menentukan bahwa kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi ini. Tidak, semua manusia diberi kehendak bebas. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam diberi kebebasan, free will, kehendak bebas. Silakan Anda berlaku sesuai dengan apa yang Anda mau. Tetapi kalau Anda ingin beriman, silakan beriman. Anda mau kafir, silakan kafir. Nah, apakah kemudian sebelum orang itu kafir Allah belum tahu? Allah sudah tahu. Bahkan sebelum manusia lahir Allah sudah tahu dia seperti apa nantinya ke depannya. Tapi bukan Tuhan yang menentukan itu, dia sendiri. Cuman keberadaannya, keadaan manusia tersebut itu Allah sudah tahu. Jadi Masaha mati dalam keadaan kafir, Allah sudah tahu. Misalnya, tapi di ujung hidupnya dia jadi mu'alaf, Allah sudah tahu. Dia yang memilih sendiri. Seperti itu, Bang. Silakan. Iya, seperti yang Bang Zuma bilang kan ya, Bang. Maaf ya, Bang, kalau saya belum ngerti gitu ya. Seperti yang Bang Zuma bilang gitu ya. Sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah menentukan, Allah sudah tahu gitu apa yang bakal terjadi ke depannya gitu kan. Bukan menentukan, Bang, bukan menentukan, Bang. Iya. Allah sudah tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya kepada si fulan ini kan ya. Iya. Nah, terus saya pernah dengar gitu kan, Allah itu maha membolak-balikan hati manusia gitu. Dan Allah itu suka orang-orang yang beriman gitu, Bang. Kenapa Allah nggak merubah aja itu orang-orang biar semuanya beriman sama dia, Bang? Kan Allah suka orang-orang yang beriman dan membolak-balikan hati, Bang. Oke. Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanyai kenapa Allah. Kenapa Allah? Dia tidak ditanya tentang apa yang Tuhan lakukan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan, tetapi makhluklah yang ditanya, apa yang kamu kerjakan. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan Allah yang membolak-balikkan hati, kenapa? Karena Allah yang menciptakan itu semua. Hati kita ini disetting oleh Allah untuk dibolak-balik dan seterusnya. Makanya umat Islam itu selalu minta petunjuk agar supaya diteguhkan hatinya untuk tetap di dalam koridor sebagai orang yang beriman.
tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena hati itu sedikit-sedikit bisa berubah, sedikit-sedikit bisa berubah. Hari ini bisa beriman, besok bisa menjadi kufur. Itu makanya dikatakan Allah itu sudah tahu. Hari ini mungkin dia bermaksiat, sebentar sore dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tapi berjalannya waktu bisa jadi dia jatuh lagi. Kenapa? Karena hati itu terbolak-balik. Hati itu tidak vakum seperti hatinya seperti malaikat. Malaikat sekali diperintahkan taat. Dia tidak terbolak-balik hatinya. Kalau manusia terbolak-balik hatinya. Itulah yang dimaksud manusia itu punya kehendak bebas. Gitu. Jadi kalau Anda ingin mengatakan semua orang taat aja terus, loh, nggak bisa. Itu di surga. Itu di surga. Di sini di bumi ini tempat kita mengabdi kepada Allah. Makanya ada perintah. Barang siapa yang mau beriman silakan. Barang siapa yang mau kafir silakan. Tapi ingat, ada hasil daripada apa yang dikerjakan di atas muka bumi. Kita akan dibalas berdasarkan perbuatan kita. Gitu. Kalau manusia tidak dikasih nafsu, ya sama dong kita dengan batu. Apa enaknya manusia tanpa nafsu? Manusia diberi nafsu, tapi juga diberi akal sebagai filter untuk menjaga kestabilan manusia itu. Sama seperti malaikat kan, sama seperti setan, dikasih nafsu tidak dikasih akal. Masakan dia lebih pilih neraka daripada menghormat kepada sesamanya makhluk? Dia lebih pilih neraka. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Nah, malaikat bisa terbang, bisa kemana-mana. Tapi kenapa mereka tidak ingkar? Karena mereka tidak punya nafsu. Kebalik, manusia punya dua-duanya. Sehingga dia bisa kafir, dia bisa beriman, bisa menjadi muslim dia. Karena manusia itu diberi dua tadi alat. Nah, ini yang tabrakan di dalam diri kita manusia. Hari ini kita taat menjadi malaikat, ibaratnya bisa jadi besok kita seperti iblis, terbolak-balik. Maka umat Islam diajarkan untuk istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, seperti itu, Bang. Jadi kalau manusia diajarkan untuk taat, apa seninya? Kayak malaikat dong. Hanya bisa nunduk aja terus sama perintah. Lalu kenikmatan hidup seperti manusia ini nggak bisa dong kita rasakan. Beda, manusia diberi fasilitas, bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Malaikat tidak bisa. Meskipun dia bisa terbang, bisa gaib dia, makhluk gaib, bisa kemana-mana, tapi mereka tidak bisa memimpin. Berbeda dengan manusia, hebat manusia itu. Malaikat tidak bisa mencipta, berkarya malaikat. Tapi manusia, bayangkan aja, besi bertonton bisa dikasih melayang. Itu kenapa? Karena manusia punya karya. Gitu. Silakan. Iya bang. Oh iya. Saya apa ya? Saya masih kurang Masalahnya paham, Bang. David tuh apa coba? Keluhannya David tuh apa? Iya, saya gini ya, saya sampai sekarang ya masih mencari gitu kan. Saya Kristen tapi saya masih mencari gitu. Saya menunggu gitu. Saya mencari kan, tapi saya juga menunggu rahmat Allah itu datang kepada saya. Kenapa Ya Allah, saya amin. nggak dipilih gitu? Kenapa orang-orang ya, saya pernah dengar gitu cerita orang-orang bule di sana itu dengar suara azan aja langsung mualaf gitu. Padahal mereka nggak mencari. Gitu. Saya yang mencari udah 4 tahunan. Dari mana kamu tahu kalau orang itu tidak mencari, David? Iya kan ceritanya apa ya, random aja gitu, dengar suara azan, dengar orang suara ngaji gitu. Tapi dari mana kamu tahu kalau mereka tidak mencari dulu gitu loh, adikku? Itu awal dari mendengar suara azan, kemudian dia belajar gitu, Bang. Nih, David, Uni tambahi sedikit ya, izin ya Bang Zuma. Iya.
kalau di dalam Islam itu tentu Allah tahu siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas mendapatkan rahmat Allah, yaitu hidayah, David. Bahkan orang Islam sendiri yang dari lahir, dari kecil belum tentu mendapatkan hidayah. Maksudnya begini, tidak semua orang Islam itu yang mereka aman, damai melaksanakan sholat di masjid, tapi mereka kerjakan itu, mereka tidak dapat hidayah itu. Jadi Allah itu maha adil. Allah adil karena Allah tahu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Orang berhak di sini kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah dirinya. Nah, David bertanya sama kami, kenapa saya nggak dikasih Allah hidayah? Bukan Allah nggak kasih hidayah, kamu menolak atau tidak gitu loh. Kamu menerima atau tidak, mencari atau tidak. Apalagi sekarang saya tanya, coba kamu sebutkan satu hal saja di dalam Islam yang menjadi asbab kamu tidak berislam karena menurut kamu tidak make sense gitu. Apa? Ajarankah? Tentang prosedur Al-Qur'ankah? Silakan kamu sampaikan kepada kami di sini, lalu insya Allah mungkin bisa saja kami bisa meluruskan mindset berpikir yang salah itu, David. Jadi silakan David sampaikan di sini apa yang menjadi alasan sampai sekarang ini kamu enggan kembali ke fitrahmu sebagai muslim, menyembah kepada Tuhan yang tidak pernah bisa dinistakan karena Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, dan kenapa kamu menolak Nabi Muhammad yang bahkan tidak ada cacat celah dalam semua kisah moralitas beliau, David. Kenapa? Coba kita mau tahu gitu. Silakan. Iya, gini seperti yang saya pertanyaan tadi sama Bang Zuma ya. Allah itu udah tahu gitu kan, David ini akan menjadi seorang, ya kalau dalam Muslim menjadi seorang yang kafir gitu kan. Nah, gitu. Terus lalu kenapa? Karena Allah Maha tahu, lalu apa masalahnya dengan David? Oh, jadi David berpikir begini, Kak, mohon maaf nih sedikit ya, ini secara psikis ini dekati bahwa apakah David berpikir ketika Allah menetapkan Fir'aun, menetapkan Korun, ya sudah itu kan kehendak Allah, maka kamu berharap ya udah kamu, kalau memang Tuhan sayang sama kamu, Tuhan akan tetapkan kamu. Aduh, itu Yesus begitu, David, dia yang memilih orang suka-suka. Nggak bisa seperti itu. Allah itu memberikan free will kepada kamu. Silahkan, bahkan tadi Bang Zuma sudah sampaikan kepada baginda Rasul, kata Allah, silahkan kau lakukan apa yang kau mau, tapi kau akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kau pilih. Karena tidak mungkin kita dimintai pertanggungjawaban sesuatu yang Allah tetapkan kita lakukan. Kalau Allah tetapkan saya mencuri, ya Allah tidak mungkin lagi azab saya karena saya mencuri karena kehendak Allah. Bukan seperti itu. Tapi Allah memberikan free will, memberikan natur kepada kita, lalu memberikan jalan-jalan mana yang kita tempuh, itu free will kita. Lah kamu sudah diberikan jalan, kamu sudah dijawab sama Bang Zuma. Apa? Makanya saya bertanya kepada kamu. Saya tidak tanya tentang agama kamu. Saya tanya sama kamu, apa yang menjadi asbab kamu tidak berislam? Lalu kamu bilang kan Allah yang tetapkan. Allah, kami bukan Allah yang zalim. Allah zalim, Allah mengharamkan terhadap dirinya zalim. Zalim itu adalah ketika Allah suka-suka menetapkan, Allah suka Bani Israel lalu jadi Islam. Allah suka ini. Nggak gitu. Yang membedakan kita ini bukan warna kulit, bukan siapa nenek moyang kita, tapi iman dan takwa di hati kita. Jadi kalau kamu memang tidak mau memilih Allah, kenapa? Ya kamu wajar ditutup. Kamu ditutup karena kamu yang menolak gitu loh. Makanya istilah buat kamu adalah kafir. Menolak, menutup diri. Ketika kamu dilembutkan hatinya, kamu berubah menjadi mu'alaf. Ketika kamu menerima, kamu disebut sebagai muslim, aslam, tunduk, patuh. Kurang lebih begitu, David. Coba jelaskan kepada kami kenapa kamu tidak berislam. Tapi make sense ya, jawab make sense. Jangan jawab acak-adul, aneh-aneh. Jawab masuk akal, silakan. iya, yang gini, yang bikin saya bingung itu kan, saya mencari gitu kan, saya mencari gitu, bahkan saya membuka diri gitu, saya bahkan membaca Al-Quran gitu, semoga saya dapat lah gitu ayat Al-Quran yang bisa memperkuat gitu kalau saya bisa menerima Islam gitu. Tapi kita biar mencari, kalau Allah nggak ketuk hati kita nggak bisa diterima gitu kan. Kenapa sampai sekarang gitu nggak bisa? Saya nggak bilang Allah menyesatkan saya, enggak, saya cuma menunggu gitu. Saya nggak diberikan sampai sekarang. Orang-orang nyari dikasih gitu. Saya sampai sekarang nggak terbuka gitu kalau istilah Islam kan. Saya kurang paham gitu.
Ini aku jawab pakai dalil. Aku ya, coba ya. Di sini ada, oke, terus sama satu lagi yang ini deh, 2 aja ya. Karena gini, memang pola pikir kekristenan itu kan biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Di Islam nggak gitu, my bre. Di Islam pun bahkan ketika lu sudah beriman, maka Allah akan bertanya, apakah kau mengira setelah kau beriman maka kau tidak akan diuji? Allah bilang begitu. Apalagi yang belum beriman gitu. Nah, di mana dalilnya? Di sini. Tunggu ya. Keren ya podinya, emo. Woi, ayo dong balik. Nah, contoh misalnya di An-Najm ayat 39 sampai 42 di sini ya. Pertama ada 38 dulu lah ya. Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Di sini hikmahnya dalam banget untuk yang berpikir. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Gimana, Fit? Merah sinyal lu. Gua ngomong kedengeran nggak? Iya. Lanjut. Oh, cakep. Nah, lalu di ayat 40-nya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi nanti ketika hari penghakiman, my bre, sesuai dengan firman Allah di sini, ketika lu, aduh saya kafir karena saya belum dipanggil. Allah akan bertanya kembali, memang usaha kamu apa untuk mendapatkan hidayah dariku? Apa usaha kamu? Terus mau jawab apa? Mau jawab apa ketika itu Bang Gores, ada ayat Al-Quran yang mengatakan apakah belum ada utusan yang datang kepadamu itu Bang Gores? Oh iya, itu juga. Nah, tapi apa ya? Aku surah yang itu belum ini, Satsugi. Coba Satsugi nanti. Nah, terus di sini juga Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini untuk kami ya. Sekarang ini ketika Allah berfirman mengenai semua manusia. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi apa? Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama lu, David Masores, apakah lo udah pakai untuk mencari dan memantapkan bahwa Tuhan yang benar itu hanyalah Allah saja? Apa lo udah pakai ke sana gitu? Surah Al-Mulk ayat 8, Bang Gores. Cakep. Nah, belum nanti ditambah sama surahnya Satsugi, surah Al-Mulk. Oh, ya langsung aja sih ya. Kok gue malah mencet F. Al-Mulk ayat 8. Al-Mulk 8. Takatu tamaizu minal ghaidi ulama ulkiya fiha. Itu coba dibaca. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Udah kabur. Itu dia. Itu jawabannya itu. Kalau saya lebih kepada ini ya, lebih kepada berpikir secara ini ya, berpikir. Allah bersuruh supaya kita berpikir. Kalau dia sudah bisa membedakan mana Tuhan dan mana manusia, rasa dia akan meninggalkan Kristen. Jadi Allah itu nggak bisa diprotes nanti, nggak bisa. Udah ada jawabannya semua di sini. Apa yang kamu tanyakan ada jawabannya dalam Quran itu. Termasuk yang dia tanyakan tadi itu kan, kenapa Allah nggak milih? Allah ngasih utusan sudah, memberi utusan, termasuk kita ini kan diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam. Nah, kalau kamu tidak mau terima, ya kafir.
Makanya sampai terjadi percakapan seperti ini di neraka nanti itu, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Bentar Bu Rama. Ngasih logika baru. Bentar Bu Rama. Setiap kali dilemparkan ke dalam sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Nah, kita ini memberi peringatan kepada mereka, tapi malah mereka hujat dan sebagainya. Ya neraka lah akibatnya kamu. Jadi Allah itu tidak butuh manusia, kita yang butuh Allah. Jadi jangan menunggu Allah yang memilih kamu. Islam tidak seperti itu. Allah tidak butuh ciptaannya, kita yang butuh Allah. Seandainya seluruh dunia ini menyembah Allah, semuanya, Allah tidak naik derajatnya walaupun 1 senti. Seandainya di seluruh dunia ini kafir, tidak mau menyembah Allah, Allah itu tidak ada ngaruhnya sama Allah. Allah tidak turun derajatnya walaupun 1 senti, begitu. Jadi dalam Islam itu Allah tidak butuh manusia, kita yang butuh Allah. Karena Allah itu tempat bergantung. Allahu Somad. Nah, seperti itu. Mantap, Ustaz Sugi. Ini aku nambahin, jangan dipakai konsep kekristenan kepada Islam mengenai apa ya, David Masoreh tuh, Tuhan bekerja, Tuhan menjamah, nanti Tuhan akan datang ke dalam mimpi. Enggak begitu, Bre, enggak begitu. Dalam Islam itu ada istilah ikhtiar gitu kan. Lu usaha lu apa gitu untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan hidayah Allah. Usaha lu apa? Jangan manja, Bre. Karena apa? Surga kami mahal. Jadi nggak sekedar apa ya? Beda sama Yesus kan posisi. Yesus kan maka paksalah semua orang yang ada di lintasan jalan untuk masuk ke rumahku karena rumahku harus penuh. Di Islam nggak begitu, nggak. Karena saking mahalnya harga surga ini, ya lu usaha untuk itu. Gitu, my bre. Thank you. Gurunda, silakan. Oke, baik. Dalam kekristenan Anda, apa Anda masih percaya Yesus itu Tuhan? Saudara David. Gini Bang, saya kalau ditanya denomnya itu saya nggak jawab terhitung atau oneness ya, saya jawab sesuai apa isi Alkitab ya Bang. Sama-sama kita tahu kalau Yesus itu hanyalah seorang utusan gitu. Saya menyembah Allah yang Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagai Kristen, apakah Anda mengakui bahwa ada sosok yang datang setelah Yesus yang akan mengajarkan kesempurnaan hukum-hukum Tuhan? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Kalian di sini adalah orang yang sudah seabrek aturan dikasih oleh Allah. Taurat, Zabur, Yesaya, Yeremia, semua sudah dikasih. Tetapi menurut Yesus masih banyak yang ingin aku ajarkan, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kan kebenaran, aspek kebenarannya kan saudara sudah dapat tuh, bahwa Yesus itu hanya utusan. Itu poin. Tuhan sudah mulai memberikan sinyal kepada saudara, Yesus hanya utusan. Nah, sebagai utusan ternyata dia mengajarkan masih akan ada sosok penghibur lain yang datang mengajarkan segala sesuatu yang pada masa Yesus datang kepada Bani Israel, kalaupun diajarkan oleh Yesus pada saat itu, mereka tidak sanggup untuk menanggungnya. Aku boleh jawab nggak Bang Zuma? Sabar. Nah, kira-kira ajaran yang tidak sanggup diajarkan, tidak sanggup diamalkan oleh orang-orang Yahudi pada masa Yesus itu ajaran apa saja? Kan itu poinnya. Kalau cuma bernyanyi, siapa bilang orang Yahudi nggak bisa nanggung nyanyian? Ada aspek syariat, aturan-aturan. Makanya di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik. Kenapa dikatakan tidak lebih baik? Karena orang Yahudi dikasih aturan, mereka tidak lakukan. Pada saat itu, Matius 23, jangan kau mengikuti mereka, mengajarkan tapi tidak mempraktekkan. Nah, kata Yesus, kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga.
Berarti hidup keberagamaan yang masuk surga itu adalah hidup keberagamaan yang syarat dengan aturan-aturan yang kudu wajib dipraktekkan. Itu di mana bisa kita dapatkan? Dan apa ajaran yang tidak bisa ditanggung oleh masa angkatan itu? Itu kalau kita ingin mencari kebenaran itu di situ polanya. Saya mengambil dasar itu kenapa? Anda percaya Yesus utusan Tuhan, oke, selamat, Anda betul. Kalau yang dimaksud di sini adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Nah sekarang setelah Yesus terangkat ke langit, apakah Anda ingin membiarkan diri Anda menjadi yatim tanpa ada bimbingan? Sementara Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kita yang bukan Bani Israel, kemana hendak nak cari keselamatan itu? Sementara Yesus mengatakan hidup keberagamaan harus lebih baik dari ahli Taurat. Berarti kita kudu harus punya tuntunan yang lebih sempurna dari ahli Taurat. Bukan lagi sebagai ahli Taurat, tapi ada aturan. Penolong lain yang akan datang mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum. Di mana itu bisa kita dapatkan? Karena syarat masuk surga ada kuncinya. Apa itu? Beriman. Apa orang beriman itu? Orang yang kemudian tunduk patuh berserah diri kepada aturan. Aturan siapa? Aturan Tuhan. Beriman lawannya adalah kafir. Orang kafir orang yang tidak tunduk kepada aturan Tuhan. Orang beriman orang yang tunduk kepada aturan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mana aturan Tuhan itu? Ibadah minggu, mana ada aturannya? Menyembah Yesus, mana ada aturannya? Mana aturan ini? Itu satu. Terakhir dari saya, Nabi Musa, saudara akui, datang membawa aturan kepada Bani Israel. Yesus, Anda akui, datang meneguhkan, menggenapi aturan itu kepada Bani Israel. Selesai. Aturan, kalau kita berbicara mengenai aturan Bani Israel, maka kita tidak kena. Bukan kita yang kena, karena itu aturan internal mereka. Lalu kita ngapain? Ternyata Tuhan mewahyukan petunjuk itu. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab. Nah, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil siapa? Orang-orang keturunan Nabi Musa, Abraham, Isa, dan Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda, semua diseru. Wahai ahli kitab. Dulu kamu punya Taurat, punya Zabur, punya Injil. Tapi masa Yesus datang, itu masih kurang. Masih ada yang belum diajarkan. Karena kalian belum sanggup. Sekarang sudah sanggup kalian itu. Maka diseru. Wahai ahli kitab. Sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak yang tidak dijelaskan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subul salam. Dengan kitab itu Allah, pencipta langit dan bumi, memberi petunjuk kepada setiap manusia yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula, kata Allah, dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kurang apa lagi? Taurat sudah pada masanya, Zabur pada masanya, Injil pada masanya, dan itu semua hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Lalu kita di luar Bani Israel mau ngapain? Alhamdulillah, ternyata Tuhan memberikan petunjuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu kenapa kita tidak beriman kepada itu? Makanya Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, faman syaa falyu'min, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa ingin kafir, silakan ia kafir. Inna a'tadna liz-zalimina nara, sesungguhnya
Kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Yang sudah datang petunjuk kepadanya, sudah pernah bertemu dengan Akhi Sugi, sudah pernah bertemu dengan Uni Rifa, sudah pernah bertemu dengan Kores, teman-teman, Bunda Rahma dan seterusnya, tapi ditolak. Udah diajarin, itu zalim. Sudah tahu ada jalan menuju kepada jannah, dikasih jalan, ditolak. Itu zalim. Karena tidak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi dalam kondisi manusia yang begitu serba digital, serba lux, serba eksklusif, tidak memiliki aturan dari langit. Gak mungkin. Gak mungkin. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan hambanya itu yatim piatu. Pasti memberikan tuntunan agar terjaga dari kemaksiatan. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang zalim, orang-orang kafir, telah disediakan neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghauskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat paling jelek, tempat istirahat yang paling jelek, yaitu neraka. Mumpung masih ada kesempatan itu, silakan Anda renungkan. Makasih. Ya, silakan Bang David. Masya Allah. Aku aja yang boleh nggak? Iya, saya baru, Nanti Bang Masaha. Ini Bang David dulu, biarin aja. Iya, saya baru tahu ya kalau ada nubuatan Yesus itu tentang roh penghibur gitu yang akan datang sesudahnya gitu. Nanti saya cari tahu ya apakah ini ada korelasinya gitu dengan kedatangan Itu Muhammad. Yohanes 16, Bang. Iya. Anda baca Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, dibaca baik-baik itu, Bang. Iya. Iya, Nah, Bang. saya kasih tahu ya bahwa roh itu artinya seorang nabi, Bang. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu kan dikatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Di ayat 17-nya, apabila roh, nah, kan begitu tuh, itu datang. Coba saya bukakan ya. Nah, itu roh itu berarti seorang nabi. Nanti saya tunjuk Benaran. Iya, bentar. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Nah, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Di ayat 16 dikatakan yang dijanjikan, yang diminta oleh Yesus adalah seorang penolong. Tetapi di ayat 17 dibilang roh. Ya, yaitu roh kebenaran. Apa mungkin seorang itu yang diminta orang tapi yang datang roh? Itu tidak mungkin. Makanya kita harus mencari apa arti roh itu. Ternyata ya roh di dalam Alkitab itu tidak harus dipahami secara harafiah bahwa itu roh. Karena Bible ini penuh bahasa kiasan. Mati belum tentu artinya mati yang sebenarnya. Roh belum tentu artinya roh yang sebenarnya. Nah, kita punya referensi di dalam 1 Yohanes, bisa dibuka Bang Masaha. Coba Anda perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 4 ya. Ayat 1. Nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah. Nih, perhatikan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini roh penyesat itu diartikan sebagai nabi-nabi palsu. Tentu roh kebenaran adalah nabi yang benar. Ini kita pandang sendiri. Roh berarti seorang nabi. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa dia akan minta datangnya seorang penolong, kemudian di ayat 17 dikatakan roh, berarti yang diminta oleh Yesus adalah seorang nabi. Bukan roh dalam arti sebenarnya seperti Roh Kudus, bukan. Karena kalau Roh Kudus yang diminta, ya, lihat syaratnya. Yohanes 16 ayat 7. Ya, ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi syaratnya nabi itu datang, penolong itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, maka penolong itu
nabi itu tidak akan datang. Nah, sementara kalau kita lihat Roh Kudus, baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus itu sudah datang. Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus pernah datang ketika Yesus dibaptis berupa burung merpati. Berarti bukan Roh Kudus yang dimaksud, tetapi seorang nabi. Begitu, Bang? Iya, aku boleh jawab nggak, Bang? Boleh, silakan. Di Matius 21 ayat 33 itu menceritakan tentang perumpamaan penggarap kebun anggur, ya kan? Nah, dikatakan di situ utusan terakhir dari pemilik kebun anggur adalah anaknya sendiri yang kemudian dibunuh oleh para penggarap kebun anggur itu. Jadi setelah anaknya itu tidak ada utusan lagi, Bang. Begitu, Bang. Oke. Jadi ini lihat ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah pembuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan mempelajari yang lain pula dengan batu. Melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Jadi gini, Bang, Anda baca dari ayat 43. Jadi ini penggambaran bangsa-bangsa Yahudi yang diberi utusan oleh Tuhan. Ya, bangsa Israel yang didatangkan nabi-nabi, tapi nabi-nabi itu dibunuh, ya, karena bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Maka Anda baca nanti di ayat 43 apa yang dikatakan Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Tentu mu di sini adalah bangsa Israel. Kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Israel, ya, akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, tentu kerajaan Allah ini tidak bisa diberikan kepada sembarang bangsa. Tidak mungkin diberikan kepada bangsa yang berkulup, tidak mungkin. Ya, kenapa saya kaitkan dengan sunat? Karena awalnya diberikannya kerajaan Allah kepada Abraham ditandai dengan adanya sunat. Kejadian 17. Anda baca, ya. Kejadian 17 Anda baca baik-baik dari ayat 10. Nah, awal mula diberikannya kerajaan Allah kepada Abraham ditandai dengan sunat. Tentu ketika kerajaan Allah ini akan diambil dari kerajaan Israel, tentu diberikan kepada orang-orang yang bersunat. Tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak bersunat. Apalagi kalau kita lihat nanti apa yang dikatakan Tuhan tentang Ismail. Tuhan akan memberkati Ismail. Ya, janjinya kepada Abraham juga bahwa Ismail akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Ya, Tuhan juga berkata dari Abraham semua bangsa akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Ya, karena darimulah, ya, semua bangsa akan diberkati. Jadi bangsa mana yang bisa mendapatkan kerajaan Allah setelah diambil dari bangsa Israel? Tentu adalah bangsa yang ada garis keturunan dengan Abraham, tidak lain dan tidak bukan adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab adalah keturunan dari Ismail, bangsa Arab adalah bangsa yang bersunat. Tidak mungkin diberikan kepada bangsa Yunani. Tuhan jijik dengan orang yang tidak bersunat. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 4, ya, orang-orang yang bersunat tidak bisa diselamatkan. Begitu, Bang.
Ya, masalahnya begini Bang. Masalahnya Tuhan berkata kepada Musa, akulah ilah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebut Ismail di situ Bang. Aduh, masalah. Anda lihat konteks. Di dalam Al-Quran juga sama dikatakan seperti itu. Makanya dilihat konteks. Tidak mungkin Tuhan itu akan mengatakan Allah Ismail sementara Ismail tidak diajak bicara. Ini konteksnya Tuhan sedang berbicara dengan bangsa Israel. Ya. Di dalam Al-Quran juga ada dikatakan di dalam Al-Quran itu Akhi Juma ada juga tuh. Ya, ada dalilnya Ya, dalam surah ada Al-Baqarah dalilnya. juga. Ya. Jadi Allahnya ingatlah ketika Yakub menjelang akhirnya gitu bicara kepada anak-anaknya, siapa yang kau sembah, ntar aku cariin dalilnya ntar. Ya. Jadi begitu ya. Nah, apalagi aku akan menjadi ilah kata Tuhan di dalam menjadi Allah keturunanmu. Keturunan Abraham bukan cuma Ishak. Ismail juga keturunannya, Bos. Ya. Jadi kalau alasannya itu belum kuat itu. Kalau alasannya seperti itu berarti bangsa lain nggak diselamatkan gitu. Hanya bahasa Israel saja rasis banget Tuhanmu. Makanya dilihat konteksnya itu, begitu loh. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 134. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Abraham, berserah dirilah, dia menjawab di ayat 134-nya itu wasiat sepeninggalku mereka Yakub ya, ini ketika Yakub wafat, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Abraham. Kalau di Al-Quran masuk Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, kalau di dalam Bible Masaha, wajar sebenarnya tidak dimasukkan nama Ismail, karena itu Bible itu kan perjanjian lama itu kan ditulis oleh orang-orang Yahudi. Tentu mereka akan menitik beratkan kepada keturunan nenek moyang mereka. Betul. Ya, jadi orang Yahudi itu senang sekali membangga-banggakan nasabnya. Makanya ketika Rasulullah itu ketika hendak diracun di waktu perang Khaybar, Rasulullah bertanya ke salah satu pertanyaan Rasulullah, siapa nenek moyangmu? Mereka mengklaim nenek moyangku si fulan, padahal nenek moyangnya bukan si fulan yang hebat itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis ketika berkata kepada Bani Israel, kalian mengaku keturunan Abraham, batu ini pun bisa jadi keturunan Abraham. Nah, inilah kenapa ayat-ayat di dalam Bible kalian itu perjanjian lama cenderung merendahkan satu golongan tapi meninggikan golongan mereka, karena yang menulisnya ya golongan dia aja, orang-orang Yahudi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 17 ayat 7, aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu. Aku juga akan David aja Pak Desugi, karena kalau Masaha mah bukan orang tersesat tapi penyesat. David ini orang tersesat. Ya. Aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu. Aku juga akan meneruskan perjanjian itu kepada anak cucu turun temurun sampai selama-lamanya. Mungkinkah kerajaan Allah ini diberikan kepada bangsa lain? Ya, selain bangsa Arab, setelah dicabut dari bangsa Israel, kalau Tuhan sudah ngomong begini, ya, aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu. Aku juga akan meneruskan perjanjian itu kepada anak cucumu turun temurun sampai selama-lamanya. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lihat nih ayat ini. Nah, bangsa Israel memang bangsa yang dimuliakan Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi ada masanya. Masa kapan itu? Masa Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Sehingga nanti ketika Anda baca kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, isinya pengutukan melulu terhadap bangsa Israel. Contohnya nih, saya kutipkan Hosea 4 ya, Hosea 4 aja deh. Nggak usah semuanya, kepanjangan nanti. Orang Kristen mana tahu kayak begini, nggak ngerti. Ya. Hosea mana? Hosea
Kitab Hosea. Mana sih Hosea nih? Nah ini dia. Hosea 4 ya. Dari ayat 1 nih, dengarkan nih. Ini cupliannya saja yang saya kasih tahu. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nih, bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan dari zaman Musa sampai Hosea, setelah itu ditinggalkan. Diperkuat lagi dengan yang dikatakan Yesus dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Tidak lain, tidak bukan adalah bangsa Arab, Nabi Muhammad sebagai rajanya pada waktu itu tentunya. Terima kasih. Monggo David atau Bang Zuma mau menambahkan. Monggo David. Apalagi David, silakan, apalagi Bang yang David. menutupi selubung, apalagi yang menutupi dirimu wahai anak muda. Iya, halo. Selubung sinyal. Iya, apa yang menyelimuti dirimu sehingga engkau tidak mendapatkan hidayah? Maksiat apa yang telah engkau lakukan, David, sehingga Allah tidak berkenan memberikan kau hidayah? Wahai David, berhentilah dari maksiat itu. Aduh, Buni, jangan. Kan maksudnya kan dia bilang tadi dia cari hidayah, tapi kok nggak dikasih. Ya berarti dia yang tahu. Silakan David. Iya, saya tertarik tadi dengan nubuatan Yesus akan ada gitu, roh kebenaran gitu, roh penghibur ya gitu ya. Iya, nanti saya cari siapa sih sebenarnya yang dimaksud Yesus itu. Iya, itu aja yang saya mau pelajari dulu, Kak. Ya, Bang Zuma, Karena silakan saya dijamah, dipilah Pada intinya hari ini Bang, gimana? Silakan. Sampai hari ini kan saya Bang mengimani gitu kan, Allah itu cuma satu gitu. Saya tidak mempercayai adanya oneness atau Tritunggal. Tapi saya sampai hari ini juga nggak percaya ada yang namanya Muhammad gitu sebagai nabi gitu. Saya sampai ini belum percaya Bang. Makanya saya mau fokus siapa sih nubuatan Yesus, siapa yang akan datang gitu kan Bang. Iya. Bagus itu. Nah sekarang bagaimana caranya ketika ajaran Yesus yang saudara jadikan sebagai acuan untuk mengetahui ya siapa dia yang datang setelahnya? Itu tertulis di kitab saudara sendiri sebenarnya, seirama dengan apa yang ada di Al-Quran. Aku adalah Nabi Isa, diutus kepadamu untuk kemudian meneguhkan, membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumku dan menyampaikan berita akan datangnya sosok Nabi yang bernama Ahmad. Dalam Al-Quran tuh. Nah, apakah ini juga ada di dalam kitab saudara? Ada. Di mana tertulis itu? Yohanes 16 nomor 14. Apa yang dikatakan di sana? Yesus berkata, ketika ia datang, doksazo, dia akan memuliakan aku. Diksasomi, dia memuliakan aku. Oke. Sekarang kita lihat Paulus, apakah memuliakan Yesus? Tidak. Lukas, Markus,
Matius, Yohanes, dalam hal ini ya, pengajaran tentang kepribadian Yesus itu sendiri. Apakah penulis-penulis kitab saudara kemudian memuliakan beliau ini, Yesus? Enggak. Coba kita lihat. Ketika dia sebelum dikandung, ibunya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Hampir saja dia diceraikan. Padahal dia bukan suami. Kenapa dia punya hak menceraikan? Itu satu. Sedangkan di Al-Quran, beliau dikandung oleh wanita suci yang tidak pernah bertunangan. Gugur ajaran Kristen di situ. Kedua, lahir. Dia lahir di tempat yang suci, di bawah pohon kurma yang rindang, yang asri. Kristen lahir di palungan, di dalam kandang. Gugur yang kedua. Yang ketiga, dia datang sebagai manusia yang suci. Di Kristen, dia manusia terkutuk. Oke? Mati terkutuk di atas tiang salib. Bayangkan, dosa berzina, dosa memburit, dosa membunuh, dosa merampok, membunuh orang tua, membunuh anak, memperkosa orang tua dan seterusnya, ditanggung semua oleh dia. Terkutuk dia itu. Dia adalah biang dari segala dosa, tempat segala dosa umat manusia dibuang, sampah. Oke? Sementara di Islam, dia akan memuliakan aku. Di Islam dia dikatakan sebagai manusia suci, terkemuka. Bayangkan, terkemuka ini bukan terkutuk, terkemuka di dunia. Bukan cuma di dunia dia terkemuka, bahkan di akhirat pun dia terkemuka. Coba Anda bandingkan. Ketika penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Anda coba cari, Hindu memuliakan dia? Enggak. Buddha? Enggak. Ateis? Enggak. Kristen? Enggak. Protestan? Enggak. Advent? Enggak. Saksi Yehova? Enggak. Semua mengajarkan ajaran yang menghinakan beliau. Sama seperti analoginya, wakil presiden dipanggil presiden, apakah itu kemuliaan? Bagi wakil presiden tidak. Pasti dia tersinggung. Contoh, Pak Amin Ma'ruf lewat, tiba-tiba dipanggil, wahai Bapak Presiden, Assalamualaikum. Pasti dia tersinggung. Hatinya pasti, kurang ajar juga orang ini. Sudah tahu saya wakil, dipanggil presiden. Kenapa demikian? Karena meskipun jabatan presiden itu adalah jabatan tertinggi, tetapi karena dia hanya wakil dipanggil presiden, pasti tersinggung. Beda kalau bukan presiden, bukan wakil presiden, dipanggil presiden, mungkin senang karena dianggap ecek-ecek. Tapi kalau wakil presiden, wakil Tuhan dipanggil Tuhan, pasti marah. Makanya tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lenyahlah kau daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi kesimpulannya, ketika penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Dari aspek mana? Semua dimuliakan. Kalau di ajaran Kristen, diangkat dulu, habis itu diangkat, dibuang serendah-rendahnya ke bawah, habis itu diangkat lagi, naik menjadi Tuhan. Ini dihinakan ini. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penipu dan itulah penyesat, dan itulah Antikristus. Nah, sementara ketika kita lihat hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenali Kristus yang engkau utus. Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu hanya ada di Islam. Utusan yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak sesama dengan beliau. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar tentang Injil, tidak pernah belajar tentang Taurat, tidak pernah belajar tentang Mazmur. Tiba-tiba beliau menerangkan Nabi yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, mendapatkan hikmat Injil, diselamatkan naik ke langit, lalu kemudian dia dimuliakan di dunia dan di akhirat. Hanya ada di Islam.
Tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak mengimani Nabi tersebut sebagai utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak sah keislaman seseorang. Silakan. Iya Bang Zuma. Saya mau cari gitu siapa yang dinubuatkan oleh Yesus gitu Bang. Iya, kalau silakan Bang. Muhammad lah yang terbukti itu udah jelas gitu kan Bang, jelas sekali ayat itu Bang. Iya Bang. Saya sampai di sini aja Bang. Nanti saya cari gitu. Baik, silakan. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk kami. Terima kasih. Iya Bang. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Syukron kasiron Bang. Iya, syukron. Waalaikumsalam. Aku mulai narasi, boleh nggak Bang? Kita masuk ke dunia hayat. Ang-eng-ong. Jadi apakah hari ini saudara Masaha masih menjadi ponakannya Yesus? Masih Bang, masih. Kapan Anda menjadi saudara dengan Yesus? Ya, pas hari kebangkitan Bang. Pas hari kebangkitan. Jadi manggilnya ke Yesus sebagai panggilan apa? Abang? Kakanda. Kakanda Yesus. Dan Yesus memanggil Masaha panggilan apa? Adinda. Kakanda dan Adinda. Terus Bapak dipanggil apa saat itu? Bapanda? Oh, bukan. Ayahanda. Ayahanda. Iya. Terus kita manggil ke Ibu Maria dengan panggilan apa? Ibunda. Tergantung. Kalau, Ibunda. Bukan Bang. Kalau Maria dibangkitkannya setelah aku manggil Maria Adinda. Adinda. Terus Yesus memanggil ibunya Maria dengan panggilan apa? Adinda pas hari kebangkitan. Adinda. Oh, dipanggilnya Maria yang melahirkan dia itu dalam panggilan Adinda. Iya, betul. Wahai adikku yang adalah ibuku, gitu. Ya, adikku itu ibu itu kan cerita pas di dunia lama. Ya itulah. Jadi dia katakan, wahai adindaku yang adalah ibuku waktu saat di dunia. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah Bang, ya bisa. Iya. Terima kasih sudah menumpang lewat rahimmu. Iya, kamu juga Kakanda. Kenapa kamu usil? Kenapa harus pakai rahimku? Sehingga aku selaput darahnya pecah. Kenapa nggak jatuh aja turun dari langit, langsung berjenggop, berkumis? Kenapa harus lewat rahim? Nah, apa jawaban daripada Kakanda pada saat itu? Ya, nggak tahu Bang. Aku ingin merasakan betapa harumnya selaput darah itu, gitu enggak? Ya aku mau mulai narasi, boleh nggak Bang? Ya udah silakan Kakanda. Jadi saya panggil abang ini siapa ini? Kakanda atau Kikindi atau Taradidi? Tergantung Bang, tergantung. Kalau Bang Zuma, Bapak masih ada nggak Bang? Bapak sudah lebih dulu berangkat. Oh, berarti Bang Zuma. Bang Zuma om saya. Oh, gitu. Nah, karena kan bapak saya kan masih ada, ya kan? Ya kan? Karena sama-sama anak yatim tuh bersaudara Bang, gitu Bang. Jadi Bang Zuma om saya. Oh gitu. Jadi saya dengan Yesus sepupuan gitu. Iya. Sama Yesus adik kakak juga. Oh, saya dengan Yesus adik kakak. Iya. Bedanya gini Bang, Kalau Bang Zuma itu menjadi anak Tuhan itu
dihubungkan dengan kematian gitu loh. Kalau Yesus menjadi anak Tuhan itu nggak ada kematian di situ. Jadi Yesus nggak perlu nunggu bapaknya mati dulu buat menjadi anak Tuhan, nggak perlu gitu Bang. Minum aku sianida bagus itu. Ya, aku mulai narasi lah ya. Iya, silakan. Yang jelas kita saudara dengan Yesus. Bos Ya. semua, permisi bos. Iya. Kita bisa Aduh, lanjut jamet bos. lagi. Rifa love you. Iya, botak. Botak. Dulu bang, ini penting nih bang. Ya, ini penting. Jadi Dengar dulu saudaranya Tuhan bicara. Ponaannya penanyaan Tuhan. Jadi gini bang, Perjanjian Lama itu kan menceritakan Ibrahim mengorbankan anak keduanya yang namanya Ishak. Anak tunggal apa anak pertama? Anak kedua? Anak kedua Ishak bang. Tapi anak tunggal katanya. Anak tunggal karena posisinya Ismail udah diusir waktu itu bang. Oke. Aku lanjut dulu ya bang. Aku lanjut dulu bang. Bagus juga alasannya ini. Perjanjian baru menceritakan Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Oke. Jadi anak pertamanya siapa? Adam. Nah, jadi menurut logika Kristen ya kan, tidak mengimani penyaliban Yesus sama saja tidak mengimani pengorbanan Ibrahim, Kak. Kira-kira gitu, Bang. Oh, gitu. Ibrahim memang pernah korban. Korban anaknya maksudnya. Gini deh, penyesat, dia mau penyesat. Jadi Abraham mengorbankan anaknya. Terus bapak juga mengorbankan anaknya. Betul. Berarti sama-sama Bapak Abraham dan Bapak Elohim sama-sama ingin mengorbankan anaknya. Betul. Tiga amat sih. Kenapa bukan anak orang? Kenapa harus anaknya? Bos semua lanjut bos semua sama saya. Ya boleh James lanjut James. Ini saudaranya, saudara kita masa ini saudaranya Yesus, masa nggak dihargai? Ada yang storing. Ya, storing. Tapi lucu Gurunda. Jadi kalau Abraham pengorbanan disuruh Tuhan, Yesus dikorbanin itu disuruh siapa itu? Disuruh iblis. Disuruh hatinya Bapak. Oh gitu. Jadi Yesus itu dikorbankan atas memang kehendak Tuhan. Di mana dalilnya ada nggak itu bang? Loh ada bang, yang waktu Petrus ini loh. Yesus berkata kepada Petrus, "Nyalah engkau tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan," kan begitu. Kalau Tuhan menginginkan adanya penyaliban tapi selain daripada Yesus, boleh nggak? Ya nggak bisa bang, karena dia satu-satunya memenuhi syarat bang. Syarat apa syaratnya untuk dibunuh? Karena dia ciptaan baru bang. Tapi syaratnya ada di Amsal 21:18, harus orang fasik baru bisa dijadikan pengganti di salib. Syaratnya harus Yesus dijadikan fasik dulu mungkin ya Bang Riko ya. Gak bisa, orang fasik nggak bisa ini lolos. Yang lolos itu orang yang jujur, orang yang baik, orang benar. Ya di Amsal kan. Tapi mungkin menurut Bang Masaha ini Yesus dijadikan fasik dulu ya. Atau gimana nih? Fasik tuh maksudnya gimana ya fasik ya? Fasik banyak dosa. Sesat banyak dosa. Sesat. Kayak Bang Masaha lah fasik. Ya. Amsal 21:18. Bang Suma. Iya. Bang Suma mau tahu kenapa orang Kristen nggak percaya omongan Bang Suma? Mau tahu nggak? Karena menurut orang Kristen kebenaran tidak mungkin datang dari nabi yang hidupnya tidak benar. Kalau kebenaran ada nggak dari Yunani? Oh sudah pasti benar bos dari. Tunggu, kata Jamet nabimu di dalam Bible tuh mengintip orang mandi loh. Bukan nabinya itu hanya pelengkap aja. Iya. Nah, nabi mana yang mengajarkan Tuhan punya nonot? Firman saya tanya bos Suma, adakah firman kalau ini apa? Firman tidak boleh jadi manusia, tunjukkan kepada saya.
firman Allah tidak boleh jadi manusia. Tunjukkan kepada saya. Oke. Oke. Tunjukkan. Yang namanya firman Allah itu adalah perkataan Allah. Di dalam Mazmur 33 Allah Tunjukkan cukup kepada saya di mana Mazmur 33 ada tertulis firman Allah tidak boleh jadi manusia. Mazmur 3 di biar mana dijawab ada dulu, tertulis jangan rocos terus, biar dijawab bahwa dulu. firman Diam dulu. Diciptakan oleh siapa? Nanti saya tunjukkan. Firman diciptakan, nanti saya tunjukkan. Selanjutnya Bang Juma. Iya. Kalau Mazmur 33 ayat 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya tercipta. Oke, Tuhan memberi perintah kepada Maria, hamil. Hamil enggak Maria? Hamil. Kaget. Hamil Maria. Apakah ketika Tuhan mengatakan Maria hamil, tiba-tiba Tuhan loncat turun ke perutnya Maria? Aku ada di dalam perutmu Maria. Gitu maksudnya. Firman jadi manusia gitu maksudnya. Misalnya kamu berkata, James berkata, ayam. Oh, langsung James berubah menjadi ayam. Karena ayam yang keluar dari mulut. Langsung kamu berubah menjadi ayam. Gitu. Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Baik Gabriel sampaikan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Gabriel datang. Tok 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 tok. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam Pak Pos. Gimana kabar? Baik. Ada apa gerangan? Kok tumben datang? Ini saya diperintahkan sama Bapak untuk menginformasikan bahwa Mbak Maria akan hamil. Loh, kenapa bisa? Bapak kok genit? Mana mungkin aku hamil? Aku nggak pernah disentuh sama laki-laki manapun. Tidak Mbak Maria, pokoknya Anda harus hamil. Kok bisa kayak gitu? Tengok aja bentar Anda hamil. Ternyata betul Maria hamil. Ada apa ini? Kok bisa saya hamil? Siapa yang menyentuh aku? Gabriel mengatakan, yang maha kuasa menaungi di atasmu. Hamil dia, melahirkan. Habis melahirkan, dia sembah anaknya. Gitu. Oh, anakku yang adalah Tuhanku. Gitu. Begitu James. Nontonnya di kari ke-8. Iya, kayak gitu maksudnya. Ya udah selesai. Dari awal tadi Bang Suma bilang nabi, ya kan dari semua nabi hanya Nabi Bang Suma aja yang kawin maaf ya. Kawin itu jawab dulu. Kenapa larinya ke situ? Enggak, saya ulangi dulu. Nah, kenapa larinya ke situ? Atas dasar itu kami umat Kristen kenapa tidak percaya sama? Ya nggak apa-apa, tidak ada paksaan untuk percaya. Itu salah satu dasar. Oke, saya tanya juga. Tunggu. Saya juga tanya, kenapa kami tidak percaya kepada agama Kristen? Kenapa? Karena Yesus itu lahir ada akibat Daud mengintip orang mandi. Apa Daud tidak kena hukuman? Ya kena hukuman, tapi akibatnya ada. Gara-gara ngintip. Apa Daud tidak kena hukuman? Gara-gara ngintip, dia memperistrikan wanita yang diintip sedang mandi, punya keturunan bernama Yesus. Dia jadi Tuhan. Makanya kami tidak percaya. Masa akan ada karena mandi dia ngintip orang, dia mandi Tuhan mengintip dan lalu dia enggak begitu. Ngerti enggak? Sudah. Ngerti enggak? Sudah belum? Ngerti enggak? Baca Sudah itu. Ngerti tidak yang saya katakan? Ngerti dia. Ngerti dia. Masa ada gara-gara ngintip orang mandi, lalu digauli bini orang, punya keturunan menjadi Tuhan. Makanya kami nggak percaya.
James, biar aku jawab James. James, saya ingatkan James, hati-hati kau ngintip orang mandi, nanti keturunan bisa jadi Tuhan disembah sama Masaha. Sekarang belum Masaha, jangan Masaha dulu. Bentar Bang Masaha, sebentar. Sebelum ke Bang Masaha, sebentar. Sebelum ke Bang Masaha, Jemet, kamu harus tahu, ketika David mengintip Batseba mandi, kau bilang tadi, apakah Tuhan tidak menghukum? Yang dihukum Tuhanmu itu bukan Daudnya, tetapi anak hasil jinanya dan istrinya. Jadi Tuhanmu itu membiarkan Daud dengan perilakunya, tapi yang dihukum orang yang tidak bersalah, Jamet. Makanya kami tidak percaya Nabi Daud itu begitu. Mustahil Nabi Daud itu mengintip orang mandi karena dia adalah nabi. Sementara di agama Islam dia terjaga akhlaknya. Nah, di agamamu Daud yang adalah nabi dalam kisah para rasul itu mengambil bini orang, tapi dia tidak dianiaya oleh Tuhan, yang dibunuh adalah anak hasil zinanya. Kan lucu. Lantas begini. Keturunannya Daud jadi Tuhanmu itu loh, keturunan pesina. Kemudian keturunan David langsung jadi Tuhan. Itu kan dengar dulu. Oke, tapi poinnya Daud kena hukuman. Poinnya itu. Gimana hukuman Daud? Gimana hukuman? Malah keturunan Daud jadi Tuhan akibat ngintip. Jadi sekarang bagaimana dengan punya Anda? Tuhan Anda gak marah kok saat dia merayu istri anak akibat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara Republik Indonesia memiliki asas hukum ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Allah. Coba, atas berkat rahmat Allah, tidak dikatakan atas berkat rahmat Yahweh, atas berkat rahmat Yesus. Kagak. Kalah ente. Kasihan deh lo. Bang Suma, inilah Nabi Anda ini merayu anak angkatnya itu bagaimana? Kok nggak kena hukum ya? Masa curhat dia. Itu fitnahnya orang-orang Kristen. Guruna, aku izin masuk ya. Oh, itu fitnah. Ini enak. Iya, itu fitnahnya orang-orang Kristen. Kalau yang soal itu, pokoknya cerita-cerita Nabi kami itu dibikin jelek-jelek di pihak Kristen. Kenapa? Karena penghiburan iman orang-orang Kristen adalah menghujat agama lain. Tanpa menghujat agama lain, Yesus tidak akan mulia. Kan gitu kan konsepnya kan? Saya justru nggak tahu, makanya saya tanya nih. Lah itu dia, kalau nggak tahu ya memang nggak ada, bre. Nggak ada tuh. Oh, nggak ada ya? Menggoda-goda istri Nabi orang itu nggak ada kisahnya. Oh ya? Dikasih tahu. Tapi kalau pengen yang bener-bener nih ya, kalau misalnya lu pengen gue bikin bingung nih, kok bisa-bisanya yang dinamakan Tuhan ini mengambil keledai di perkampungan, dikembalikan enggak? Matius 21 1-3. Tahu saya. Terus kok bisa terus ada lagi kayak gini. Kok bisa-bisanya Tuhan tahu nggak yang itu ada orang kesurupan, terus si roh jahatnya dimasukin ke babi. Babinya mati 2000. Peternak babi itu kan babi 2000 itu banyak, itu babi 2000 tuh. Kenapa nggak diganti rugi? Merusak alam, Yesus merusak alam, merusak danau. Nah, poinnya gini. Kalau kelakuannya misalnya, kalau kelakuan Tuhannya kayak ormas, itu berhala, bre, bukan Tuhan. Oh gitu. Gitu, Bang. Pokoknya ada Tuhan punya nonot itu berhala. Gitu. Tuhan kayak ormas Jamet. Itu aja terus dibawa dari tadi. Apa Nabi nikahi anak kecil? Itu aja terus. Iya gitu. Cerita-cerita pendeta kok dibawa sini. Nonotnya dipotong nggak kaget. Padahal 2 versi hadis kan, ada yang bilang. Gurunda, ini musik yang senang belajar Islam. Musik, silakan. Waktu dan tempat. Mau nanya apa? Ini tentang perspektif agama Islam tentang penyalipan Yesus. Ini saya baca di surat Maryam. Ayat berapa ya? Ayat 30. Mana ya? 33. Sebentar Pak. 33 ya. Musik masih Kristen ya, Pin? Masih. Dia udah tahu gimana perempuan di Kristen? Belum. Ampun. Biar apa, teruskan. Iya, di ayat 33 kalau dibaca dari ayat 30 itu kan Isa berkata, terus
bla bla bla, lanjut ke 33. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan. Jadi konteks saya Jelaskan itu Pak Disugi, karena ketika beliau membaca itu narasi yang terbangun di konstruksi orang-orang Kristen itu Nabi Isa itu seolah mati, padahal beliau lagi bicara itu sehari saya lagi berdiri nih ya, terus saya bilang nih, keselamatanlah ya Allah kepada waktu aku dilahirkan, waktu aku hidup, dan waktu aku mati. Apakah maksudnya aku itu pasti mati? Iya, tapi waktu itu aku masih bicara loh, aku belum mati waktu itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan penyalipan, Bu Music. Itu gini, Mbak Music ya. Itu kan dalam bahasa Arabnya itu wasalamun alayya wa yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyah. Nah, di situ kata umitu wa yauma ya umitu itu kan fiilnya fiil mudhari dalam bahasa Arab itu. Nah, kalau tidak tahu fiil mudhari itu artinya kata kerja yang akan datang. Ya. Masa yang akan datang itu. Jadi setiap orang itu ya akan mati dan akan dibangkitkan. Tapi nanti gitu loh. Nah, Yesus itu nanti ya, atau Nabi Isa itu nanti akan datang kembali dan setelah itu wafat dan akan dibangkitkan. Makanya itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan. Coba kamu baca ayat 15-nya deh. Bukan cuma Nabi Isa yang seperti itu. Coba ayat 15 kamu baca itu. Itu Yahya juga seperti itu. Coba dibaca baik-baik itu. Ayat 15-nya, ya. Kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Sama kan? Bukan cuma Nabi Isa yang mengalami seperti itu. Semua sama. Iya, itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan itu. Oh iya, Pak. Ketika Nabi Isa datang kembali terus mengalahkan Dajjal, terus mati, terus dibangkitkan kembali, begitu Pak? Betul. Oh, terus pertanyaan kedua begini Pak, dalam perspektif Islam mengapa Nabi Isa itu ingin disalibkan tapi tidak jadi gitu. Apa alasan Nabi Isa itu disalibkan? Nabi Isa gimana? Kenapa Nabi Isa mau disalibkan tapi tidak jadi? Kenapa orang-orang Yahudi itu mau menyalibkan Nabi Isa? Pekerjaan orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi-nabinya itu dibunuh. Orang-orang Yahudi gemar membunuh para nabi. Ya, Nabi Yohanes, Yahya, Zakaria itu dibunuh. Memang. Yo, Gurunda, komparasinya. Silakan. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel, memberitakan kemudian akan datangnya sosok Nabi ya di luar dari Bani Israel. Makanya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, salah satu penyebabnya dia marah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Isa alaihissalam itu memberikan tanda mukjizat yang begitu banyak, ya, memberikan mukjizat yang begitu banyak kepada mereka, sementara Nabi Isa alaihissalam menurut mereka itu adalah anak hasil zina, mengaku sebagai Al-Masih atau Mesias. Itu yang mereka tidak mau. Mereka tidak suka dengan adanya Nabi Isa alaihissalam. Apalagi semakin hari semakin banyak pengaruh yang mereka lihat, orang-orang Israel itu cenderung beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa berkata kepada kaumnya, siapa yang akan menjadi penolongku? Nah, pengikut-pengikutnya kemudian mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolongmu. Nah, jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa ila abdun an'amna alaihi wa ja'alna masalan li Bani Israel. Nabi Isa hanyalah seorang hamba yang kemudian diberi nikmat kenabian.
Nah, ini yang mereka murka. Kenapa yang datang ini sosok yang berasal dari keturunan zina, tapi kok dia mampu melakukan tanda-tanda mukjizat seperti Mesias yang kita tunggu? Itu penyebabnya itu. Jadi cuma karena dianggap nabi aja ya Pak? Karena dia dianggap nabi oleh pengikutnya. Iya. Orang Yahudi ingin menyelipkan Isa. Betul. Di situ dikatakan walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi tahtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa datang membawa keterangan. Beliau berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka tidak terima. Kamu ini siapa? Fahtalafal ahzab min bainihim. Fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumil alim. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Berselisih, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang mengakui kenabiannya, ada yang tidak mengakui. Maka orang-orang yang mengakui kemudian ingin dihabisi oleh orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, kemudian mau dihabisi oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Makanya Allah kemudian mengatakan, Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku angkat engkau kepadaku, lalu mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam memang ingin dicelakai karena faktor itu tadi. Mereka ingkar terhadap pengajaran Nabi Isa, sehingga mereka dikatakan kafir, padahal mereka adalah Bani Israel. Aku mensucikan kamu wahai Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kenapa kafir? Karena mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Isa yang Nabi Isa ajarkan kepada mereka. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Tapi mereka tolak. Nah, jadi kesimpulannya kenapa ingin disalib? Karena Nabi Isa selalu menggaungkan dirinya adalah utusan Allah, memberikan firman Allah kepada mereka, membuktikan kenabian beliau, tetapi mereka orang-orang Bani Israel itu tidak percaya. Seperti itu. Sehingga mereka ingin membunuhnya. Nah, kalau kita lihat di Bible, itu lain lagi ceritanya, tapi ada kesinambungannya. Benar-benar Bani Israel itu yang menolak. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam diterangkan di Al-Quran, aku memberikan engkau mujizat, di antaranya membangkitkan orang mati dengan seizinku, membuat orang lumpuh berjalan dengan seizinku, orang buta melihat dengan seizinku. Ini semua membuat segolongan dari Bani Israel itu cemburu, iri. Apatah lagi orang ini kemudian mengajarkan akan datangnya sosok Nabi setelahnya yang di luar dari Bani Israel, tambah marah. Itu penyebabnya. Silakan. Oh iya, oke Pak, udah ngerti. Kalau di Kristen kan itu Yesus ingin disalibkan karena dia menyamakan diri dengan Allah. Berarti kalau di Islam karena di orang-orang Yahudi benci aja ya dia disebut Nabi. Bu, musik itu Yesus itu bukan menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi dia menyamakan dirinya dengan Allah, itu tuduhan. Dia nggak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia cuma bilang bahwa dia kan Mesias yang dijanjikan. Tapi yang menuduh adalah orang Yahudi. Masa kalian beriman atas tuduhan orang Yahudi? Kenapa sekalian nggak kalian imani ketika keluarganya, kaum keluarga mengatakan dia ODGJ? Berarti iman kalian itu hasil tuduhan orang Yahudi gitu loh.
Ya, kalau bahas Tritunggal sih saya kurang pandai Nggak ada menjelaskan. kaitannya dengan Tritunggal. Maksudnya kalau Anda percaya terhadap tuduhan Yahudi kepada Yesus, kenapa nggak sekalian kalian percaya tuduhan orang tua keluarganya kalau dia ODGJ? Masa kalian percaya terhadap tuduhan orang yang membenci dia? Dia dikatakan dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Lalu kalian percaya itu sebagai pondasi keimanan kalian. Dan tuduhan kepada Yesus itu asal Bu Music tahu, bukan hanya itu, dikatakan penyihir juga. Kenapa tidak percaya yang jelek-jeleknya? Kenapa hanya percaya bahwa dia menyamakan dirinya dengan Tuhan? Itu tuduhan. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya itu sama setara dengan Tuhan. Bahkan dia kan jelas-jelas mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Itu eksplisit, tapi kalian tolak hal itu. Tapi kalian ambil yang bias-bias, tapi kalian tolak yang eksplisit, yang sangat jelas. Ya, ada juga Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Bapa dan aku. Ya, kalau Bapa dan Yesus adalah satu, maksud Anda Yesus itu adalah bentukan Bapa gitu? Di dalam hakikatnya sebagai Allah, mereka satu, gitu. Ya, berarti Bapa numpang di badan Yesus kayak parasit gitu? Bukan doktrin begitu. kalian itu menghina Tuhan. Tuhan yang transenden itu menjadi berimanen dan terperangkap di dalam jasad Yesus. Ini mengerikan sekali Bu Music. Kerasukan. Atau Yesus kerasukan roh Tuhan gitu. Astagfirullah. Ya, ini saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana ya tadi? Oh, ini di ayat berapa ini? Oh, di ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pecina. Saudara perempuan Harun itu mau Anda bilang bahwa Nabi Isa itu sejaman dengan Nabi Musa gitu? Iya, bukannya Harun itu di saudaranya si itu Nabi premis 200.000 tahun yang lalu. Saya dan Bang Zuma waktu itu masih bayi udah ngejawab itu Mbak Music. Tapi nggak apa-apa lah, Anda mungkin biar Bang Zuma yang jawab, mudah-mudahan Anda mengerti ya, karena Bang Zuma menjelaskan secara gamblang. Ini ingat ya Mbak Music, ini pertanyaan yang 200 tahun lalu ketika saya dan Bang Zuma masih bayi, kita udah jawab ini. Monggo lah Bang. Iya, jadi mencari kelemahan Quran itu nggak akan pernah bisa ditemukan. Sudah 1400 tahun orang mencari kelemahannya tapi nggak bisa. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya semoga aja berasal dari keinginan untuk mengetahui aspek kebenaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kemudian di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diceritakan ibunya ya pada saat itu sebagai seorang pesina, dan itu memang betul. Tuduhan itu memang betul ada. Di kitabnya orang Yahudi sampai hari ini itu masih tertulis dengan rapi. Ya ukhta Harun, ma kana abuki asau, itu tuduhan. Wa ma kanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, apa maksudnya? Kenapa kemudian dikatakan Maryam ini saudara Harun? Karena Harun itu terkenal sebagai orang yang saleh, dan memang Maryam ini dari keturunan sana. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai. Kenapa dikatakan ayah di sini? Kenapa juga disebut ayah ibunya di sini? Karena memang mereka ini adalah orang-orang, ayah ibunya ini berasal dari keturunan Harun. Orang-orang suci dia. Imam, kok ada keturunannya menjadi pesina? Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk dan ibumu juga bukan seorang perempuan pesina. Kok kamu bisa hamil? Kamu kan orang baik-baik. Kok kamu bisa hamil? Keturunanmu itu, keturunan ayah ibumu itu berasal dari keturunan baik-baik. Kok kamu bisa hamil? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Bukan berarti Harun itu bersaudara dengan ibunya Yesus. Dalam arti kata dia satu ayah satu ibu, tidak. Sama seperti ketika saya mengatakan, wahai anak Makassar, apakah saya ini anaknya Makassar? Tidak. Atau wahai Yesus anak Daud, apakah Yesus itu anaknya Daud?
Bukan. Wahai engkau orang Farisi, keturunan ular beluda, apakah orang Farisi itu keturunan ular? Bukan. Jadi apa yang dituduhkan kemudian oleh orang Yahudi kepada Maryam itu beralasan karena hamil tanpa nikah. Siapa suamimu? Kok kamu bisa hamil? Itu maksudnya. Padahal kamu itu adalah keturunan orang baik-baik. Kamu itu keturunan dari Harun. Harun itu adalah orang suci. Keturunannya semua orang baik-baik. Kok kamu bisa hamil? Nakal ya? Kayak gitu maksudnya. Jadi saudara Harun itu sama halnya anak Daud, anak Abraham. Yesus disebut anak Abraham. Yesus disebut anak Adam. Itu maksudnya. Oh, itu berbicara tentang keturunan ya Pak berarti? Ya. Saya mungkin karena kurang tahu Arabnya jadi masih kurang ngerti lah Pak pas saya baca saudara perempuan Harun seperti itu. Iya, sama seperti wahai Yesus anak Daud. Kalau kita berbicara tentang logika, anak Daud berarti anaknya Daud. Berapa ratus tahun Daud dengan Yesus? Kenapa Yesus disebut sebagai anak? Padahal dia bukan anaknya. Bang, aku izin turun, tapi terakhir aku mau nambahin sedikit untuk Iya. Bu Music ya. Ini aku izin turun, makasih buat teman-teman semua ya. Ini udah malam. Jadi gini, Bu Music sama yang disampaikan Bang Zuma tadi. Coba Ibu baca dalam kitab Ibu, apa kata Yesus ketika orang tuanya datang dengan keluarganya. Mana saudara-saudaraku? Mana ibuku? Saudara-saudaraku adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan saudara Yesus, Masaha itu betul. Orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah saudara Yesus. Seperti juga yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau di hadapan sahabat, beliau merindukan saudara-saudaranya. Lalu sahabat-sahabat beliau berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Jadi umat muslim ini adalah saudara dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang berkatakan ya ukhta, ya saudara Harun, bukan berarti dia saudara kandung. Tradisi dalam agama Semitik itu menjadi hal yang biasa. Dan lagi pula makna yang lainnya adalah Nabi Sayyidah Maryam itu dalam perspektif Islam memang dari keturunan Lewi, bukan dari keturunan Yahuda. Bu Music ya, mungkin itu saja. Bang Zuma terima kasih. Sadli semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambahin dikit dong. Iya, silakan Nahi. Jadi mengenai pertanyaan itu, sebenarnya itu sudah ditanyakan 1400 tahun yang lalu ketika kaum muslimin itu hijrah pertama ke Habasyah. Itu berhadapan langsung dengan orang-orang Kristen di sana. Itu dipertanyakan itu, ini Quranmu kok mengatakan bahwa Maryam ini saudaranya Harun. Maka setelah orang-orang muslim itu kembali dari Habasyah, ngomong sama Nabi, ini ada pertanyaan seperti ini, kok bisa Maryam ini ukhta Harun, padahal jaraknya berbeda kan begitu. Dijawab oleh Rasulullah, orang Yahudi itu terbiasa menyebutkan nenek-nenek moyang mereka. Seperti itu jawaban Nabi itu. Ya sama seperti itu tadi, Yesus dikatakan anak Daud, padahal bukan anak Daud dia, tapi selalu dikait-kaitkan dengan leluhur-leluhurnya, begitu loh. Terima kasih. Izin lagi. Ya. Saya di report sisa waktu 7 menit. Jadi gimana itu? Silakan dilanjut Om, sisa 7 menit lagi. Ada pemberitahuan dari TikTok dan akan kembali akunnya besok. Kenapa kayak gitu ya? Kok tahu ini? Ya, bukan karena di sini ada saudaranya Tuhan. Ya, jadi sama seperti di dalam Matius 12:50 ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini parah, lebih parah ini.
Karena kalau laki-laki yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka laki-laki itu adalah ibunya Yesus. Terima kasih Paduka. Barakallah Paduka. Gitu loh. Makasih. Masya Allah. Jadi laki-laki akan menjadi ibunya Yesus. Ini lebih parah lagi. Di dalam Matius 12 nomor 50, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, maka dialah ibuku. Bahaya itu. Yesus ibunya laki-laki. Kalau yang tadi Naga. Oh, naga. Wow. Naga, masya Allah. Bukan cicak. Jadi gitu ya. Naga. Saudari Muisik. Allah berkah selalu Paduka. Sehat selalu Paduka. Terbaik memang. Terbaik Paduka. Masya Allah. Oh ini Pak, kalau boleh tahu buku buat hadis-hadis gitu yang bagus apa aja ya Pak? Bukhari, Sahih Bukhari bagus. Sahih Muslim juga bagus. Sahih Bukhari. Iya, atau beli ini deh, kitab Safinatun Najah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah. Nah, kayak gitu. Atau Sirah Nabawiyah. Tapi belinya ini, jangan di Gramedia. Belinya di toko yang jual itu bagus. Kalau yang jual itu Ustadz, karena dia tahu. Kalau di toko itu kan, saya pernah membeli buku Sirah Nabawiyah itu tidak sesuai. Ternyata ada kesalahan cetak kah, apa sengaja atau gimana gitu, yang sering digunakan teman-teman Kristen di Facebook itu. Jadi belinya kalau mau pesan yang bagus itu betul dari Ustaz Wafi. Itu bagus buku-bukunya. Ustaz apa tadi Pak? Ustaz Wafi. Iya. Saya juga beli buku sama beliau. Kenapa saya beli buku melalui beliau? Karena beliau sudah membaca buku itu. Artinya karena dia orang yang paham ya, orang yang pernah mondok, ilmunya bersanad. Ya, saya pribadi mempercayakan terkait ilmu ya, ilmu kitab, dia bisa gitu. Ustaz Wafi itu ada di Komal-Komal, dia juga dari API juga. Najah Media, YouTube-nya itu ya. Berarti belinya online ya Pak? Iya, betul. Najah Media di TikTok, Najah Media. Iya, tulisan biasa Najah Media. Dinda Kores diumumkan lagi di monitor. PL. Akhi Sugi. Oh iya maaf Pak, saya izin turun dulu ya Pak ya. Iya, makasih ya. Cek dengan baik ya, silakan, makasih. Besok-besok datang lagi. Kasih Mbak. Makasih Pak. Iya. Kapan syahadat? Ada rencana? Udah kepikiran? Biar Dari belajar dulu, mau belajar dulu, Pres. Keimanan itu kan menurut saya hal yang harus dipertanggungjawabkan ya, nggak boleh. Iya, betul. Bukan, aku nanya, ada kepikiran ke sana nggak? Kenapa Makanya tidak? belajar. Ih, pasti ada. Kalau menemukan kebenaran di situ ya. Iya, kenapa tidak? Ke situ. Amin. Sip. Semangat. Ukti Music. Iya, sama-sama. Bisa memenuhankan manusia sih. Bener apa nih kayak guru BP? Allahu Akbar. Ayo Dek, diumumkan lagi. Saudara-saudara kita makin parah, aku tengok di sana. Kita umumkan sampai hari malam Ahad ya. Malam Ahad, malam Minggu ya. Oke, berarti 2 hari lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo Ikhwan, yang berada di majelis TikTok sahabat Bang Zuma dan juga yang ada di channel Zulkifli M Abbas, tafadhol silakan sisihkan sebagian rezeki kalian untuk saudara-saudara kita di PL yang digempur habis-habisan lewat udara oleh para teletabis ikhwan ya. Jadi ini adalah cara-cara langkah pengecut untuk negara yang dapatnya
ngebegal tanah orang gitu. Silahkan bisa melalui rekening MMCI, banknya Bank BTN, noreknya piye iki noreknya? Noreknya tunggu ya Ikhwan ya. Dicatat ya. 4013. Saya aja hafal itu Kores. 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 ditambah 173. Udah itu. Nah itu ya Ikhwan ya. Silakan. Lalu untuk konfirmasinya bisa chat ke aku, ke Stasugi, Bang Handi atau langsung Gurunda. Dan untuk yang kesusahan yang kesusahan jika ingin menyisihkan rezeki melalui rekening bisa menggunakan koin ke akun Ustadz Sugi Kristologi Ikhwan. Jadi Ustadz Sugi mendedikasikan koinnya selama 1 minggu itu untuk menjadi infak fisabilillah saudara-saudara kita di PL gitu Ikhwan. Fadl silakan. Iya, ini tadi saya mau transfer cuma dapat 75.000. Enggak, saya transfer dulu lah. Nunggu sampai banyak dulu, ayo diperbanyak. Paling enggak 500 gitu kan transfer. Waduh, seneng gitu. 75.000 tadi mau ku transfer. Tunggu dulu. Ayo diperbanyak sampai 500 paling enggak. Nanti ku transfer. Yo Ikhwan, gas Stasugi, yang bisa mawar, yang bisa singa, Iya. Fadl. Sama ini Gurunda update-nya udah berapa sekarang total di rek? Tadi Anda terkirim dari Bendum itu. Berapa tadi tuh, Akhi? Enggak tahu saya. Hah? Saya sudah kirim padahal. Tunggu. Enggak, belum. Alhamdulillah. Ada. Enggak mungkin. Oh, tak mungkin. Aku tak kirim tadi. Enggak ya? Di grup Gurunda, grup sih nggak ada ya? Ada. Ahisugi enggak lihat. 259. Ada. Belum saya tengok. 259 ribuan itu. Juta. Iya. Ribu atau juta? Juta. Ya Ikhwan ya, alhamdulillah update terakhir 259 juta untuk saudara-saudara kita di PL. Dan waktu masih jadi yuk mari kita genapkan ke 1M. Gas. Insyaallah. Iya. Yang Mana butuh katanya mau tutup kok belum ditutup juga, udah 7 menit lewat. TikTok bohong nih. 200 berapa tadi? 259 juta. Target kita 7M ya sampai malam Ahad. Keren. 7M ya. Waduh. Siap, Ikhwan, nggak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Ini baru 3 malam kan? Iya. Iya, 3 malam. Masya Allah, luar biasa ini. Malam Ahad itu malam Minggu maksudnya kan Guruna? Iya, Sabtu malam. Iya. Ini malam Jumat ya? Siap. Malam Kamis kok malam Jumat. Iya Ivan, konfirmasinya bisa pakai 333. Gas 333. Kalau 111 untuk mualaf, 999 untuk pembangunan masjid Ikhwan ya. Iya. Oten. Dipastikan dulu Akhi. Nanti jangan-jangan bener-bener rungkat romnya. ini udah lewat 10 menit tapi alhamdulillah dari tadi error, cuman ini aman. Ya udah lanjut aja. Ini maksudnya udah sama yang 78 itu Gurunda. 78. Ya 7 juta, 8 juta, 15 juta sama iya, 4 itu, juta. Udah ya. Itu saya totalkan total per lembarnya itu, Dek. Oke, siap. Iya, Ikhwan, jadi ini ya. Ya. Kalau ada yang mau monitor mudah dibaca kan gitu. Oh.
Ya event ini totalnya untuk pasca 259.148.879 ikhwan. Alhamdulillah Islam agama kaya. Masya Allah. Silakan teman-teman, mumpung masih ada kesempatan yang diberikan. Yaudah. Oh, ada si James lagi. Supaya nggak ngantuk ini. Halo bos, Bos Uma. Iya, anak bau. Halo bos. Iya. Oh, kurang habis loh ya, gua makan ya. Maaf ya tadi. Iya, kenapa tadi? Ini saya hanya butuh penjelasan aja tadi. Tapi ya saya ditendang jadi. Ah gitu dong, minta maaf kan enak, dimaafin. Diturunin tadi ya? Iya, saya ditendang. Enggak diturunin, keluar sendiri, Turun sendiri, Bang. Turun sendiri. Enggak, wah, James ini Takia Korintus saja kerjaan. Turun sendiri. Ya. Kecuali menghujat, kan Anda tidak menghujat tadi. Iya, saya hanya nggak tahu aja, saya tanya aja. Itu botak udah berapa lama, James? Kenapa? Botaknya itu udah berapa lama? Dari kapan? Udah dari lahir, bos. Oh, terus botak ya? Keren Dari lahir tuh, bos. Ngikutin Paulus. Komitmen. Keren. Iya. Paulus bisa yang jadi sasaran. Paulus botak. Beneran Paulus botaknya nggak plotos begitu. Dia masih ada rambutnya di belakang. Paulus botaknya karena mikir. Main catur. Bang Riki, maaf, ini Bang Riki Kristen atau Islam, Bang? Islam. Oh, Islam. Masya Allah. Namanya keren, Riki. Rik. Tinggal di mana, Bang? Di Bandung. Oh, Bandung. Nggak pindah, Bang? Kenapa nggak pindah kemana? Nggak ada kepikiran pindah. Pindah apa? Pindah kota. Ngapain? Oh enggak ya? Apa sih kan ngobrol? Bang Rik sudah daftar jadi anggota API, Bang? Oh, daftarnya gimana? Followers baru, Bang ya? Iya. Oh gitu. Nanti kalau mau jadi anggota API sebelumnya di follow aja dulu akun Apologet Islam Indonesia, Bang. Oke. Di ini aja nanti di inbox. Nanti saya ikutin. Ya, siap. Bang, siap. Makasih para ustadz. Siap, makasih, Bang. Makasih. Ya, akhiri. Saudara James, apa lagi keluhannya, Bang? James? Hanya tadi saya butuh penjelasan sebenarnya. Kencing kurang lancar, silakan. Bendara ada kencingnya orang urusi. Kencing kurang lancar. Berarti kurang makan bakso berarti. Kalau enggak ini ya apa? James, kalau BAB pantatnya rata nggak? Atau naik sebelah? Itu juga bahaya itu loh. Allahu Akbar. Paling kecil pentaknya orang diurusi. Iya, saudara. James, kalau BAB pas ngeden dadanya sakit nggak? Nah, itu tanda-tanda juga tuh. Tanda-tanda apa? Nggak ada rokok. Iya, kurang makan. makan tembakau. Ayo James, apa James? Kenapa James? Silakan. Nggak ada, cuma itu aja tadi udah butuh penjelasan tapi nggak dijelasin saya. Apa itu, Bang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempersyaratkan dengan tegas kepada seluruh sahabatnya pada masa itu untuk ikut perang minimal 15 tahun. Siti Aisyah pada saat perang Uhud dan juga perang Badar, beliau ikut. Sementara di situ belum menikah. Berarti pada saat itu dia usianya sudah 15 tahun. Tapi dia sudah ikut perang. Sementara sahabat yang lain
di bawah usia 15 tahun disuruh pulang, nggak boleh ikut perang, nggak boleh. Syarat ikut perang bersama Rasulullah usia minimal 15 tahun. Perang Uhud Siti Aisyah ikut, sementara belum dinikahin pada saat itu. Ini secara histori, sejarah. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari apa yang diterangkan oleh ulama Abdurrahman bin Abi Sina, Asma kakak daripada Siti Aisyah itu 10 tahun lebih tua dari Siti Aisyah itu sendiri. Lalu kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga berusia 100 tahun dan wafat pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Artinya artinya usia Asma saat peristiwa hijrah 27 tahun. Dengan demikian maka usia daripada Siti Aisyah itu 17 atau 18 tahun pertama kali serumah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi yang perlu Anda pahami, ketika ada riwayat yang diriwayatkan oleh siapa, Urwah, itu riwayat yang dituliskan pada saat dia sudah pindah ke Irak. Sementara riwayat yang lain menceritakan pada saat itu dia sudah mulai pikun, menceritakan tentang Siti Aisyah. Lemah pemberitaannya. Maka kita ambilnya dari sisi histori, karena histori tidak mungkin kemudian bisa dibohongi. At-Tabrani menerangkan Abu Bakar memiliki 4 anak yang lahir pada masa jahiliyah. 2 anaknya diantaranya adalah Aisyah dan Asma. Nah itu sudah ada masa jahiliyah, belum ada Islam. Rasulullah Muhammad SAW belum kemudian mendapatkan tugas untuk menjadi nabi. Abu Bakar sudah melahirkan anaknya 4, sudah punya anak dia, yaitu Aisyah dan Asma, 2 diantaranya. Nah itu tadi jarak usia mereka 10 tahun. Sementara ketika perang Uhud, ya, yang saya terangkan tadi, syaratnya harus 15 tahun. Siti Aisyah ikut, berarti dia sudah 15 tahun, tapi belum menikah. 15 tahun dia belum menikah. Makanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijrah, di peristiwa hijrah Siti Aisyah bersama dengan beliau, itu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serumah. Kalau kita lihat dari usia Asma, dia serumah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ini usia 17 minimal atau 18, bahkan bisa jadi 19 tahun. Makanya tidak ada riwayat yang menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahannya dengan Siti Aisyah. Begitu Bang. Pahami aja dulu itu, ya, supaya kita itu tidak membenci buta, tidak juga cinta buta. Belajar. Begitu. Iya. Seperti itu. Nah, saya kan masalahnya saya baca ini, yang saya baca tulisnya itu kan 9 tahun. Ya itu riwayat, ada yang meriwayatkan itu, tapi itu tertolak dengan sejarah. Oh gitu. Iya. Ini bos, datanya dari mana bos? Ya itu tadi yang saya katakan. Menurut Abdurrahman bin Abi Sina di dalam kitab At-Tabrani, itu ada dalilnya. Gitu bos. Oh. Iya. Nah sekarang kalau misalnya hadits itu benar, menikahi usia 6 tahun dan seterusnya, berarti ada yang mengecam beliau. Nah mana ada tidak kecaman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia menikah dengan anak usia 6 tahun? Kalau ada, tunjukkan di mana itu tertulis.
Sedangkan Al-Quran mengatakan gini, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Ini enggak boleh menyerahkan seorang wanita yang belum balik. Enggak boleh. Jangan kau serahkan seorang yang belum sempurna akalnya, masih anak-anak artinya. Enggak boleh. Harta mereka ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Enggak boleh menyerahkan seorang wanita untuk diperistri sementara mereka belum balik. Lalu dikatakan apa? Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah, dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Oke? Ada kaidah di Islam. Ada kaidah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, telah dewasa, telah pandai, sudah layak untuk menikah, sudah paham untuk memelihara harta, apa kata Allah lagi kemudian? Jelas perintahnya, wala ta'kuluha israfan wabidaran ayyak baru. Oke? Jadi kita umat Islam itu paham kaidah ini. Tidak bisa kemudian kita menikahkan anak-anak, lah boleh. Ada ujian, wabtalul yatama, periksa anak-anak yatim itu. Apakah mereka sudah sampai cukup umur untuk menikah? Ini perintah. Wa man kana ganiyan falyastakfif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiban. Ini kaidah dalam Islam. Allah mengatakan, maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu memakannya anak dari harta dari anak yatim melebihi batas kepatuhan dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta dari anak yatim. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Ini perintah dari Allah. Jadi anak-anak yang kemudian anak gadis pada masa itu harus diuji. Tidak bisa serta-merta diperlakukan seperti yang dituduhkan orang-orang usia 6 tahun. Itu enggak boleh. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Ini kaidah di Islam. Jangan kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya, enggak boleh. Gitu ya. Nah, terkait dengan itu, kalau kita lari ke sejarah, secara histori perjalanan risalah kenabian Rasulullah, memang betul Siti Aisyah usia 15 tahun belum dinikahi oleh Rasulullah pada saat Siti Aisyah ikut perang Uhud dan juga perang Badar. Gitu bang. Makanya kami umat Islam itu ya syukron paduka cari di mana kelemahan Islam yang bisa didapatkan. Penjelasannya. Silakan. Makasih banyak penjelasannya, Bos. Tadi saya Sama-sama, butuh Bos. penjelasan aja. Iya. Sudah, Bos. Iya. Berarti ya yang apa itu salah, ya. Iya. Bukan salah, lemah pemberitaannya itu lemah. Ada berita itu betul. Berita itu ada, ya. Tapi di antara pemberitaannya itu, ya, itu ada yang lemah akal di situ. Oh, ya, paham. Nah, iya. Terus saya mau tanya lagi nih, Bos.
Iya bos. Boleh. Iya boleh. Itu kalau At-Taubah 31 itu gimana bos? At-Taubah 31. Iya. Yaitu terkait dengan At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang menjadi pemimpin, bukan? Bukan ya? Bukan. At-Taubah berapa? 31. Iya. Oh, itu yang itu. Iya, itu gurunya yang bukan yang arbabahum. Min dunillahi wal masiha. Mereka menuhankan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka juga menuhankan Isa al-Masih yang itu. Iya. Padahal mereka hanya disuruh menyembah pada Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Itu ya artinya ya. Nah gini, di sini kan ada pernyataan jelas. Wa ma umiru. Itu ada pernyataan seperti itu. Wa ma umiru. Mereka dan tiadalah mereka kemudian diperintahkan illa liya'budu. Ya. Menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ilaha wahida. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan yang esa. La ilaha illahu. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyembah Isa, enggak boleh menyembah rahib-rahib, enggak boleh menyembah orang-orang alim, enggak boleh. Termasuk Isa, enggak boleh. Makanya dikatakan putra Maryam. Kenapa setiap disebut nama Isa selalu ada putra Maryam? Maksudnya anak laki-laki manusia. Makanya kami umat Islam itu tidak menyembah karena dia adalah manusia. Itu jelas ayatnya itu. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ini jelas dalilnya. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Apa maksudnya? Ya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai sembahan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi maksudnya di sini adalah kalau dipahami dari aspek terjemahan, orang yang tidak paham kemudian Al-Quran bisa saja dia menjadikan Maryam, Isa Maryam di sini juga Isa putra Maryam juga di sini jadi Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Nah, coba ada yang menerjemahkan seperti Petro. Jangan mereka menjadikan orang-orang alim dan orang-orang rahib sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Mereka mengartikan bahwa Allah dan juga Al-Masih itu adalah dua-duanya Tuhan. Al-Masih juga Tuhan, Allah juga Tuhan. Jadi dia mengidentikan di sini Bapa dan Anak. Ada yang mentafsirkan seperti itu. Tapi mereka lupa. Mereka lupa. Wa ma umiru. Mereka tidak disuruh menyembah selain daripada Allah. Selain Allah, hanya Allah yang harus disembah. Mereka mengatakan selain Allah dan Isa. Seakan-akan dikatakan bahwa boleh menyembah Allah dan juga boleh menyembah Isa. Padahal ayat kalimat selanjutnya dikatakan wa ma umiru. Padahal mereka hanya disuruh illa liya'budu ilaha wahida. Mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bukan dikatakan tiada Tuhan selain mereka. Tiada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia. Subhanahu. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
amma yusyrikun. Jadi Allah tidak boleh kemudian dipersekutukan dengan Nabi Isa. Apa buktinya? Nabi Isa ditanya oleh Allah, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, wahai Isa, anak laki-lakinya ciptaanku bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka menyembah dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka. Ayat selanjutnya dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada mereka menyembah engkau yang adalah Tuhanku dan Tuhan mereka, ilahku dan ilahmu. Makanya arti daripada At-Taubah ayat 31 ini, Yesus Nabi Isa tidak boleh disembah selain daripada Allah. Nah ini kalau teman-teman Kristen hanya menggunakan terjemahan, bisa menjebak diri mereka, tapi tidak bisa menjebak umat Islam. Tidak bisa menjebak umat Islam, karena umat Islam paham. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak mengatakan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan kepada mereka, ani ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan juga Tuhanmu. Nah, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku di dalam kitab Yohanes. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku, Rabbi wa rabbakum, dan juga Tuhanmu. Sama di Al-Quran juga begitu. Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Jadi nggak bisa. Kalau teman-teman Kristen salah memahami terjemahan Al-Quran, ingin menjebak umat Islam, tak bisa. Umat Islam tidak bisa dijebak dengan konsep-konsep seperti itu, karena Tuhan itu cuma satu. Nabi Isa mau dihidupkan, tidak bisa. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepada kalian. Artinya bahwa Nabi Isa adalah utusan. Makanya Nabi Isa mengatakan apa dalam Al-Quran? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan lagi kepada Bani Israel, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dallati takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam datang membawa keterangan kepada Bani Israel, beliau berkata, sungguh aku datang kepadamu wahai Bani Israel dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kalian perselisihkan. Maka wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa rabbi, dia adalah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah kepada dia saja. Hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi nggak mungkin kemudian Nabi Isa itu duduk untuk jadi sembahan. Di Islam nggak bisa. Jadi kalau Islam itu mau dijebak dengan terjemahan, susah. Karena Al-Quran memberikan petunjuk. Nabi Isa justru mengatakan kepada Bani Israel, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Gitu Bang. Oh, berarti terjemahannya ini salah ya Bos? Bukan salah terjemahannya tuh. Itu terjemahan sudah benar. Sudah benar itu. Saya soalnya ada kurang sih di sini. Iya, itu udah benar terjemahannya. Udah benar. Cuman memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan satu ayat, tidak cukup dengan terjemah.
harus menggunakan disiplin ilmu yang lain, tafsir. Nah, tafsir yang paling bagus adalah ketika ayat suci Al-Quran ditafsirkan oleh ayat suci Al-Quran yang lain. Jadi antara ayat satu dan ayat yang lainnya itu saling tafsir. Bagaimana mungkin kemudian umat Islam akan terjebak dengan pola pikir orang-orang yang salah memahami terjemahan? Bagi mereka diajarkan di kitab sucinya hanya sebagai hamba Allah. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna mathalan li bani Israil. Sesungguhnya Nabi Isa hanyalah nabi ya yang diutus kepada Bani Israel dan pelajaran bagi Bani Israel. Nggak bisa. Sementara Allah juga mengatakan janganlah engkau menyembah dua Tuhan. Nggak boleh. Nah, kalau penjelasan kayak gini kan kita yang nggak tahu kan jadinya ngerti, jadi nggak apa. Kalau nggak dijelaskan kan kita juga nggak tahu, selamanya nggak tahu gitu loh. Iya, betul bang. Jadi makasih banyak Bos Suma udah jelaskan ke saya. Itu ya saya juga tidak, karena tidak tahu, makanya kenapa tadi saya minta maaf karena saya nggak tahu, makanya saya pengen tahu gitu loh penjelasannya. Siap. Jadi di Al-Quran itu bang, perintahnya jelas. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu perintah Allah. Ya, la tattakhidhu ilahaini itsnain. Jangan kamu menyembah dua Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian Nabi Isa, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam, lolos jadi Tuhan di At-Taubah ayat 31? Enggak mungkin. Hanya ada satu Tuhan. Makanya dikatakan situ penekanannya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid. Wahid artinya itu wahid, satu. Enggak boleh dua, apalagi tiga, apalagi banyak. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia ini siapa? Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Seperti itu. Allahu Akbar. Jadi itu berarti, karena saya tanya ini karena di sini kalimatnya kalau kita mau apa kan dia artinya udah beda soalnya, makanya saya tanya tuh. Jadi bukan saya apa, tapi makasih banyak atas penjelasannya. Ya bagus. Jadi untuk saudara-saudara muslim yang lain juga kan jadinya nggak gampang, kalau misalnya diserang kan nggak gampang goyah imannya. Nah, kalau dijelaskan gitu kan bagus. Siap. Thank you bang. Terima kasih banyak bos. Sama-sama. Pak James ini Kristen ya? Saya Kristen bos. Kristen tobat. Namanya aja udah James bos. Salah satu nama dalam kitab suci. Kul famay yamliku minallahi tai'an in aroda ayyuhlikal masiha bena Maryam wa ummahu. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya. Tapi begini Bang Yoma ya, saya perhatiin selama ini, tadi kan menyebut nama Petro ya. Saya lihat ini Petro dan kawan-kawan tuh ya, sudah kecapean, sudah gelisah, sudah ngos-ngosan mencari data di Bible-nya itu membuktikan kalau anak Maria ini Tuhan, sehingga supaya bisa mengelabui dirinya sendiri dan orang lain, ya dia membahas data yang tadi itu disalahartikan untuk mencari draw supaya dia puas batinnya membohongi dirinya sendiri. Itu yang dilakukan selama ini si Petro dan kawan-kawan. Betul ya nggak Pak Juma? Iya betul. Saya pernah berpesan kepada beliau, saya katakan gini, sederhana kalau Anda itu ingin menggaungkan ketuhanan Yesus,
Gimana caranya, kata mereka? Dia sempat bertanya, gimana caranya menurutmu? Gampang, saudara tinggal buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Ya, pasti ada aja yang akan dengan cepat mudah untuk mempercayai Anda. Tapi Anda buktikan dulu bahwa Yesus itu bukan manusia. Susah itu katanya. Ya emang susah, karena kamu nggak bisa merubah batu menjadi emas, nggak bisa. Manusia jadi Tuhan nggak bisa. Nah, kalau Anda sudah bisa membuktikan Yesus bukan manusia, berarti Anda bisa dengan mudah memurtadkan orang. Tapi selama selama Yesus tidak bisa Anda buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda akan sulit untuk kemudian memurtadkan orang, kecuali orang itu memang lahir dari Kristen, anak-anaknya jadi Kristen, cucunya jadi Kristen, turun-temurun jadi Kristen. Tapi kalau orang Islam Anda mau murtadkan, berat, susah itu. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, umat Islam masih melihatnya manusia, dan Anda tidak bisa membuat mereka percaya bahwa dia itu bukan manusia, susah untuk Anda murtadkan. Ada sih, tapi ya mereka yang tidak pernah belajar. Gitu Bang Handi. Ya. Kedua juga itu kan sering saya tanya nih, bagaimana cara Anda membuktikan manusia campur Tuhan, manusia menyatu dengan Tuhan? Bagaimana bisa membuktikan kemanusiaannya? Bagaimana membuktikan ketuhanannya? Jawabnya singkat. Kalau dia netek, dia tidur, dia lapar, manusia? Dia manusia. Kalau dia bermujizat, dia Tuhan. Berarti kadang jadi Tuhan, siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Nah, kira-kira ini akal taruh mana nih kalau ini bisa dibahas nih? Sulit juga toh. Ya, itu makanya kenapa Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Karena diberi akal tapi nggak dipakai. Kenapa? Karena lebih dominan doktrin, dogma. Kenapa demikian? Karena itu sudah ditanamkan sejak lahir. Jadi berat untuk meninggalkan keyakinan itu. Kedua, di dalam keyakinan saudara-saudara kita Kristen itu tidak ada yang sulit. Mereka sekali seminggu ke tempat ibadah, mereka bernyanyi-nyanyi. Siapapun kalau sudah disenandungkan lagu, apalagi dengan khusyuk, maka dia akan terhipnotis dengan lagu itu. Bayangkan aja, malamku terus dengan mata terpejam, terus membayangkan kemudian kebesaran pencipta langit dan bumi, orang pasti akan terhipnotis. Sunyi sepi, itu orang akan terhanyut dengan nada itu. Ditambah lagi suara pendeta yang mengajarkan nasihat-nasihat baik, orang akan merasa oh ajaran kita betul. Tapi ketika diperhadapkan dengan akal kenyataan yang sebenarnya, pahit Bang, pahit, berat itu. Makanya dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mau tidak mau akal harus mati dulu demi untuk menerima doktrin dan dogma atau melanjutkan doktrin dan dogma itu pada seorang Kristen. Itu pasti tuh. Karena kalau akal yang menjadi tolak ukurnya nggak mungkin. Harus akal ini diistirahatkan dan yang dipakai adalah doktrin dan dogma. Kapan menggunakan akal sebagaimana nasihat Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, maka teman-teman kita akan goyah. Tidak bisa begitu Bang Juma. Bang Juma kan memang pandai itu baca, tapi Bang Juma kan nggak dibaptis, jadi Bang Juma nggak pakai Roh Kudus. Nah ini, ini bagian dari doktrin, ini dogma, ini bagian dari doktrin. Sekarang kalau misalnya nih di dalam Matius 15:24. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang kaidah ilmu apa yang dimiliki teman Kristen untuk menjelaskan itu, dan kaidah ilmu apa yang apologet Islam Indonesia pakai untuk menjelaskan itu? Kan masih ada sambungannya banyak Mbak oleh penulis. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka. Itu dia.
pasti dia akan mencari cara sebagaimana orang yang mau mengkristenkan, orang yang mau mentuhankan, memproklamirkan ketuhanan Yesus kepada orang lain, maka harus punya data-data berikutnya. Makanya penelitian menjelaskan, para pakar Bible menuliskan, menerangkan bahwa Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Nah, untuk kemudian menjajakan Yesus ke bangsa lain harus ada penambahan ilustrasi. Kalau tidak, kayak mana ceritanya? Bang Juma nggak boleh begitu. Bang Juma nggak boleh memakai pandangan Islam Anda mempelajari Bible, nggak boleh begitu Bang Juma, kata mereka. Gimana? Bang Juma nggak boleh pakai pandangan Islam. Bang Juma harus hilangkan dulu akal sehatnya, baru bisa membahas Bible. Oh tidak, Bang. Siapa yang mampu membatalkan perkataan Yesus tadi? Yang pertama ini tadi. Aku hanya diutus. Kok tiba-tiba berubah? Ada yang perlu diselidiki di sana. Ada cerita yang tidak bersambung di sana. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Yesus sudah bertemu dengan bangsa lain, tapi Yesus mengatakan dia adalah Gog. Aku berdoa dalam Yohanes 19, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk mereka saja. Siapa? Bani Israel. Coba kita senggol Pak Michael Markus. Selamat pagi Pak Michael. Pak Michael. Oh ya, selamat pagi. Selamat pagi udah. Ya ada tanggapan Pak Michael dari tadi yang statement Bang Juma, ada tanggapan? Enggak, saya cuma mau bertanya dulu, boleh kan? Boleh. Biar kita bikin seru kumal ini. Ya silakan. Ada yang tidak ingin ditanyakan, silakan. Ya udahlah, turunlah aku kalau nggak ada ditanyakan, karena ada kutanyakannya tadi ini ada. Iya. Silakan. Ternyata bahasa Indonesianya Anda nyambung, silakan. Jelas. Yang mau bertanyakannya mau ingin tahu. Mantap pertanyaannya, terima kasih. Silakan Bang Juma dijawab. Begini Bang Juma. Iya, gimana Pak Man? langsung memaksa tim pendukung Bang Juma ini semua seolah-olah iyalah. Gini Bang Juma, aku mau bertanya kan, aku tuh nggak terlalu paham bagaimana selama ini. Yang ku paham kan di agamaku. Iya, kalau abang paham, insya Allah sudah mu'alaf. Enggak, insya Allah ya itu aku pun udah pernah sering ku dengar ya. Gini Bang, aku mau tanya. Ya sudah 3 kali Bang itu. Kalau Allah itu Bang di dalam agama Islam itu. Iya. Itu siapa? Allah itu Khalik, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, yang diciptakan itu siapa? Langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Termasuk makhluk, iya betul. Itu Yesus. Ya. Itu abang salah. Kalau Yesus itu nanti ceritanya alurnya ada manusia dulu atau enggak ciptaannya langit atau enggak bumi, yang ku tahu kan ya. Iya. Gitu. Enggak, yang ku tahu yang salah enggak itu. Jadi yang diciptakan Allah itu pencipta. Ya ibunya Yesus sama Yesus dicipta. Bukan, dulu jangan lari ke situ Bang. Jangan dulu lari ke situ. Jagat rayanya diciptakan Allah Bang. Jagat raya. Iya, jagat raya ini Allah yang ciptain. Tadi nggak ada aku bilang jagat raya Bang, masih alam semesta itu. Alam semesta. Udah lengkap lah di situ. Dalam pikiran abang aku udah paham. Iya. Karena ada makhluknya, manusia ini ada yang punya akal pikiran, makanya kita berdebat saat ini kan itunya. Iya. Jadi aku bilang tadi udah diciptakan bumi. Iya. Bumi ini dulu kita katakan Bang ya, maaf ya. Iya.
agak nadaku agak apa gimana? Iya. Ini diciptakan dengan isinya makhluk manusia. Iya. Betul. Jadi iya diciptakan. Inilah Bang Juma ini jadi oke lah. Ya udah serius. Serius lah orang. Iya Bang ya. Dia diciptakan manusia Bang ya. Aku bertanya, namanya aku bertanya Bang. Mungkin kurang pintar lah dari Abang. Gak pintar aku orangnya. Emang. Iya. Iya Bang, makasih. Anda sendiri yang ngaku kan? Saya tinggal mengiyakan aja. Jadi Bang, siapa sih yang dikatanya yang diciptakanlah manusia? Itu siapalah manusia pertama? Hah? Adam. Dan Adam. Enggak. Adam dulu. Kalau Hawa itu kan cuma bilang mengapakan dianya itu, menemani dia katanya. Tetap sih manusia, perempuan. Iya. Dan iya. Jadi Bang, gini Bang. Iya. Melompat laku sekali boleh gak? Satu aja. Lompat lah yang jauh. Enggak, satu langkah Bang, satu langkah. Satu langkah, iya boleh. Kalau di agama aku udah paham. Itu siapa yang ku kenal paling apa Yesus itu kan. Iya. Jadi kalau asal usul Nabi Muhammad ini dari mana lah Bang? Aku coba bertanya ya. Dari bapaknya. Iya. Enggak, asal usulnya dari mana? Gitu. Dari bapaknya Bang. Iya, tinggal di mana, lahir di mana. Nabi Muhammad namanya. Iya, nyanyilah. Aminah ibunya. Itu ada lagunya. Ya aku nggak tahu lagu Abang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk mengajarkan Al-Qur'anul Karim ya kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan inilah hambaku Muhammad, Nabi Muhammad yang telah kuutus kemudian membawa wahyu, di atasnya aku berikan roh sebagai perintah kepadanya. Itu belum ngomong langsung. Allah berbicara melalui Roh Kudus. Jibril. Ya. Lalu kemudian Roh Kudusnya menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril. Iya, Roh. Jangan bercanda. Roh Kudus. Roh Kudus. Iya, Roh. Iya. Oke. Bang, Roh Kudus. Oke ya. Nah, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Jadi beliau ini adalah hamba Allah yang diberikan kemuliaan sebagai Rasulullah, utusan Allah, dan juga Nabiullah, Nabi Allah. Nah, kalau kita berbicara siapakah beliau? Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kitab Sirah Nabawiyah, beliau adalah anak daripada Abdullah. Abdullah adalah anak daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sendiri punya orang tua bernama Hashim. Hashim tadi dikasih tahu. Oke Bang, lanjut. Hashim nama orang tuanya adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf nama orang tuanya adalah Gusoy. Gusoy punya orang tua namanya Kilaf. Orang tuanya bernama Murrah. Murrah namanya Ka'ab bapaknya. Bapaknya Ka'ab bernama Luai. Lalu kemudian Khalif, lalu Firh, lalu Malik. Lalu kemudian bapak dari Malik adalah Nadr, Kinanah, Kusaimah, Mudrikah. Lalu kemudian Mudrikah dilahirkan dari seorang istri dari Ilyas. Ilyas bapaknya namanya Mudar. Mudar punya bapak namanya Nizar. Nizar punya bapak namanya Ma'at. Lalu kemudian Ma'at punya bapak bernama Adnan.
Adnan sendiri adalah anak dari Adad. Adad punya bapak namanya Hamaisa. Hamaisa kemudian punya bapak bernama Salaman. Salaman punya bapak namanya Iwat. Iwat juga punya bapak namanya Bus. Lalu kemudian Giwal. Lalu kemudian Abi. Lalu kemudian Awam. Kemudian Nasid. Kemudian Nasid, Kiwal, Abi, Awal, Nasid. Kemudian Hisa. Lalu kemudian Hisa ini punya bapak bernama Buldas. Lalu Buldas punya bapak bernama Yadaf. Yadaf punya bapak namanya Tabik. Habis itu bapaknya namanya Jahim. Enggak, aku kenal itu semua itu, Bang. Sampai kemudian kepada Qaidar. Qaidar kemudian dilahirkan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian adalah anak dengan bapak bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sendiri bapaknya namanya Tera atau Azar. Azar kemudian punya bapak bernama Nahur. Nahur kemudian punya bapak bernama Saru. Saru dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Lengkap. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan orang hilang. Itu Beliau keturunan- punya keturunan Abraham enggak? Oh iya jelas tadi kan. Tadi udah disebut. Udah disebutkan. Nabi Anak Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Ismail melahirkan anak pertama Nebayot. Tapi Nebayot tidak melahirkan Nabi Muhammad, tetapi melahirkan dari Qaidar, yaitu Khaidir. Lalu Uram. Baru setelah itu melahirkan Uda. Habis itu anaknya punya bernama Mizi. Habis Mizi punya anak bernama Sumai. Sumai punya anak bernama Zari. Terus sampai ke bawah, sampai ke keturunan 22 dari Nabi Ismail. Muncul lagi kemudian anaknya bernama Adnan. Habis itu Ma'an. Habis itu Nizar. Habis itu Mudor dan seterusnya. Sampai kepada Hashim. Lalu Abdul Muttalib, lalu Abdullah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu umat Islam, persaudaraan umat Islam sedunia. Keren kan? Kita bang begini bang. Tidak Keren, gelap keren dia. sekali, keren. Keturunannya sempurna. Keren. Kalau Yesus gelap silsilahnya. Jangan gitu bang. Betul bang. Yang menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Menurut kamu tadi? Jangan dulu dijawab, biar aku jawab. Pinjam dulu 100 bang. Pinjam 100, nanti abang nggak balikkan besok. Harus dia abang balikkan. Iya juga ya. Gini bang. Mana air tehku di sini kok gelasnya terbang-terbang? Hei, siapa yang menyembunyikan tehku di sini? Loh. Oh ini sudah dipegang di tangan kiri dicari. Aduh. Nalariangnya man, awasannya nalariangnya. Gini bang, aku mau nanya bang ya. Agak serius lah dikit-dikit. Alhamdulillah. Iya. Syukurilah. Jawabannya bagus banget. Ya. Cuman itu jawabannya bang. Enggak, gini bang. Enggak, aku kan kalau boleh bertanya bang, kalau masih boleh kan ya. Tadi udah ku tahu keturunannya, udah ku tahu itu udah dijelaskan Bang Juma tadi itu, walaupun nggak kenal aku semua itu, entah siapa lah itu ya kan. Terlalu banyak tadi, mungkin dia lebih paham lah gitu kan. Iya. Ya jangankan itu bang, lo kakeknya Yesus aja nggak tahu siapa. Yakub atau Eli. Kakeknya Yusuf ya memang ya beda. Kakek Yusuf itu memang kakek Yesus, gue bilang. Iya, kakek Yesus itu ada dua. Eli dan Yakub, mana yang benar? Masa satu orang punya dua kakek dari satu ayah? Ini dulu Yakub waktu mungkin tadi dari itulah pisahnya bang tadi itu rasa berbeda. Jadi abang maksud abang. Jangan dibikin susah saudara Mikael ini, kasihan. Baru-baru kena tipes dia. Kalau mau dia tanya gini, kakeknya Yesus itu laki atau perempuan bro, Mikael? Kakeknya Yesus? Iya. Oh kakeknya Yesus, kalau yang tahu bang ya, memang yang percaya yang mani nggak ada kakeknya bang. Berarti Matius sama Lukas bohong dong. Jelas nggak ada kakeknya Yesus.
Mati bohong jelas. Tapi keturunan dari keturunan yang Daud. Berarti ada kakeknya. Itu bukan turunan, itu tanjakan. Enggak bang, tanjakan itu bang. Nanti ku cari nanti lingkaran nanti kayak mana? Enggak. Enggak, pertanyaan saya, kakeknya Yesus itu perempuan atau laki-laki? Kakeknya Yesus. Laki atau perempuan? Itu dari tunas Daud itu bang. Iya, laki atau perempuan kakeknya? Laki. Nanti abang bilang nanti siapa nanti kakeknya kan? Pinter dia, laki katanya pinter. Atau Tuhan itu berjenis kelamin enggak? Aku udah paham itu. Ujung-ujungnya di situ bang. Emang menurut saudara berkelamin atau kagak? Tuhan itu? Iya. Aku nggak tahu Tuhan itu berkelamin atau enggak. Karena itu aku nggak menjelaskan kakek atau perempuan. Bang, saya mau tanya bang, kenapa Tuhanmu naik kursi roda bang? Tuhan naik kursi roda? Iya. Daniel 7 ayat 9 bang, coba baca bang. Roda api? Kayak naga gitu? Atau gimana? Dia sudah lanjut usia, terus api. naik kursi roda api. Coba baca Daniel 7:9 itu. Daniel 7 ayat 9. Kalau aku cek nanti Google bang, nanti mungkin terganggu kita ngomong ini bang. Ini api tunggal ini bang, nggak kayak kalian bang bisa 2 HP mencari pertanyaanku bisa kalian searching. Nah, beda bang. Ya kalau enggak saya bacakan, nggak apa-apa deh. Boleh kayak nggak apa-apa, bacakan aja. Oke, saya bacakan ya. Bentar. Gak apa-apa. Mana nih Daniel 7 ayat 9. Dibahas di Facebook dulu ini mas. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah. Oh ya. Tunggu bang, boleh nggak? Aku tuh abang digeser dulu ke samping. Tempatkan aja bang Juma ini dulu. Berjelas. Nggak percaya Tuhannya. Maksudnya Tuhannya itu naik kursi roda. Nggak percaya itu dulu. Ayat itu. Enggak, aku mau nengok ayat itu. Boleh. Lucu. Tuhannya sudah tua naik kursi roda. Coba dibesarin ini, host. Dicampakkan aja katanya tadi. Nah, tuh ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nih, ini perkataan Nabi nih, perumpamaan atau mimpi apa aja penglihatannya ini, bukan perkataan Tuhan ini. Jadi aku tanya balik bang. Itu udah aku jelaskan, itu perkataan Nabi tuh. Nabi siapa? Coba siapa yang bilang itu? Pasti ada Daniel. Aduh, jadi, ini Daniel ini enggak benar Daniel ini. Aku bertanya dulu. Daniel salah berarti itu ya. Bentar dulu. Salah itu. Itu penampakannya, penglihatannya. Iya, berarti salah Daniel. Daniel salah apa benar? Nah, itu penampakannya. Iya ya, yang dilihat Daniel itu benar apa salah? Sudah nampak dia pakai kursi roda. Benar itu. Benar. Itu penglihatannya dalam mimpinya. Kitab orang abang, Al-Quran abang lebih hebat lagi kalau dalam mimpi. Lebih hebat, luar biasa. Jadi nggak sepakat dulu kita Tuhan Anda pakai kursi roda. Tuhanku pakai kursi roda. Penampakannya itu kan perumpamaan itu bang, kelihatan. Mungkin roda api tadi kan, dia kan karena roda api. Bahaya ini rodanya api, berkobar-kobar pula kayak film kartun. Kayak main sirkus. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Ya Michael, menilu nanya aja dia Michael. Iyalah Bang Suma. Iya. Ini
apa? Kursi roda. Bukan ini apa? Saya mau apa nih ini tentang kalau soal iman Kristen kita tuh apa ya percaya kepada Yesus karena dia juga bisa dia membuktikan bukan hanya memberikan janji bahwa orang yang percaya kepadanya itu akan selamat mati dan tidak bangkit lagi. Nah, itu percaya sebagai apa dulu? Percaya apa dulu, Bang? Agama bos juga pasti kan Allah menjanjikan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya. Nah, di sini kelebihannya kita yaitu kita apa? Tuhan kami umat Kristen itu apa dulu, Bang? Membuktikan, Bang. Percaya sebagai apa dulu, Bang? Jangan bablas terus. Percaya sebagai apa? Maksudnya kami percaya Tuhan kami itu karena dia bisa membuktikan bahwa iya percayanya itu sebagai apa? Dia ada gitu ya. Maksudnya percayanya sebagai apa? Maksudnya ya itu kelebihannya di apa? Ya bukan, kelebihannya. Anda kan kalau percaya Yesus itu kan akan diselamatkan kan begitu tadi. Nah itu percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan dan nah itu selamat. Ayatnya di mana? Percaya kepada Yesus Tuhan selamat. Itu banyak bos, banyak. Oh mana satu aja bang. Banyak. Satu aja percaya Yesus Tuhan dapat keselamatan. Ayo. Roma 10 banyak bos. Nomor 9. Kalau kita masuk ke sana itu banyak bos. Nah, jadi saya hanya garis bawahi. Bentar sedikit bang. Soalnya gini bang, percaya Yesus masuk surga itu bukan percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi percaya dia sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan aku Yesus Kristus dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Utusan bang, bukan Tuhan bang. Iya, ayat itu kutipan Yesus karena pada saat itu kan orang Yahudi nggak percaya gitu bos. Makanya dia kutip Sema Israel itu begitu bos. Iya, tapi kan nggak pernah mengajarkan percaya aku sebagai Tuhan kamu selamat. Di mana ayatnya? Itu banyak bos, banyak. Satu aja bang, satu bang. Jangan banyak-banyak bang, satu aja. Roma 10 banyak. Itu pernyataan Paulus, pernyataan Yesus yang saya maksud. Tapi Paulus juga Kristus bang. Oh iya, Paulus juga Kristus ya. Jadi itu maksudnya tentang itu. Jadi maksudnya kita percaya itu karena dia membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut. Berarti kita nggak ragu lagi karena memang udah terbukti. Nah sedangkan Allah-Allah yang lain itu kan belum pernah membuktikan itu bahwa dia pernah mati dan dia mengalahkan maut dan dibangkit kembali hidup kekal sampai sekarang. Nah itu pokok. Ada saksinya. Salah satu poin aja itu dari sekian ribu penulisnya ada. Terus yang saya mau tanyakan dari Bang Suma ini, saya kan dengarnya bahwa Nabi Muhammad ternyata nama aslinya Lu bangga karena Tuhanmu pernah mati itu ya. Jelas. Maksudnya nama aslinya bukan Muhammad ya. Dengarnya sih. Saya pengen tahu itu nama dipakai Muhammad itu sejak kapan dan siapa yang kasih nama gitu loh. Ya makasih Bang Zuma. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki banyak nama sebenarnya. Al-Hashir, Al-Amin, Al-Aqib, Al-Mutawakkil, Al-Mahi, Al-Malhama. Banyak nama beliau. Muhammad, Al-Mahi, terus Ahmad. Itu nama-nama beliau. Iya. Nama beliau itu banyak. Makanya sifat-sifat yang ada pada diri beliau itu turun ke nabinya. Itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Oh bukan. Itu. Nah, kalau Yesus sendiri namanya siapa? Immanuel atau Yesus? Hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Itu dia makanya. Saya juga heran. Namanya Immanuel tapi nggak pernah dipanggil Immanuel.
Yang memberi nama Nabi Muhammad, nama Muhammad kakeknya. Abdul Muthalib Saya di depan Ka'bah kakeknya. nama awalnya. Iya, nama awalnya Muhammad. Sifat-sifatnya bukan. Nama awalnya Muhammad. Ya, siapa yang memberi nama kakeknya? Di mana? Di depan Ka'bah. Baca Sirah Nabawiyah itu kalau mau tahu soal itu. Saya nggak ada hadis, Bos. Saya baru pegang Quran. Nah, udah aja. itu udah aku kasih tahu itu. Kalau mau tahu referensinya di Sirah Nabawiyah. Kalau cari hadis di mana, Bos? Belilah bukunya, buku hadis. Kita mau beli hadis di mana, Bos? Di Gramedia juga banyak. Di mana jual biasanya? Di Gramedia banyak. Oh ya. Di toko buah juga mungkin ada. Bos rumah ini ada-ada aja. Buah pikiran. Hadis yang diakui itu hadis apa aja? Sahih. Oh sahih ya, kayak sahih Muslim. Semua hadis itu diakui. Oh gitu. Siapa yang nanya Sirah Nabawiyah? Tapi ada diakui hadis lemah, hadis palsu, diakui hadis sahih, diakui sebagai hadis dhaif dan seterusnya. Oh gitu. Berarti yang diakui yang hadis sahih aja gitu. Iya, hadis sahih diakui sebagai sahih. Oh. Ada yang noise. Makasih Bang. Nah itu gimana itu Bang? Iya. Katanya Yesus itu diberi nama Immanuel. Tapi kok nggak pernah ya ada nyebut Immanuel atau Maria, Immanuel, sini Immanuel gitu. Kok nggak pernah ya Bang? Manuel sini ke ibu. Nenen. Nih. Kus, Markus. Nih. Oke. Nih. Apa tuh Bang? Coba. Nihai. Apa tuh? Nihai. Nihai katanya. Nihai. Nihau, mak, xie. Enggak Bang. Hayabida. Dibaca dari kanan, Bos. Dibaca dari kanan ke kiri. Gak paham nanti ku baca nanti Bang kul. Dari kiri, dari kanan bacanya. Oh, begitu. Nah, coba baca dari kiri, kanan. Ini setara sama perjanjian lama, perjanjian baru nih. Enggak, kalau ini kiri ke kanan jemaahnya tuh. Ya, setara. Karena kalau Itu kita Quran lihat ya? Bible itu seperti Al-Quran Sirah apa? Nabawiyah ya. Ayahin. Itu teks biasa kan? Ayahin gitu. Al-Quran apa? Teks biasa. Ayahin dia bilang. Iya, dibaca dari kanan dia. Ayah busa. Makanya tuh bilang nanti Bang. Enggak, ini bahasa Indonesia biasa, kiri ke kanan. Guru udah jahat banget jahilin orang. Dibaca dari kanan beneran. Makanya aku bilang nggak tahu Bang bahasa itu. Nanti aku bilang enggak, ini. Dari kiri. Lo dibecandain itu. Albiawa katanya. Ya kan? Ini hayahin. Ayo, hayahin. Anihaya. Anihaya. Ditaruh apanya itu, tanda apanya gitu. Iya, Bos. Iya, Bos. Kalau Quran yang saya punya ini benar apa enggak nih, Bos? Kenapa Boleh saya tunjukkan? Boleh. Ntar saya Bisa open cam memang? Ya, saya coba ya. Iya. Oh, nggak mau dia. Nggak mau. Berapa? Pengikutmu berapa? Saya baru buat gara-gara Bang Suma saya buat. 400, masih 400. Coba baca aja Al-Qur'annya apa di situ. Ini Al-Quran diterjemahkan dan dilengkapi tajwid warna. Tajwid warna. Sama Simail Quran. Saya ada 2 Simail Quran. Hijaz apa nih? Terjemahan tafsir berkata Aswad. Sama ini Hijaz gaya tulisannya. Iya, Hijaz. Yang satunya Hijaz, yang satunya
Al-Quran apa nih terjemahan dilengkapi tajwid warna itu. Tajwid. Iya, tajwid itu. Apa ya? Jadi Itu benar- perbedaan Al-Quran benar sama Al-Qurannya Biblos apa kalian ya nggak tahu juga, harus di open camp, kita lihat dulu gitu surahnya. Surah apa bang? Enggak, Bos. maksudnya itu Quran yang saya pegang sekarang itu. Jadi apakah itu Quran yang dipakai apa lain gitu loh? Belinya di toko muslim atau di gereja? Nggak tahu, saya dikasih sama teman muslim. Surah apa yang anda ingin? Ya benar insya Allah. Iya benar. Masalah saya nggak bisa open camp. Al-Quran tuh nggak ada versi bang, nggak seperti Bible ada versi. Al-Quran nggak kenal versi bang. Nanti apapun yang anda baca sama. Iya, ini saya baca kayak tadi saya kutip yang At-Taubah 31 kan sama dia. Kalimatnya sama. Iya, nggak ada masalah. Atau At-Taubah 31 kalau anda bisa Arabnya coba bacakan. Nggak bisa ya? Saya nggak bisa, bos. Saya jemaah. Itu di At-Taubahnya ada dalam kurungnya nggak? Ada dalam kurungnya nggak di situ? Apa dalam kurungnya? Ada. Dua-duanya ada dalam kurung. Apa dalam kurungnya? Ntar saya lihat ya. Di sini ada kebanyakan ada dalam kurung sih. Iya. Tahu nggak dari mana dapatnya dalam kurung itu? Untuk memperjelas saja sebenarnya. Tapi Iya. Cuma kan cuman itu kan nggak datang dari apa ya namanya tuh, nggak datang dari inisiatif penulis. Kalau di kita itu datang dari gaya bahasa Arab yang disesuaikan ke bahasa Indonesia. Kayak misalnya begini, misalnya At-Taubah 31 kan mereka menjadikan orang-orang alim dalam kurung Yahudi dan rahib-rahibnya dalam kurung Nasrani sebagai Tuhan selain Allah gitu. Dan dalam kurung juga dalam kurung ya, betul. Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, itu kenapa bisa ada dalam kurung kayak gini? Itu karena dilihat dari linguistiknya, dari tajwidnya, yang nanti ada namanya waw atof. Ini kalau gua ajarin ya. Ahbarohum, ini ada fathah, bacanya a atau o. Ahbarohum, apa itu? Orang-orang alim, bentuk jamak. Terus nanti waruhbanahum, ruhbana, a lagi. Nah itu artinya apa? Rahib-rahibnya Pembesar lah. Itu cuma cetakan dulu biar jelas. Ya, rahib-rahibnya itu jamak juga. Arbabahu, arbaban. Nah ini kan ini juga nih fathah juga, a juga bunyinya. Perhatikan. Min dunillahi, ini Allah ya, nama Tuhan. Host dibesarin, Min host. dunillahi. Nah ini di sini min dunillahi itu kan. Ini bacanya nggak a, dia i. Selain Allah, pengecualian. Nah di sininya baru berikutnya di sini. Tunggu mana nih ininya? Wal masiha. Nah di sini a lagi, sehingga merujuk ke pengelompokan yang ahbarohum, ruhbanahum, dan arbaban. Ini kan a semua, makanya wal masiha ini kelompoknya ke sini. Gitu, barulah dapat kurungnya begini. Ngerti ya? Enggak. kecuali di sininya wal masihi. Nah, ini baru satu kelompok dengan lafaz Allah, baru satu kelompok. Tapi kalau misalnya wal masiha, dia lari. Ini namanya waw atof
larinya ke yang AA lagi bunyinya. Yang mana yang AA lagi? Ya inilah ahbarohum waruhbanahum arbaba. Nah gitu. Nah hum ini menandakan bentuk jamak. Kalau ada mim di belakangnya dalam bahasa Arab itu bentuk jamak. Gitu my bre. Dah. Jadi James ada kepikiran masuk Islam nggak? Saya masih belajar, Bos. Tapi ada kepikiran sedikit, dua dikit. Masih belajar. Oke, siap. Semangat belajarnya. Kasih. Mikael Markus gimana? Ada kepikiran masuk Islam? Oh, kalau saya bang, tidak, saya hidup mati untuk Yesus. Ngapain? Ya, saya percaya Yesus. Nggak masuk Islam, nggak percaya aku Tuhannya Nabi Muhammad. Iya, nggak apa-apa bang. Seandainya pun aku memang sesat, misalnya aku masuk neraka gara-gara mengikut Yesus, tetap aku mengikut Yesus. Gitu. Makasih. Iya, nanti apa ada di surah-surah Al-Quran itu penyesalan orang-orang yang berada di dalam neraka. Ada itu. Iya. Cuma ya gimana? Mungkin itu saya dalam tulisan yang abang percaya. Oke bang. Yang ya cuma tertulis. ini juga sih ya apa sih ya surga Kristen juga. Bukan maksudnya di neraka versi Kristen juga itu kan gemertak gigi sama menggigil ya. Jelas bang. Dingin dia nerakanya ya. Iya jelas. Aku pun memang ya betul. Aku pun bukan orang yang gimana ya, pendosa, manusia berdosa biasa. Kalau di kita neraka panas. Ya tetap gentar kita bang kalau masuk neraka tetap. Tapi aku memang percaya Yesus menyelamatkan aku itu aja. Yesus menyelamatkan Mikael Markus. Caranya gimana? Percaya sama dia. Percaya aja. Percaya sama dia, jelas. Percaya aja katanya. Percaya. Gampang banget. Ya, Yo Anita, ayo atuh kalau mau naik sini naik Anita. Kalau percaya doang gampang banget, Bre. Oh jelas. Kalau misalnya kita ya, misalnya kita mau, Gini, bang. mau Oke, pengen uang banyak. Tunggu. Abang bilang. Dikit. Kasih contoh dulu dikit. Misalnya, saya percaya persoalan kamu akan memberikan saya gaji yang besar. Terus dikasih gitu gaji yang besar. Gampang banget nanti. Gini bang, maksudku tadi bang, aku percaya sama Yesus. Bilang gini, kalau masalah dosa tadi, masalah kalau di bidang dosa atau kebaikan keburukan itu kan tetap ada katanya dalam frekuensi kepercayaan itu. Kayak orang abang kan ada katanya, lakukanlah kebaikan, Allah nanti suka bakalan dibalas nanti kebaikanmu 1000 kali lipat, berimpaklah berapa lah. Kalau kalian bukannya perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Enggak. Ya kan? Gini bang, kalau konsep kami beda. Percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus sama Tuhan Yesusku, misalnya percaya sama dia, otomatis yang ajaran dia yang dari dulu mengajarkan kebaikan wajib kita ikuti karena kita udah sayang sama dia. Nggak mungkin lagi kita melukai hatinya. Itu aja bang. Kalau nggak menjalankan masuk kemana? Kalau nggak menjalankan? Kalau nggak menjalankan, kalau abang bilang tadi, ya udah berarti dia nggak sayang sama Tuhan. Tapi dia jadi percaya kan? Tapi dia percaya sama abang. Sia-sia percayanya gitu. Enggak. Kalau nggak menjalankan, kurasa bang menyakiti Tuhan, memang menyakiti hati Tuhan lah itu. Iya, jadi kita. Jadi, makanya dalam Islam itu ya, dalam Islam nih ya, Michael Markus Alan Kabut ayat 2 sampai 3 gitu. 1 miliar infak, tapi kita melakukan kejahatan, bersundal dan segala macam tetap masuk surga. Dicuci dulu di neraka. Kalau Islam itu gitu konsepnya. Kita ada persinggahan ke neraka untuk nyuci dosa gitu. Iya, masukkan. Karena nanti buat apa? Buat apa iman kita kalau kita nggak ke surga ujung-ujungnya gitu. Jadi tiap dicuci dijemur nggak berkering?
Lah itu ya, itulah sama kayak gini konsepnya di keluarga muslim, Maaf ya, kita bercanda terbiasa tadi. Oke. baju-baju yang kotor itu nggak langsung kita lipat masuk lemari, kita cuci dulu, semacam gitulah. Kita nggak tahu kalau di keluarga Kristen ya. Begitu bang ya. Kalau di kita tuh ini apa? Kalau neraka itu kekal bos, masalahnya nggak, kalau udah masuk sana nggak bisa keluar lagi dari sana. Kalau Nah, karena itu- apa? Karena kalau bisa keluar kan sudah pasti orang nggak ada yang di neraka lagi. Ah, Karena itu orang bedanya semua sama mau ke Islam. surga. Itu bedanya sama Islam. Jadi Nerakanya Iya, silakan dulu. sebentar deh. Nerakanya yang kekal bersama dengan orang-orang kafir di dalamnya. Iya, begitu juga surga. Surganya kekal bersama dengan orang-orang beriman yang ada di dalamnya. Kalau saudara mengatakan orang yang masuk ke neraka itu kekal di dalam, tidak keluar lagi semuanya, keliru. Kenapa saya katakan keliru? Di kitab saudara maupun kitabnya orang Yahudi, di situ jelas dikatakan manusia akan dibalas dengan perbuatan manusia itu masing-masing. Ayub 34, Mazmur 62, Amsal 24, Yesaya 3, Yeremia 17. Manusia akan dibalas berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, bagaimana dengan manusia yang perbuatannya ada baik, ada yang buruk? Masuk neraka untuk membalas perbuatan buruknya. Terus perbuatan baiknya? Jadi begini Bang Zuma, kalau kita Kristen tuh begini, Panjang lagi keselamatan malamnya. tuh Lanjut. ada anugerah, itu bukan karena hasil usaha kita, bukan tapi bukan ini, Bang, jeripaya kita. ini. Jadi perbuatan baik itu karena ucapan syukur. Enggak, ini daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Amsal 24. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwa tidak mengetahuinya, dan membalas manusia menurut perbuatannya masing-masing? Yesaya 3. Ini Tuhan yang berfirman, katakanlah, berbahagialah orang yang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpahnya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya masing-masing. Yeremia 17. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, dan setimpal dengan hasil perbuatannya masing-masing. Jadi kalau perbuatannya ada baik, ada buruk, Anda mengatakan kasih karunia? Tidak. Ini katakan upah berdasarkan perbuatan masing-masing, diganjar sesuai dengan tingkah laku masing-masing. Ya itu benar Bang Suma, tapi kan begini, manusia itu tidak akan pernah terlepas dari dosa. Kita mau perbandingkan misalnya perbuatan baik kita dengan dosa kita, dalam sehari saja paling banyak tuh dosa dibanding perbuatan baik kita. Lantas kalau kita mau timbang-timbang perbuatan baik kita bawa ke hadapan Tuhan, kira-kira perbuatan baik kita mana yang lebih berat daripada dosa? Pasti dosa yang lebih berat daripada perbuatan baik kita. Begitu loh Bang Suma. Nah, makanya solusinya apa? Di Islam itu solusinya apa? Bertaubat. Kita kalau percaya Yesus kan itu dia jadi satu junjungan teladan yang tepat, begitu, karena di semua kitab kan mengatakan bahwa dia suci, dia tidak berdosa. Sudah pasti yang tidak berdosa kan itu semuanya di surga. Dan Yesus itu berdosa Bang. Justru Yesus itu manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mantap kali. Gitu. Cak. Begitu. Loh iya. Kenapa dia terkutuk? Kenapa dia terkutuk di atas tiang salib? Karena dia menanggung semua dosa manusia. Tidak ada Tuhan yang menanggung dosa kita. Oh, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan menghapus, bukan menanggung. Yesus menanggung dosa.
Bang Suma, begini, upah dosa ialah maut, itu firman Tuhan. Itu firman Paulus. Jika firman itu dilanggar kan berarti itu ya, tunggu. melanggar firman. Saudara tadi mengatakan Yesus itu manusia suci, sedangkan semua dosa-dosa manusia ditimpahkan kepada Dia. Bagaimana Anda bisa mengatakan Dia suci sementara semua dosa ditanggung oleh Dia? Begini. Makanya dia terkutuk karena dia manusia paling banyak dosa ditanggung. Bos Suma udah punya anak belum? Punya. Kalau misalnya sesuatu terjadi sama anak Bos Suma dan anak Bos Suma dan itu Bos Suma harus dituntut untuk melakukan sesuatu, apakah Bos Suma akan diam? Anda salah, bukan begitu analoginya. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan, pemerkosaan, pembunuhan dan seterusnya, maka Anda jadikan anak Anda menjadi tumbal dari dosa-dosa orang lain. Itu namanya apa? Membunuh anak sendiri demi dosa orang lain. Itu apa namanya? Anakku yang kusayangi, aku membunuhmu ya, demi untuk menghapuskan dosa anak tetangga yang mencuri dan memperkosa. Gitu. Enggak, maksud saya gini, Bos Suma. Maksud saya kalau anak Bos Suma misalnya melakukan sesuatu kesalahan, ya kan, saat anak Suma dituntut dengan hukuman yang sudah Bos Suma buat satu undang-undang dan ternyata anak Bos Suma sendiri yang langgar, itu apakah saat menghadapi hukuman itu apa yang Bos Suma harus lakukan? Apakah Bos Suma harus melanggar undang-undang itu? Kesalahan ditanggung masing-masing, Bos, nggak bisa ditimpakan ke orang lain. Menyelamatkan dia. Kesalahan itu ditanggung masing-masing. Coba lihat Yeskiel 18 ayat 18 tuh. Ya, dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak. Yang bertobat yang akan mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi nggak ada itu dosa lain, dosa orang ditanggung orang lain itu nggak ada. Di mana ada ajaran seperti itu? Coba lihat lagi di dalam Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yesus orang fasik kah sehingga dia dijadikan tebusan untuk orang untuk penjahat? Coba, malah kebalik-balik Kristen ini. Iya, jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu manusia suci, itu Anda berarti tidak baca Bible. Yesus itu manusia yang paling banyak dosanya, karena semua dosa dilimpahkan ke Dia. Oh iya, oke. Benar kan? Benar kan? Tapi di mana dosanya? Pernah nggak dia berbuat dosa? Nah itu dia tanggung semua dosanya. Dosa yang paling berat adalah membatalkan hukum Tuhan. Karena dia Tuhan sendiri. Udah bisa. Karena dosa. Bagaimana dia Tuhan sendiri sementara dia manusia? Gimana ceritanya dia adalah Tuhan sendiri? Atau di Android kita tinggal delete dosa, bukan kayak gitu, delete dari surga sana. Nah, Tuhan mengajarkan menghapuskan dosa dengan bakar tai kodok. Tapi tadi Nabi Muhammad tahu keturunan Abraham. Cara Abraham gimana? Bertobat. Aduh, rusak lagi kita, Bang. Kok aduh? Bertobat. Iya, bertobat. Dosa Abraham apa coba? Iya, dosanya apa? Coba. Begini Bang Suma. Apa dosanya Abraham? Dosa pada zaman dahulu aku bertanya Abang, itu mereka itu Abraham tidak punya dosa. Hari raya kurban. Mereka mengorbankan korban persembahan bakaran untuk menebus sebagai itu ada. Dosa. Ada kan? Iya. Tapi terus kenapa harus manusia yang dikorbankan? Begini. Kenapa bukan hewan aja? Sementara Nabi Musa diajarkan korbankan hewan. Kenapa dikorbankan manusia? Begini, Bos. Yesus juga nyuruh korbankan hewan. Iya, betul. Dengar dulu makanya. Nah, oleh karena itu, makanya korban itu Allah siapkan sendiri untuk manusia. Ya, untuk menebus dosa manusia gitu. Ya, itu dan anaknya. Dia menyelamatkan manusia itu sendiri. Makanya Allah itu punya kasih yang sangat luar biasa gitu loh. Dengan cara membunuh anaknya. Dengan cara firman-Nya yang dibatalkan, yaitu lewat kematian.
Waduh, dia batalkan itu. Di mana itu Tuhan mengatakan itu? Jangan-jangan cuma ada di Kristen. Enggak, kan dia firmannya udah mati. Ih, siapa yang bunuh firmannya? Firman yang jadi manusia kan udah mati bagi manusia. Siapa yang bunuh firman Tuhan? Ya dosa kita. Mati meja. Kan Tuhan mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, memang benar. Nah, terus Yesus bisa dibunuh nggak? Dia dibunuh. Nggak bisa dibunuh nggak? Dia dibunuh karena memang dia datang untuk itu. Ih, bahayanya. Bahaya. Iyalah. Nah, itu gak bersuka cita tuh bang. Suka cita. Enak kali kau bunuh orang, kau suka cita. Kau yang bunuh orang, kau yang suka cita. Siapa Jadi yang bunuh begini, Tuhan itu? Begini. Nah itu dia makanya. Kau Tuhan, siapa yang bunuh Tuhan? Jadi begini bos semua. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kasih Allah itu, Aduh, parah. kita umat Kristen tidak bisa membalas kasih Allah tersebut karena dia rela datang ke dunia untuk kita gitu loh. Nah kalau bos semua nggak orang berdosa, nggak usah ikut Kristen. Loh, bukan orang berdosa. Gimana ceritanya? Tunggu. Ya itu saya hargai, itu imannya Kristen. Sekarang begini, Yesus mengatakan kalau engkau ingin selamat, jangan kau membunuh. Matius 19. Jika kamu ingin selamat masuk surga, jangan kamu membunuh. Boleh tidak membunuh Yesus? Tampilkan dulu bang, jangan membunuh, kata Yesus. Emang benar, itu benar sekali. Iya, nggak boleh Yesus itu dibunuh kan? Bukan Yesus saja. Iya, sekarang saya tanya, karena dosa, boleh tidak Yesus dibunuh? Karena dosa yang membunuh. Tunggu, bukan begitu. Boleh tidak Yesus dibunuh? Itu mengatakan sesama manusia, karena dia bukan karena dosa. Manusia aja nggak boleh dibunuh, apalagi Tuhan. Kita bang dari awal udah membangkang bang, berdosa kita ini semua. Loh, kalian yang membangkang. Oh, jelas perintahnya jangan kau membunuh kok. Kenapa kalian membangkang? Dari awal pun udah ada itu bang, 10 dari tahun. Matius 19, Yesus ditanya bagaimana caranya saya bisa masuk surga. Yesus mengatakan lakukan semua perintah Tuhan. Apa itu? Satunya jangan kau membunuh. Itu salah satu hukum Taurat itu bang. Abang percaya Taurat enggak? Itu ajaran Yesus kan? Jangan kamu membunuh. Ajaran Tuhan itu. Tuhan itu Yesus. Iya makanya saya tanya. Yesus mengatakan jangan kamu membunuh. Boleh enggak Yesus dibunuh? Siapa yang membunuh? Manusia kan? Karena dosa manusia. Ya itu makanya bilang, boleh tidak Yesus dibunuh? Boleh tidak? Manusia yang membunuh, dosa yang membunuh dia. Boleh tidak Yesus dibunuh ketika Yesus mengatakan jangan kamu membunuh? Dosa yang membunuh firman Tuhan. Boleh tidak Yesus dibunuh? Dosa yang membunuh. Siapa yang sanggup membunuh Tuhan kalau enggak? Lah buktinya Yesus dibunuh. Karena dosa kita. Kok dosa? Kenapa dosa Anda orang lain yang dibunuh? Dosaku. Dengarkan. Gara-gara dosaku. Berarti yang berjasa di sini Yesus atau tentara Romawi? Yesus yang berjasa. Karena dosa. Enggak, saya tanya dulu. Yang berjasa untuk Anda Yesus atau tentara Romawi? Tuhan sendiri bergelakat. Tuhan yang berjasa. Kalau Tuhan yang berjasa berarti Tuhan bunuh diri. Kalau Tuhan bunuh diri kan sudah pasti tidak dibunuh bos. Lah itu berarti kalau Tuhanmu tidak dibunuh tentara Romawi, dosamu tidak tertebus, betul? Enggak, biar enggak masuk neraka kau Bang Juma, itu aja. Kalau tentara Romawi tidak membunuh Yesus, dosamu tidak ditebus, betul? Itu sudah dinubuatkan bos. Di mana ada nubuatan? Kamu nggak usah bicara kayak gitu. Sekarang saya tanya, kalau tentara Romawi tidak membunuh Yesus, dosa kalian bisa terhapus kagak? Enggak, memang udah rela Tuhan itu, udah tahu jalur ceritanya. Kenapa kalian jadi pikun? Enggak pikun. Kalau Yesus tidak dibunuh tentara Romawi, dosamu tidak terhapus. Maka yang berjasa di sini adalah
Tentara Romawi. Nah, iblis. Tentara Romawi tidak tahu yang mana yang Yesus kalau tidak dilaporkan oleh Yudas. Yudas tidak akan tahu, tidak akan berkhianat kalau iblis tidak merasuki Yudas. Maka yang paling berjasa paling pertama kepada Kristen adalah iblis. Maka Kristen harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa iblis Yudas tidak berkhianat. Tanpa iblis Yudas tidak melaporkan Yesus. Tanpa iblis Yesus tidak ditangkap. Tanpa iblis Yesus tidak dibunuh. Tanpa iblis Kristen tidak punya Tuhan. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Selamat datang di kebenaran. Logis itu. Cuma selamat datang ke iblisan. Itulah logis dia. Itu. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa saudara menyembah Yesus? Abang pun nggak tahu sejarahnya gimana kejatuhan manusia. Memang kita memang jatuh ke neraka. Larinya ke dongeng, larinya ke tahayul, larinya ke asumsi. Saya tanya, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Kehendak siapa? Iya. Menuhankan Yesus. Nabi yang mengasih tahu itu dari awal. Kan bingung kan? Bingung kan? Allah kan tidak Nabi udah jawab. Bingung kan? Nabi katanya nabi siapa? Nabi siapa? Oh. Nabi siapa? Nabi Paulus. Kak, sebelum itu. Siapa nabi yang memerintahkan menyembah Yesus siapa? Ayo. Bingung kan? Jelas. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, sekarang siapa punya karangan Paulus Roma itu? Surah Roma siapa yang mengarang? Bapak Paulus. Bapak Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 15:48 kalau nggak salah. Perkataan Paulus itu tahu dia dari mana, Bang? Dia kan muridnya yang saksi Yesus itu. Yesus. Apa yang didengar Paulus ketemu Yesus itu kapan? Saksi Yesus. Ketemu aja nggak pernah kok, gimana sih ini orang? Jadi berterima kasihlah kepada iblis. Iya, dulu ya Paulus. Tanpa iblis kalian tidak punya Tuhan. Tanpa iblis dosa kalian tidak ditebus. Luar biasa. Iya. Memang harus kayak gitu. Makanya Yesus mengatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penipu dan antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa yang bilang itu? Di mana tertulis itu? 2 Yohanes bos, 2 Yohanes 1:7. 1 nomor 7. Baca itu baik-baik. Nah, sekarang pada saat saudara kecil, ibu Anda mengajarkan ke Anda Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Jawab. Yesus itu Tuhan. Nah, antikristus. Orang tua Anda antikristus. Sekarang Anda sebagai orang tua ngajarin ke anak Anda Yesus itu Tuhan atau manusia? Apa? Anda mengajarkan ke anak-anak Anda Yesus itu Tuhan atau manusia? Aku mengajarkan anak keturunan Anda. Jelas Tuhan nanti. Tuhan itu Tuhan. Jelas. Berarti antikris. Antikristus. Yesus mengatakan antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang mengajarkan kepada orang lain tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah penipu dan antikristus.
Jadi Tuhan Jadi, di dalam Bos. Jadi Tuhan lagi ya. Antikristus. Antikristus Anda itu. Tadi kan itu. bos bilang Tuhan Yesus tuh mati di salib. Nah, Tapi itu saya baca di Quran ini katanya Tuhan Yesus Isa tuh nggak disalib. Gimana? Ya emang. Makanya yang Anda sembah itu adalah orang fasik. Jadi benar, apakah benar Isa itu tidak disalib? Tidak. Amsal Tidak disalib. 21 nomor 18. Tapi disuruhpakan. Yes. Mazmur 91 ayat 8 Yesus nonton yang disalib. Nonton yang disalib. Coba Mazmur buka Mazmur. Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya Yesus cuma menyaksikan orang nonton. fasik. Nah, Enggak, maksudnya 16-nya diangkat ke langit dan dikenyangkan dia. Coba tengok tuh. Mazmur. Enggak baca aja gak berani. Amsal 21:18. Nya. Nya. Terus jenglah kasihan penonton di bawah. Ya itu dia baca dalilnya. Langsung aja tunjuk teks. Gimana itu? Kasihan ini yang 2600 ini mau nengok juga ini. Itu kan. Makanya. Spill dong. Ya. Udah ya? Paham ya? Amsal. Bahwa yang menghadiahkan Tuhan kepada Kristen adalah iblis. Udah paham? Enggak jelas juga betul itu, Bang. Kok enggak? Kenapa? Spill dulu lah, biar nampak aku. Apanya? Amsal berapa tadi? 931. Nih. Mazmur 91 ayat 8 nih. Nih. Besar lah, buang dulu ke. Ya, perbesar. Buang ke bawah. Host, perbesar host. Mana orangnya nih? Hostnya tidur. Tuh ya. Oh. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nih Yesus cuma nonton. Siapa itu penonton itu? Ada dikatakan Yesus, aku Yesus. Ini nubuat, bos, nubuat ini. Ini. Matius. Aduh. Ini nubuat nih, nubuat. Anda buka Matius 4 deh. Nih. Matius 4 ayat 6 dibuka. Nih, referensinya nih. Apa kata Matius 4 ayat 6? Ya. Berarti Matius itu yang menonton, bukan Tuhan. Aku Tuhan. Kalau dibilang aku Tuhan menonton. Ini awam banget, gak ngerti apa-apa orang ini. Enggak. Abang. Awam. Kalau abang ngerti apa-apa, awam. Bos. Terlalu awam. Gini. Kan katanya Yesus nggak disalib, tapi diserupakan. Diserupakan oleh siapa dan siapa yang diserupakan? Aku cek dulu. Diserupakan bagi mereka, bukan bagi saya. Tanyanya ke mereka. Nah sekarang di dalam Keluaran 23 nomor 728, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin orang yang bersalah, Anda adalah bersalah, dibenarkan dengan cara orang benar justru yang dibunuh? Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah sekarang siapa yang menerima suap untuk kemudian memutarbalikkan fakta kebenaran? Siapa ya yang menerima suap demi untuk Yesus itu disalib? Siapa? Yudas. Nah, Yudas adalah pengkhianat. Makanya di Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai ganti bagi orang yang benar. Nah, Yesus orang jujur, Yesus orang benar, dia diselamatkan. Siapa yang menggantikan? Yudas. Itu cara belajarnya. Begini Bang Suma, orang-orang Romawi pada saat itu kan yang mereka carikan Yesus. Betul.
Tapi tidak kenal Yesus. Mereka tidak kenal Yesus. Kok Allah bisa sejahat itu, bisa nipu orang, bisa Loh, nyumpakan? bukan menipu. Tidak ada hubungannya. Ya, yang dicari kan Yesus, bukan. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi gini. Orang-orang Yahudi cemburu kepada Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 53 sampai 43 sampai 55. Baca di situ. Bagaimana kemudian orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama cemburu kepada Yesus. Karena Yesus pengaruhnya semakin meluas. Maka mereka kemudian bersekongkol membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus ini ditangkap, agar Yesus dibunuh. Karena kalau Yesus tidak dibunuh, mereka akan dibasmi oleh Romawi. Maka lebih baik satu orang jadi korban daripada Yerusalem menjadi hancur, disebabkan karena orang Roma ngamuk. Kenapa ngamuk? Karena orang Yahudi tidak lagi nyetor perpuluhan atau pajak kepada mereka. Kenapa mereka tidak bayar pajak? Karena orang-orang lebih cenderung ikut Yesus. Makanya mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Maka pada saat Yesus ingin dibunuh, Allah menyelamatkan Yesus. Dijadikanlah pengganti. Penggantinya ini betul-betul disalib. Penggantinya benar-benar disalib. Nah, selesai cerita. Beliau diangkat ke langit, diselamatkan sebagaimana Mazmur 91 tadi. Jarang nggak ada di kitab kami digantikan itu. Nah, setelah kemudian berlanjut cerita, kemudian muncul Paulus menceritakan karangan-karangannya sendiri, lalu kemudian dijajakan kepada Roma dan Yunani. Dia mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, digantung di tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Padahal tidak ada hubungannya. Ya, Paulus ini sebagai orang Farisi hanya mencampur adukan ajaran orang Yahudi dan ajaran Roma, kemudian dikirim ke Roma tulisannya itu. Diterima karena berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Makanya 14 buku dari Paulus tidak pernah dituliskan untuk orang-orang Yahudi, semua dituliskan untuk Romawi. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, Petrus 1, 1 Petrus, 2 Petrus, semua ditulis untuk orang Romawi. Makanya sampai hari ini kitab Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen, tidak pernah muncul di dalam pengajian atau kajian atau ibadahnya orang Yahudi. Karena kitabnya orang Kristen itu adalah kitab independen yang diceritakan untuk orang-orang Romawi dan Yunani. Begitu, Bang. Tidak ada hubungannya. Tapi begini, Bos Suma, ini apa yang saya maksud itu begini. Yang orang cari itu kan Yesus. Contohnya orang cari itu ini Bang Suma. Masa Bang Suma kasih ke orang lain, kan itu salah nggak? Berdosa nggak tuh? Ya, nabinya diselamatkan masa berdosa? Gini, Bos. Sekarang saya cari Bang Suma nih. Terus Bang Suma kasih ini Bos Handi. Yang ganti jadi korban. Karena Bang Handi berkhianat. Kan tadi Amsal 21:18, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kan Handi berkhianat nih, ingin melaporkan saya supaya saya dibunuh. Begitu tentara-tentara datang menangkap saya, ternyata mereka justru menangkap Bang Handi, sang pengkhianat saya. Saya malah diselamatkan oleh Allah ke langit. Handi yang siapa suruh dia? Makanya siapa suruh dia kemudian berkhianat. Amsal 21 nomor 18. Nah, di dalam kitab saudara, ketika ada penangkapan, ada seorang yang melepaskan kain lenan, lari dalam keadaan telanjang. Siapa orang yang mau ditangkap tapi lari dengan melepaskan kain lenan ini? Siapa? Yesus. Karena yang pakai kain lenan cuma Yesus. Karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Ketika mau ditangkap yang pakai kain lenan ini, lari dia ditangkap. Pada saat dia ingin ditangkap,
tetapi ada satu orang yang ditangkap beneran. Ini pernyataan ini Bang Juma dapat oten nih, pitinya nanti begini nih. Menurut Bang Juma, Andi pengkhianat. Diulang-ulang tuh nanti tuh pitinya tuh. Itu contoh. Ya, jadi begini, maksud saya itu begini. Yang jelas yang saya cari itu Bang Suma, lantas Bang Andi kasih Bang Suma ya, Bang Suma kasih Bang Andi yang bukan saya diselamatkan oleh saya diselamatkan oleh Allah. Allah kemudian menjadikan pengkhianat ini sebagai pengganti saya. Itu hukuman bagi dia. Amsal 21:18. Seharusnya yang dihukum itu yang dikhianati atau yang berkhianat? Bos, coba jawab jujur deh. Seharusnya yang dihukum itu yang berkhianat atau yang dikhianati? Iya, ya saya yang jawab. yang berkhianat memang. Nah, itu pinter. Tapi begini. Makanya Yesus cuma yang nonton. Kita cari orang kan yang cari itu kan nggak tahu siapa yang berkhianat. Ya kan? Jadi kan sudah mereka cari, mereka nggak tahu. Jadi salah sasaran. Yang mereka cari itu ya Yesus, bukan si Yudas ini. Tahu lah, kenapa nggak tahu orang kaki tangannya Yudas kok mosok nggak tahu? Gimana sih? Mereka itu tahu kalau Yudas itu mengkhianati Yesus. Tahu. Berarti mereka bela Yudas gitu. Bela Yesus. Kok bela Yudas? Berarti mereka bela Yesus. Yesus sudah lari, Bang. Coba baca Markus 14 nomor 51-52. Yesus lari dalam keadaan telanjang. Karena yang pakai kain lenan itu cuma Yesus. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Tidak ada orang lain yang pakai kain lenan, bos, di perjanjian baru itu kecuali Yesus. Gini. James. Ya bos. Ini dengerin. Yang pantas dihukum itu adalah A. penjahat, B. orang baik. Coba jawab. Yang saya ulang begini. Saya ulang dulu, jangan begini. Saya logika sementara. Yang pantas dihukum adalah A. penjahat, B. orang baik. Jawab dulu. Saya pikir tetap orang jahat kena hukum. Udah. Orang jahat. Logi yang baik. Bapak Oke, udah, jawab aja satu. Apakah Yesus orang jahat sehingga dihukum? Pertanyaan kedua. Apakah Yesus orang jahat? A. orang jahat, B. orang baik. Tidak jahat itu Tuhan Yesus. Tanya sama aku. Oke, tidak jahat. Oke. Dari mana dosanya? Tidak ada dosanya. Ya, tidak jahat. Tapi dia rela dihukum. Yang jahat Anda atau Yesus? Jelas saya karena dosa saya. Anda kan yang jahat. Ya. Amsal 21:18. Anda lah yang harus menjadi tumbal, bukan Yesus. Tapi itu lebih Tuhan kami, Bang. Ke Tuhan kok, aduh parah ini. Jelas. Tuhan yang baik itu yang mengajarkan kemudian hambanya untuk bertobat. Abang bisa bertobat. Sekarang begini. Sekarang begini. Anda punya dosa dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Oke. Nah sekarang kalau Anda melakukan dosa lagi, siapa lagi yang Anda menjadi tebusan Anda? Sekali untuk selamanya. Iya, kalau Anda melakukan dosa, siapa lagi yang nembus Anda? Tidak ada lagi. Berarti dosa Anda tidak dihapuskan. Udah dihapuskan itu semua sampai. Berarti kalau hari ini Anda berdosa, itu sudah dihapus. Jelas, makanya aku bilang punya dosa. Berarti kalau Anda membunuh, dosa Anda nggak ada. Dihukum. Loh, masuk penjara. Kok dihukum? Enggak, bukan hukum dunia. Jadi hukum di neraka nanti. Anda dibebaskan. Bertobat. Oke. Bertobat. Oke, aku udah ngerti. Aku udah jalur. Kenapa ujung-ujungnya bertobat? Oke.
Kalau masih bertobat ngapain Yesus harus dibunuh? Jadi begini. Apa? Putar lidah. Al-Quran itu kan bilang kok jadi Yesus Kenapa ke Al-Quran nggak nyambung? Yesus diserupakan, ya kan? Nah, bisa bos Si James pindah topik lagi nih. Mana ada Yudas yang diserupakan di sana? Amsal 21:18. Di Al-Quran. Itu dulu Anda bahas. Oh, pengkhianat dijadikan sebagai pengganti bagi orang jujur. Nah, kan yang menerangkan tuh kalau masuk ke Alkitab kan Alkitab Yesus disalib, bos. Yang disalib ini adalah pengganti Yesus anak Maria. Yang bilang Yesus diserupakan itu kan di kitabnya, bos. Iya betul, buktinya di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus berselisih paham dengan orang Yahudi. Ada yang mengatakan Yesus mati, ada yang mengatakan Yesus hidup. James, di sini, ya bos. James, dari tadi kau muter-muter. James, dengarkan saya dulu, James. Yang pantas dihukum itu A. penjahat, B. orang baik. Ini analogi itu nggak masuk, bos. Ya masuk lah, Amsal. Masuk. Amsal 21 ayat 18 masuk lah, bos. Bos, nggak masuk jalurnya. Nggak masuk jalur gimana? Atau gini, saya robah. Pak James, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tetap nggak masuk jalurnya, bos. Oh, nggak masuk juga. Yang saya bilang. Karena bertentangan dengan imannya, Bang Andi. Bertentangan dengan imannya. Bukan bertentangan. Loh. Yang orang cari. Atau gini aja saya robah deh. Saya permudah. Yesus. Saya permudah. Boleh nggak membunuh James, Memperakan orang lain. James, dengarkan saya dikit, James. James, boleh nggak membunuh orang untuk menghapus dosa? Saya permudah loh ya, boleh nggak? Kalau membunuh orang untuk menghapus dosa sih emang nggak boleh. Nggak boleh, tapi kenapa Yesus dimatiin menghapus dosa? Kenapa? Karena begini, bos. Yesus karena itu begini. adalah Pasti panjang nih ceritanya nih. Yesus adalah firman Allah. Kita kembali lagi. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, dosa itu adalah pelanggaran firman Allah tersebut. Pasti panjang. Gitu. Pasti panjang. Berarti kita berbuat dosa, kita melanggar firman Allah tersebut. Pasti panjang. Gitu loh, bos. Pasti panjang. Terus karena kamu yang melanggar, Tuhan yang mati gitu. Firman Allah itu yang firman Allah yang mati. Misalnya Anda melanggar lalu lintas, polisinya yang ditilang gitu. Kalau seperti itu kan analogi itu. Nah, itu analoginya seperti itu. Nggak masuk. Iya kan, polisi yang membuat aturan karena banyak orang melanggar lalu lintas, maka polisinya yang ditilang kan? Karena Tuhan itu membuat aturan sehingga banyak orang yang melanggar, maka Tuhan sendiri yang mati kan? Tuhan tuh tidak sama seperti manusia. Nah, itu dia. Yang Anda contohkan. Kalau secara manusia aja udah nggak masuk akal, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan mampu mengampuni dari atas, ngapain dia harus turun? Coba baca dua Tawarik. Melanggar firman-Nya, bos. Karena yang melanggar siapa? Dosa ialah maut. Jadi kalau misalnya dia nggak turun untuk nebus dosa manusia sendiri itu, berarti dia melanggar firman itu. Firman mana yang dilanggar Tuhan? Di mana tertulis seperti itu? Dosa akan ditebus dengan matinya orang di tiang salib. Di mana ada seperti itu? Ajaran siapa itu? Tadi saya sudah jelaskan ulang-ulang. Nah, itu Mikael dari tadi nangis terus. Itu ajaran siapa? Bahwa dosa itu ditebus dengan matinya anak orang. Tisunya habis itu. Itu ajaran siapa? Mungkin abang audio abang yang berisik di situ. James sama Michael nangis dari tadi. Enggak berani jawab kan? Enggak berani dia, Pak. James sama Michael. Menurut Anda berdua, orang yang disalib itu diikat di paku terus lambungnya ditusuk itu sakit nggak tuh ya kira-kira menurut Anda?
Mau Enggak abang gini, mau abang ditesis itu. bos tanya begitu, tapi masalahnya di kitabnya bos kan nggak disalib bos. Iya menurut Iya kan? Anda. Kalau menurut saya orang sehat pasti sakit banget itu. Menurut Anda sakit nggak tuh? Kita nggak bisa Logika gabungin abang kan udah itu. menjawab. Ngapain ya abang tanya lagi? Berarti Nangis sakitnya tuh di, lagi. berarti sakitnya tuh di sini. Mikael nangis lagi. Dia abang itu mungkin. Kenapa sih? Kenapa sih kalian ini suka sekali pembunuhan? Pembunuhan? Enggak bang, kami suka percabulan bang. Katanya. Buset. Siapa yang suka percabulan maksud gue? Kalau kita berbuat dosa, berarti kita melanggar firman Allah tersebut gitu loh bos. Makanya nggak boleh buat dosa, Mas Andi. Makanya kau yang harus mati seharusnya, bukan orang lain yang mati. Anda yang membuat dosa ke orang lain yang mati gimana sih? Karena justru bapak saya sangat baik. Kalau Jadi bapaknya bapakmu manusia, membiarkan terjadinya perbuatan dosa gitu. kalau bos punya anak, bos bisa kasih dia, apalagi Kita bapak bang saya suka yang di mencabel surga. anak kecil. Jadi gitu. kalau Anda itu misalnya jadi bandar narkoba gitu kan, karena bapak Anda baik, bapak Anda yang dipenjara gitu. Gitu. Bapak saya terlalu baik, Ya, makanya bapakmu yang dipenjara, anaknya dibiarin Bahkan apa melebihi namanya manusia. tetap menjalankan ini Wah. bisnis narkoba gitu. Karena bapak kami baik. Jangan sebut Jelas. itu Pak De. Tukar-tukaran dia. James, kamu ini dalam keadaan Ya. sehat ya James? Sangat sehat bos. Oke, baik. Kalau sehat ya. Kalau sehat, boleh nggak sih bunuh orang yang tidak bersalah? Nggak boleh. Tidak boleh. Yesus itu punya salah nggak? Nggak. Kenapa dibunuh? Ini bos kutipin mau bolak-balik masuk lagi. kitab saya atau Nggak mau sehat ke ya. kitab bos ini? Nggak, saya tanya dulu. Jadi kalau ke kitab saya ya kita maju ke kitab saya. Kalau ke kitab bos ya kita maju ke kitabnya bos gitu loh. Jadi Ya, itu saya harus kitabmu. pastikan dulu. Berarti ke kitab saya ya. Berarti Gini loh Yesus bos, disalib. di kitabmu itu, saudaraku, ya. di kitabmu itu masalah dosa itu bisa diselesaikan dengan cara bakar tai sapi. Ya, kalau dengan cara bakar tai sapi saja dosa sudah selesai, ngapain Tuhan harus datang ke dunia, mati disalib untuk apa? Ibaratnya gini deh, kalau hanya dengan cara tanda tangan Anda bisa dapat uang banyak, untuk apa Anda jadi kuli bangunan? Repot. Kalau tai sapi bisa menghapus dosa, dibakar, untuk apa? Tuhan harus datang. Yesus disalib untuk apa? Untuk menebus dosa. Tai sapi dibakar untuk apa? Untuk menghapus dosa. Kok Anda menyatakan Yesus dengan tai sapi sih? Di mana tertulis itu? Keluaran 29 ayat 14. Dosa itu hanya ditebus dengan darah. Keluaran 29 ayat 14 dibaca coba. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya, ya haruslah kamu bakar dengan api di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Kulitnya juga itu. bukan bukan kotorannya, sedir. kotorannya aja, tapi itu Baca, semuanya. jangan ngeyel dulu. Anda belum baca udah ngeyel pula. Baca dulu, baca. Apa yang dibaca? Abang udah bacakan itu. Nah itu dia. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Kok Anda menyatakan Yesus dengan tai sapi? Kulit sapi ada. Tai sapi. Kulit Baca sapi baik-baik. Dibarengi. Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar dengan api di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Anda menyamakan tai sapi dengan Yesus kalau begitu. Begini bos, bukan tainya aja, kan dagingnya juga kan. Tai sapi di situ ngeyel tuh ini orang. Kamu udah baca belum? Udah baca belum?
Kan tadi bos sudah baca. Lah iya. Kok kamu bilang kulit-kulit orang kotorannya juga gitu kok? Kulit-kulit apa kulit? Ya kan di dalam Kulit daging dan itu kan isi apa? kotorannya, Bos. Iya. Kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis dengan api di luar perkemahanmu. Itulah korban korban penghapus Iya. dosa. Emang dulu orang berdosa harus ini mengorbankan binatang. Makanya itu tadi saya umpamakan, ya kan? Ini saya umpamakan begini. Kalau hanya dengan tanda tangan saja kamu bisa dapat duit banyak, untuk apa Anda harus jadi kuli bangunan? Kalau hanya dengan bakar tai sapi saja sudah bisa, untuk apa lagi Tuhan harus datang ke dunia, mati disalib dalam keadaan telanjang? Coba. Tadi Bos Sandi ya? Apa Bos Sugi? Saya Sugi. Bos Sugi apa Bos Sandi? Sugi. Bos Sugi. Oh Bos Sugi, kayaknya kita udah pernah ngobrol bareng ya. Nah begini Bos Sugi, seandainya kan tadi saya bilang bahwa dosa perbuatan baik dibanding dosa dalam sehari saja itu lebih banyak dosa dibanding perbuatan baik. Nah kalau bos sekali buat dosa harus mengorbankan sapi, itu dalam satu hari bos korban sapi berapa banyak? Bukan Bos korban mampu. sapi, bakar tai sapi banyak tersedia di tempat saya. Dosa bakar tai sapi, Mana dosa tai bakar sapi, tai Bos? sapi. Selesai urusan. Nggak ada bos, loh. nggak ada. Kok nggak ada sih? Berarti kamu Orang nggak itu baca dagingnya, kitabmu kalau begitu. Dagingnya sama. Mana kulit dagingnya? jantannya. Tetapi daging lembu jantan itu, itu daging kulit, lembu jantan. bentar koma, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar kemah. Itulah korban penghapus dosa. Kulit dan kotoran dibakar itu daging penghapus kata dosanya. Gimana Tetapi sih? dagingnya, berarti daging dan kulitnya Dan kotorannya itu dibakar. Dan kotorannya Iya, dan kotorannya dibakar, itu korban penghapus dosa. Ya udah. Dagingnya di mana dibakar? Di dalam. Dagingnya Nggak ada daging dibakar, nggak ada di situ. Oh, bos. Abang tahu bos buang yang di luar dagingnya. kan? Bos hanya ambil kulit sama tainya aja. Loh, karena di situ ada koma. Tengok tuh, baca baik-baik ada koma tuh di situ. Tetapi daging lembu jantan Dagingnya, itu koma. Itu koma. Nah, kulit Apalagi? dan kotorannya harus kamu bakar di luar perkemahanmu. Berarti daging, Itulah kulit, korban dan penghapus kotorannya. dosa. Jadi yang jadi korban penghapus dosa apa? Salah di koma. Kulit dan kotoran. Oh, Kulit dan kotorannya. salah di koma aja. Ya. Jadi kalau hanya dengan cara begitu selesai ngapain? Ngapain harus Tuhan harus datang? Kalau saya nggak Berarti mampu, Anda bos. sedang menyamakan Yesus dengan tai sapi. Kalau Yesus disalib untuk menebus dosa juga. Saya nggak mampu bisa bakar sapi tiap hari hanya buat dosa, bos. Saya nggak mampu. Ya Saya makanya nggak jangan punya buat sapi. dosa lah. Iya, karena itu. Tapi ya saya Makanya manusia jangan biasa. buat dosa. Kamu yang berbuat dosa, orang lain yang harus mati. Gimana Saya- sih? Bos Sugi bersyukur sekali karena Bos Sugi tidak perlu Yesus, karena Bos Sugi tidak berbuat Oh, dosa. enggak perlu. Tapi Islam saya- Islam itu mengajarkan umatnya itu harus gentle, bukan pengecut. Iya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu di Islam. Kalau kalian enggak, kalian berani berbuat, orang lain yang kau tumbalkan. Hebat kali memang Muslim ini, wah. Luar biasa. Tiap Islam hari tidak berarti begitu. bisa menebus. Kamu berbuat, kamu bertanggung jawab. Kristen enggak. Kamu berbuat, tenang saja. Ada yang menebus kamu. Itu namanya pengecut. Nggak berani bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Oke, Jadi, Bang, sudah malam. kenapa Bang Dede Lanjut, Agri? Bang Andi. Udahlah. Kenapa ini anak-anak ini berdua ini? Kenapa? Nggak ngantuk kalian berdua? Udah 2:30 loh. Gini aja ya, Michael dan Bro James gitu. Di sini nggak ada yang mengintimidasi Anda.
Di sini tidak ada yang memaksa Anda, tidak menggoyang iman Anda. Cuman di sini perlu akal. Sekiranya kalau pernyataan kami tidak masuk akal, ya bolehlah dibantah. Tapi kalau pernyataan kami di sini masuk akal, ya boleh diiyakan. Sederhana tadi, perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak boleh membunuh, gitu ya. Itu perintah Tuhan abadi sampai detik ini. Di kitab manapun, tanpa kitab pun, tanpa ada buku petunjuk manusiawi itu, natural, tidak boleh membunuh orang. Sampai detik ini masih berlaku itu ke semua agama. Tidak ada agama satupun atau kepercayaan apapun membolehkan membunuh. Gitu ya. Itu kita sepakati bersama. Ini akal main nih. Tapi di iman Anda, ajaran Anda itu boleh terjadi. Artinya apa? Iman Kristen itu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Ini nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa ngeles lagi. Kenapa? Kalau tidak ada pembunuhan Yesus, Kristen nggak ada. Kalau tidak ada pembunuhan Yesus, tidak ada penebus dosa di agama Anda. Kesimpulannya, agama Anda, iman Anda berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Ini akal yang main, nggak bisa lagi dikotak-katik, bro. Kalau kau sudah akui ini, oh iya benar ya, sudah selesai, jangan ngeyel dong. Bagaimana? Setuju? Kotak palu? Oke, setuju, diam. Tok, selesai. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yuk. Atau Anda mau banding atas keputusan hakim? Mau banding? Ya lanjut. Nah, sekiranya kalau kamu mau banding, boleh. Statement kami di sini kamu pakai, tanya pendetamu. Kira-kira pendetamu itu menjawabnya pakai akal atau menjawabnya pakai asal imani saja? Pasti muter. Tanya pendetamu gini, Pak Pendeta, saya ingin bertanya. Ini semalam iman saya dieksekusi oleh Bang Juma sama Pak Desuki, termasuk Ande Selebes. Apa itu? Tanya pendetamu. Pak Pendeta, izin, saya mau bertanya. Pak Pendeta harus ngerti bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, berhenti menjadi pendeta, berhenti makan perpuluhan. Santai-santai kata pendeta. Apa itu pertanyaanmu? Pak Pendeta, saya mau tanya. Boleh nggak sih, atau ada nggak sih Pak Pendeta perintah Tuhan membunuh orang? Kata Pak Pendeta, nggak ada, nggak boleh bunuh orang tidak bersalah. Lo jawab, Pak Pendeta, sip, pinter. Pak Pendeta, pertanyaan kedua. Yesus itu punya salah, punya dosa atau tidak Pendeta? Kata Pak Pendeta, tidak punya. Kamu jawab lagi, berapa Pak Pendeta? Nah, pertanyaan pamungkas. Kalau begitu Pak Pendeta, kenapa iman kita membolehkan menebus dosa membunuh Yesus Pak Pendeta? Apa kira-kira jawab Pak Pendeta? Jawab Pak Pendeta pasti mengatakan begini. Menurut tetangga saya, menurut Adam begini, begono begini, sampai lu ngantuk. Pak Pendeta izin dulu, aku mau ke toilet. Habis itu lu nggak pulang-pulang lagi. Bener kan? Oke, bener. Belum kutanya, belum tahu kebenaran. Oh, belum kutanya. Tapi coba tanya ya. Iya jelas, tapi tanya pun ya, tanya. Pernah aku memang sekali setahun memang bisa kuhitung masuk gereja berapa. Oke. Coba kira-kira pertanyaanmu apa? Ada 3 pertanyaan, coba terstruktur. Coba pertanyaan pertama apa? Itu jawaban netizen bagus tuh. Jawabannya jangan ikuti Zuma, Handi dan Sugi Kristologi gitu. Ikuti pendeta. ini siapa yang ngomongin Bang Sugi ini ya? Coba Bro Michael, coba pertanyaan pertama ditulis apa? Nah, pertanyaan pertama kan tadi, Allah itu dan Nabi Muhammad itu siapa udah dijawab tadi.
baru. Enggak, pertanyaan titipan ke pendeta apa? Tulis, Oh, tulis, yang tulis, apa, tulis, saya ulang. Tulis. Ambil pulpen dulu. Kalau nggak ada pilok, tulis di dinding yang gede-gede. Ada bang, Atau belum, spidol. tapi belum ada tintanya bang. Oh, pilok. Itu aku nggak punya. Arang di belakang rumah, arang. Ya bang, memang luar biasa cari jarang lah. Ya kan, bukannya kalau masak air itu pakai kayu bakar, enggak ya? Sekarang Ya udah. udah zaman apa ini bang? Ya udah, pertama pertanyaan ke pendeta gini, Pak Pendeta yang terhormat, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Pertanyaan pertama. Oke. Kedua, pertama, ya, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Atau gini, apakah membunuh orang yang tidak bersalah itu sama melanggar aja perintah pertanyaannya Tuhan? itu bang. Ya. Udah pertanyaan keberapa ini? Ya, yang kedua. Oh iya, lanjut. Apakah Yesus punya dosa dan salah? Gitu ya. Oh, yang kedua. Ya, pertanyaan ketiga. Jangan membunuh orang. Ketiga. Kalau jawabannya yang pertama tidak boleh. Kalau pertanyaan yang kedua Yesus tidak punya dosa, ada pertanyaan ketiga. Kenapa kita membunuh Yesus? Padahal Yesus tidak berdosa dan tidak punya salah. Gitu ya. Tapi kalau pertanyaan pertama boleh, Yesus punya dosa, nggak ada lagi pertanyaan. Oke? Paham sampai di sini? Itu sudah jelas Bang Andi bahwa Udah diputuskan ini Dewan Juri, udah selesai. Pembunuhan itu karena dosa pelanggaran gitu loh. Tanyakan dulu bang, aku hafal nggak pembentuknya tadi? Coba diulang pertanyaannya Pak James ke pendeta. Jawabannya pun udah tahu kami bang, sebelah bang tak ada pun. Kira-kira pendeta jawab apa? Awas lo besok malam. Jangan besok malam. Hari Minggu kan kau ke gereja nih. Nah, malam Senin ya, malam Senin lu kembali ke sini. Awas lu. Hari Minggu. Lu nggak ke gereja hari Minggu? Ke gereja juga. Kalau enggak, mungkin ada pendeta dekat rumahmu samperin gitu. Boleh tuh. Enggak, di sini mayoritas ini di sekeliling saya bukan agama Kristen. Waduh. Lu jarang ke gereja juga, James? Ke gereja. Tapi enggak. Terus selama ini kamu kalau ada sesuatu di Bible nggak ngerti lu tanya sama siapa? Saya berdoa aja terus saya baca. Mestinya kamu kan nanya sama orang yang sekolah. Saya minta karena firman Tuhan katakan bahwa jangan mengandalkan manusia. Karena jangan diulang lagi, itu udah tadi. Manusia. Pokoknya siapkan pertanyaan. Boleh nggak membunuh orang tidak berdosa? Apakah Yesus berdosa? Itu aja. Pertanyaan ketiga, kenapa kita bunuh Kenapa iman kita percaya Yesus dibunuh di tiang salib, sedangkan Yesus tidak berdosa? Itu aja lu ulang-ulang 3 diputar-putar. Saya yakin pendetamu itu kalau dia nggak minta izin ke kamar mandi, dia pasti putar-putar. Saya jemaat aja udah bisa jawab, apalagi pendeta saya bos. Tapi jawabanmu dari tadi kan muter-muter juga. Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa pembunuhan itu kan jangan membunuh. Bos kutip 10 perintah Allah jangan membunuh. Nah, tapi kenapa ada pembunuhan? Karena manusia melanggar perintah tersebut. Oke. Nah, Jadi itu termasuk jadi dosa, ya kan? jadi iman Kristen itu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Karena kita melanggar perintah Tuhan. Iya, tinggal iyain. Sehingga kita ya setuju. Jadi kita tekan ya. Jadi imannya Kristen berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Selesai? Oke? Bukan hanya cuma iman Kristen berdiri di atas ini tapi dosa itu Iya, James. Gua kalau marah James, gua gigit kupingku nih. Dengarkan dulu. Saya baptis juga lu bos. Jadi James, agama James Kristen ini berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Selesai ya?
Enggak selesai bos. Ya? Enggak selesai. Dosa itu Udah yang selesai. melanggar perintah Tuhan gitu Iya. bos. Oke. Dosa bukan. Iya. Gigit juga hidungku ini Bang deh. Ikut-ikutan. Iyalah. Bos Andi kayaknya udah kurang cerdas dari dulu nih. Dulu kayaknya saya pernah ketemu sama Bos Andi itu cerdas loh, tapi sekarang kayaknya kurang deh. Saya baru pulang dari Burundi, James. Oh, pantesan. Saya melatih sepak bola di sana. Di mana ilmu Bos Andi dulu? Waktu kita masih di grup WA. Di Zoom dulu kan sering ketemu, James. Iya. Saya 2 tahun baru pulang dari Burundi. Ini baru nyampe tadi. Kapan-kapan main-main sini Bos Andi. Iya, tiap malam main sini lah, James. Masih main ke tempat sini. Liburan. Ya main sini aja, sahabat Juma, ngobrol-ngobrol. Bos Andi cari uang terus, nggak liburan. Justru saya ke Burundi itu liburan. Oh. Liburan. Ya udah ya, kita istirahat dulu ya, James. Siap bos. Makasih ya. Mantap. Ya. Bro Makasih Michael langsung, juga Mas. sama Bro James. Makasih, Ya Bos. kalau ada Yogi. perkataan Bang Yuma, Pak Desugi, saya dan lain-lain kira-kira menyakiti Anda atau lebay dalam menyampaikan, ya kami mohon maaf. Oke? Enggak. Orang Tuhan kami mengajarkan kami untuk selalu mengampuni kok. Udah dari awal dimaafkan. Nah, jadi karena Saya pun minta maaf juga. saya minta maaf juga. Gitu. Tapi begini James Kita sama nggak ada Pak yang Michael nih, sempurna. begini nih. Kalau sekiranya tidak ada kata-kata kami yang salah, nggak usah dimaafkan ya. Oh gitu. Kok kebalik lagi? Begitu ya. Kalau saya sih sudah pasti salah bos. Iya. Jadi saya minta maaf. Ya banyak perkataan tadi yang aku pun luar biasa tadi. Ya gimana lah ya. Ya biasa berdebat hiburan. Nah saya anggap. Jadi maafkan Saya kami karena pengen debat. tahu aja. Maafkan kami karena diskusi tadi ini Anda menghabiskan tisu 3 bungkus. 3 bungkus. Kebetulan habis tisuku betul. Rokok berapa batang, Ki? Rokok berapa? Bang semua kayaknya udah tidur ya. Ya, yang paling terakhir James sama Michael, kira-kira kalau Anda berdua ada kerugian diskusi pada malam hari ini gitu ya, silahkan selesaikan sendiri bersama keluarga. Hah? Iya. Kerugian tak ada kerugian. Apa sih yang dirugikan? James kok bingung mendengarkan kata-kata saya ulang ya. Kalau Anda berdua ini kira-kira ada kerugian dalam diskusi ini, mohon diselesaikan secara kekeluargaan. Enggak usah libatkan Pak RT. Oke? Kalau kerugian perasaan mungkin ada dikit, tapi kalau materi bang nggak ada. Ya tisu, berapa harganya tisu? Habis kan? Tisu udah habis, rokokku yang habis abang buat. Nah itu rugi juga kan? Oke. Kira-kira tidak ada lagi nggak yang terakhir yang mau disampaikan? Itu aja nanti lain kali dah. Ya, berarti tidak ada lagi dong. Nggak waktu juga soalnya. Oke. Kalau boleh tidak tahu, James posisi di mana sekarang? Saya di Bali bos. Oh di Bali. Oh. Bukannya kemarin lu yang ke Kuta itu? Kok ke Kuta sih bos? Saya nggak pernah jalan-jalan bos. Oh iya. Dulu di mana? Di mana? Saya kerja pulang tidur itu aja setiap hari kerja. Kadang pulang jam tengah malam gitu. Lu di Kintamani? Enggak. Ya wes lah. Saya di ini aja di Kerobokan nih. Oh pantesan lu di situ jarang gereja. Banyak pura. Ada gereja sih tapi jauh. Jauh. Belum tentu juga satu denom sama kamu itu. Saya kan GBI.
Ya udah ya. Waktunya istirahat dulu ya. Ya, makasih Oke. bos ya. Oke. Yo, God Thank you bless brother all. James sama brother Makasih. Michael. Sekali lagi maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan ya. Ya, makasih. Ya, Nggak yang apa-apa. kedua, terakhir sekali lagi kalau ada kerugian materi dalam diskusi ini mohon diselesaikan secara kekeluargaan. Nggak usah dilaporkan kepada siapapun. Ya, RT. cukup kita aja yang selesaikan ya. Oke? Atau Anda mau minta ganti rugi sama Bang Juma? Ngomong, ngomong aja kalau ada kerugian. Oke? Enggak ada, enggak rugi. Rugi ya bang? Iya, coba. Bro Michael ditanya sama Bang Juma ada kerugian nggak? Bro James, Ya, ada kerugian nggak? enggak kok. Minta kuota apa gitu loh? Enggak. Enggak ya. Atau perlu gaji 13? Enggak. Orang kita kan tukar pikiran kok, ngapain ada rugi-rugi. Ya, menggores iman, menggores kalbu itu kerugian yang sulit dihitung dengan materi loh. Ya, kalau materi kerugian bisa dihitung dengan kalkulator. Tapi kalau iman tergores dan tersakiti, akhirnya bisa berbalik arah. Itu bisa ada dua kemungkinan. Ya, kalau tetap stay menyembah manusia itu kerugian, tapi kalau berhenti menuhankan manusia itu keuntungan. Tinggal Anda pilih di sini. Pilih yang mana. Tapi malam ini jangan diputuskan, silakan belajar lagi. Itu pesan dari kami. Oke? Makasih Bang Suma, makasih Iya, Bang Andi sama-sama. sama Bang Sugi, Oke. makasih ya. Ya, silakan bertanya. Saya mau tidur bos. Hah? Mau tidur. Kenapa cepat sekali? Ya udah ngantuk bos. Udah ngantuk. Kan besok libur. Enggak kerja bos. Di sini nggak ada libur. Oh gitu. Bukan saudara James yang tukang nari itu, menari. Nari? Iya. Nari Kan apa? di Bali kan? Iya. Nari kocak. Nari kocak. Enggak. Bukan. Enggak. Oh. Kirain saudara yang suka nari. Enggak bos. Iya udah makasih ya. Mau kemana? Selamat malam. God bless you all. God bless you. Ya. Tinggal Mikael sendiri. Pasti ketakutan Mikael sendiri di sini, ya kan? Mikael. Ya udah diumumkan dulu ya Bang Juma ya. Iya Bang. Ya untuk teman-teman masih ada 2,200 yang nonton. Kita masih buka untuk berbagi, berdonasi kepada saudara kita di PL yang sangat membutuhkan bantuan. Informasi terakhir banyak sekali yang perlu, terutama air minum, makanan, terutama bayi dan seterusnya begitu, anak-anak. Untuk itu kami tetap masih membuka untuk berbagi bersama kepada saudara kita. Ditujukan kepada rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73. Ya. Donasi ke PL ini akan kami tutup nanti di malam Sabtu yang Juma ya. Malam Ahad Bang. Oh malam Ahad. Malam Ahad kita tutup teman-teman di sini di Sahabat Bang Juma. Diselingi dengan diskusi lintas agama, diselingi dengan kajian Islam. Kenapa kami menyamarkan nama itu? Karena ini sangat-sangat apa ya? Bukan berbahaya sih sebenarnya. Tapi diskusi kita selesai nantinya langsung rungkat.
Jadi kami samarkan namanya. Tentu saudara-saudara seiman pasti sudah ngerti maksud kami. Sekali lagi kami bersama Bang Juma mewakili Bang Juma sebagai inisiator guru kami di sini bersama para pembina pengawas Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh halayak umat Islam seluruh dunia yang telah bersimpati, bahkan memberikan doa, memberikan sumbangan berupa dana. Semoga saja apa yang telah Anda berikan diijabah atau ditambahkan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh apapun itu aktivitas kita sebagai umat Islam dimudahkan segala urusan kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Donasi yang donasi yang terkumpul sampai detik ini itu sudah 200 juta lebih ya, Juma ya. 259 kayaknya. Ya, itu nanti akan kami laporkan malam Ahad setelah kita tutup secara resmi. Kira-kira begitu, teman-teman. Itu sih. Di bawah nggak ada ini, nggak ada Mbak D. Tadi katanya mau masuk. Oh ya, silakan yang mau naik menempati kursi panas atau kursi dingin. Kursi panas itu ada di bawahnya Bunda Rahma, sama di bawahnya Bang Kores. Kursi dingin ada di bawahnya Michael. Karena kursi panas dipakai Michael yang sudah tidur. Dan sudah transfer ke BTN MMCI, itu bisa klarifikasi atau bisa mengirim bukti transfernya kepada saya, dan itu langsung juga terdeteksi ke Bang Juma, dan insya Allah kami akan transparansi, bisa diaudit. Jadi hilangkan hal-hal yang negatif yang digoreng di luar sana. Insya Allah kami amanah, itu yang penting. Iya. Baru juga kami tadi habis meeting sama Ustadz Wafi, Pak Hendra dan lain-lain itu. Bang Juma dilaporkan kan dari telepon bahwa rencana tanggal 24 itu tim API akan ke Madura, Sumeneb, salah satu pesantren terbesar di sana, untuk mengisi acara mengenai apa itu API dan seterusnya. Kemudian ada pencerahan lintas agama di sana, dibawakan langsung oleh Ustadz Wafi dan tim. Itu teman-teman. Jadi kita dakwah secara offline juga, dan rekamannya akan kami putar nanti di channel-channel yang terafiliasi dengan API. Kira-kira gitu. Masya Allah. Kapan itu acaranya, Bang Andi? Rencana 24 sudah di sana. 24 minggu depan berarti. Ya. Jadi yang mendampingi Ustadz Wafi itu Ade Kores sama Ade Moto, Kures Moto. Oh, berarti Kores sudah di Jakarta ya? Dia kan dari Bali, ketemu di Surabaya nanti. Surabaya. Ya. Tenisnya begitu. Kalau sempat saya ikut, kalau enggak ya cukuplah tim itu. Meramaikan. Iya, lihat sikon lah. Soalnya penis-penis kita atau netizen-netizen kita banyak di Madura loh, Bang Juma. Utamanya Bang Juma di sana. Banyak banget dari Madura. Halo Madura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumeneb, bener Sumeneb. Sumeneb. Sumeneb apa di mana ya? Ya Sumeneb. Berapa hari di sana? 2 malam. 2 malam. 2 malam. Bagus itu. Jadi ceramah nanti di sana. Iya, ceramah. Ustadz Wafi kemarin ceramah di Bekasi itu disaksikan oleh 5.000 jamaah. Ustadz Wafi. Banyak juga ya. Banyak. Di sana apalagi? Iya. Madura itu kalau nggak salah 99,9% itu Muslim semua. Madura. Di sana. Sana.
Itu Sumenep. Nanti kita info ya teman-teman yang ada di Madura, jangan lupa gabung ya. Nanti kita beritahu jadwal pastinya. Ya, besok malam akan kami umumkan karena besok siang kami akan briefing lagi. Gitu ya. Jadi hasilnya nanti besok malam nanti malam ini kan udah mau pagi, nanti malam. Udah pagi. Udah pagi nih, nanti Sebentar malam. siang. Siang kayaknya bang. Kita boleh juga siang habis kita briefing di Zoom. Ya siang kita umumkan kepada para laskar API, simpatisan API, kepada seluruh umat Islam yang ingin bergabung ya silahkan. Tangerang juga ada, kalau nggak salah nanti di Banter Lebak tanggal belum schedule-nya udah ada teman-teman. Jadi keliling Pulau Jawa. Bahkan programnya ada ke Malaysia. Gitu. Masya Allah. Baguslah kalau gitu Bang Hendi. Artinya program kerja dari apa API itu bisa berjalan dengan baik, khususnya divisi dakwah ya kan? Ya. Jadi divisi dakwah itu ada Ustaz Wafi. Itu teman-teman. Ustaz Wafi kita percayakan sebagai komandan misi divisi dakwah. Apa tuh bunyi-bunyi Bang? Noise mungkin ya. Batuk. Ustaz Wafi masih di Jakarta loh, nginep, besok pagi pulang. Jadi dia di hotel dekat kantor Pak Hendra. Besok pagi beliau ke airport. Oke, buset ada di bawah katanya salam satu batu. Apaan? Ini kenapa sih Oten kepalanya selalu penuh batu? Kepala batu. Ada-ada aja deh orang. Kepalanya batu gitu ya. Yesus itu batu penjuru bro. Tukang-tukang bangunan Banyak lagi yang yang ngomong. dinaikkan sama host, tapi kenapa ndak muncul ya di Hostnya ketiduran kayaknya nih. Banyak yang dinaikkan tapi nggak ini, tidak muncul di layar. Oh ya? Iya. Kayaknya tanda-tanda nih. Tanda-tanda. Hostnya turu. Kalau kita di Sulawesi turu itu ikut, kalau di bahasa Jawanya turu itu tidur. Tidur. Matiin roh. Ya, matiin roh. Matiin roh ya turu. Matiin roh Bang Handi. Yoi. Ish. Ada yang naik nih. Anindi, assalamualaikum. Anindi, assalamualaikum. Kok nggak ada suara? Matiin mereka apa? Udah sholat nggak tahu pesawat apa besok pagi itu berangkat. Ya sholat subuh udah ke airport. Anindi, ada suara? Di pesantrennya mungkin sendiri ya. Iya. Kiainya yang undang kita. Mau jadi kristolog mungkin. Karena gini ya Bang Yoma, untuk pesantren-pesantren itu kurang ngerti bagaimana kristologi itu. Dia nggak ngerti itu. Anak-anak pesantren kita, adik-adik pesantren kita ya, dia tuh nggak ngerti kalau istilah-istilah Islam banyak dipakai di terjemahan orang sebelah gitu. Nah ini perlu kita edukasi mereka bahwa ada loh begini. Nah supaya mereka lebih giat untuk berdakwah gitu loh, untuk menjaga, melindungi saudara-saudara kita yang bisa ditipu. Itu yang perlu diberitahu. Itu intinya sebenarnya. Iya.
harus Karena mereka memang tahu. di pesantren tidak diajarkan, Bang Handi. Enggak. Makanya kemarin itu kita punya niatan untuk membuat pesantren apologet kan gitu. Ya. Betul. Banyak tamu Bang Handi. Ya, kita sambut dulu ya. Ini tadi udah saya senggol, nggak ada suara. Mas Ai. Mas Ai. Sarul Gunawan. Assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebenarnya udah lama saya minta ini naik, cuman baru dinaikin aja nih. Gimana Pak? Gimana burung dari Zuma? Sehat kah? Diulang lagi Pak. Pak Sarul di mana? Jakarta. Ya Bang Handi. Ya dipanggil tadi Mas Sarul. Oh. Bang Zuma gimana kabarnya, sehat kah? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya udah ngikutin Bang Zuma tuh dari tahun lalu sebenarnya, cuman apa ya, gimana ya? Jarang saya minta naikin tuh, cuman hampir nggak pernah dinaikin sama sekali gitu. Ya udah, jadi penonton aja saya. Naikin sama sekali gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bang Zuma. Iya. Namamu di mana-mana jadi sebutan ya? Di mana? Di mana-mana room jadi sebutan. Siapa tuh? Bang Zuma. Oh, kenapa bisa? Iya, saya masuk di room Kristen tadi, dikeroyok saya, tapi nama Bang Zuma tak jadi pilihan. Dikeroyok. Ada yang benjol Bang? Enggak. Dia kata Bang Zuma berapa jahitan coba? Menyesatkan. Oh, aku menyesatkan. Sampai ada dibuka room, Bang Zuma ni jadi orang yang menyesatkan. Tajuknya. Iya. Jadi oleh kerana kita ni orang yang kurang mengetahui, dikeroyoknya. Kenapa ke sana Bang? Iya, ya. Kenapa ke sana? Saya bertanya-tanya Bang. Oh, apa yang Abang tanyakan di sana? Seperti yang Bang Zuma nyatakan di dalam ayat yang berapa-berapa itu, saya salin itu, saya tanya. Disalin. Oh, Masya Allah. Ada yang disalin. Iya. Apa aja yang disalin Bang? Itu yang di Matius berapa itu, saya tanya semua. Lain ditanya, lain dijawab, satu perikop dibukanya habis. Pening. Pening sendiri. Pening mendengar jawapannya itu. Oh iya. Yang saya tanyakan di Matius 7 ayat 21 itu. Sampai gimana 23. itu? Gimana pertanyaannya di sana Bang? Cek. Saudara Anindi. Yang Matius 7 ayat 21 Bang. Iya. Matius 7. Apa jawaban mereka? Dia buka daripada ayat sebelum 7 ini, 5, 6 sampai 20 sampai 30 habis. Lepas itu baru hilang pertanyaan saya tadi. Jejaknya dihilangkan gitu. Iya. Terus saya menekankan di sini. Saya ulang lagi sekali, saya cakap. Kan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan. Melainkan di sini saya tekan keras-keras ni. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapakku ni siapa? Ya betul. Tanya bapakku siapa? Macam itu.
Jawabannya apa? Yang tadi disuruh kepada aku tadi, itulah dia bukanya ayat daripada 5, 6 sampai penghabisan satu perikop. Berarti jawabannya itu untuk nabi-nabi palsu, betul? Bila saya tanya lagi dia, itulah jawapannya nabi-nabi palsu. Seperti itu. Seperti Abang Zuma itu dia cakap yang tak percaya, itu nabi palsu dia cakap. Iya. Jadi Bang Zuma tu yang dapat nama hebat. Subhanallah. Jadi mereka nangis. Dia marah-marah. Di mana orang tekan saya. Ya Allah. Dia faham. Faham Pandi Jaya? Faham. Iya. Alhamdulillah hari ni dapat sebenarnya dah lama bang. Iya. Di YouTube, di mana-mana saya ngikut dia bang. Pukul 2, pukul 3 ini. Memang. Abang dia di Aceh kah? Aceh? Malaysia bang. Oh Malaysia. Ada Bade di bawah, Bang Handi. Abang Handi, siapa lagi tu? Oh ini bukan kaling-kaling ni. Sama adik si bule. Subhanallah. Memang. Aku memang terkenal di Malaysia. Dia yang terkenal tu bukan apa bang? Menyerang dan menangkis. Dia menyerang, itu tak tahan tu. Kejang Oteng. Oteng ya. Oteng katanya. Malaysia di Kuala kah? Di Pahang. Oh. Kelantang. Oh, Kelantang jauh, boh. Kelantang. Waalaikumsalam, Mbak De, naik dong, ngobrol-ngobrol. Malam ni malam apa ya? Malam Jumat. Malam barakah, dapat berkata-kata dengan Maha Guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik. Masya Allah. Waalaikumsalam adik. Gimana kabar nak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat apanya? Lahir batin. Bang Hendra juga naik dong Bang Hendra. Masya Allah. Ada beliau di bawah juga. Ada. Paduka naik. Nggak boleh, ngapain di bawah aja, naik dong. Orang-orang di Indonesia nih. Ini bahasa Indonesia mesti diajarin. Siapanya? Adik. Halo adik. Udah pada sahur belum? Abah sudah tadi. Alhamdulillah. Abah makan pakai apa tadi? Mama tahu kok. Pakai keripik. Enggak tahu. Keripik pisang. Tahu mama itu. Iyalah. Pura-pura nggak tahu dia. Assalamualaikum Dindalif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruda, Bang Andi, Pak Dijit, Mbak Di, semua, Bunda Rama, Assalamualaikum. Para Istar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut meminyak. Jadi pagi ini ya mempertemukan keluarga yang hilang dari antar pulau. Begitu caranya. Ini kayak termehek-mehek ini ya. Ingat cerita dulu. Gimana caranya besarkan ini? Posnya tuh. Enggak ya. Ngobrol aja dulu, Bang.
Bang Handi apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bade. Udah sehat. Sehat banget, alhamdulillah. Bang Ali sehat. Alhamdulillah sehat, Bade. Tolong dong stikernya, judulnya itu ditutup. Sadli, itu nggak usah pakai stiker lagi kan, ngobrol biasa. Agak-agak itu loh. Ya Manjoma ya. Sadli, stikernya itu loh. Tidur kali. Tadi masih bisa naik kan? Iya. Buka kamera lagi dong, pingin lihat adik. Mana beliau? Bidadari kecilku yang lucu. Hai. Jadi ke luar negerinya jadi. Insya Allah tahun depan. Tahun depan. Masya Allah. Abah ikut ya? Boleh? Berdua kita. Iya. Jadi mama di rumah aja gitu. Iya, Dek ya. Iya. Saldi, stikernya dihilangkan, Saldi. Yesus ya. Dia nanya, dia kebaca Yesus punya kakek. Iya. Dia langsung nyubit. Yesus kenapa? Main ayunan? Enggak lah. Jangan. Adik kayak bule. Bisa apa dulu dong omnya Andi Selebes. Cantiknya. Sekarang umur berapa dedeknya ini? Bulan depan 18. Wih. 18 tahun. 18 tahun. Nggak jauh beda sama mama ya? Beda setahun aja. Beda setahun. kamu lucu deh. Adek lucu banget. Iya. Makasih. Dek, itu mama itu kesukaannya makan apa? Nggak tahu. Suka-suka mama pengennya apa. Kalau mama tidur sabar apa berisik? Diam. Iya, pinter deh. Pertanyaan menjebak gitu. Aduh, Bang Handi ini anak psikolog loh. Iya, tapi tadi kan pertanyaan saya mudah sih sebenarnya. Mama itu kalau tidur sabar apa berisik? Suka ngamuk. Psikolog ya. Mama nggak suka ngomel. Assalamualaikum Pak Duka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Duka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Bang Hens, ini anakku. Masya Allah. Mirip Bang Zuma ya anaknya. Katanya adek ini suka debat juga, lihat orang berdebat. Oh iya. Dia tapi debatnya lagi. Dia debatnya lain. Debatnya ada ini ilmu kanuraga tapi terstruktur gitu. Dia bisa membaca karakter orang, psikologi gitu kan. Gitu. Orang biasanya kalau misalnya gini nih,
rambutnya di apa, disisir ke kanan. Nah, ini orangnya suka belok kanan. Kalau belah tengah dia gimana Bang Andi? Netral dia. Suka lurus. Iya. Nggak ada tikungan gitu. Nggak ada. Tiang berarti. Iya, betul. Sampai ke Burundi. Ya, kurang lebih begitu. Jangan dipelajari itu deh, itu ilmu nggak bener itu tadi ya, jangan. Dia bacain komennya sampai gini. Ya. Jadi debater saja juga sekali-sekali nanti Adik. Mau deh. Mau ya? Nanti ini berdebat sama Ibu Darni. temannya Mama. Ya kan? Adek minus juga matanya. Enggak parah, cuman udah pakai bahasa Inggris saja. enggak parah, cuman bisa. Enggak begitu gampang. Enggak begitu kelihatan. Ini anak Bang Andi, sehari-harinya jarang bahasa Indonesia soalnya. Kalau gitu, mari kita berbahasa asing. Iya. Bahasa roh tapi ya. Iya, boleh. Adek, saya sarankan nggak usah pakai kacamata plus minus supaya lebih bagus membacanya. Bagusnya pakai kacamata las. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu katanya? Kacamata las. Enggak, jangan didengerin, itu mah intermezzo. Kacamata lasnya mau ngelas, kerja di bengkel. Bade lagi di mana, Bade? Jawab. Waalaikumsalam. Jawabnya kenceng. Waalaikumsalam. Sebut namanya. Waalaikumsalam. Nal. Kok Bang Om Nal. Penurut kali Adik ini. Dia nggak pernah yang gini-gini. Iyalah. Ditanya tuh lagi di mana? Kenapa? Om Hendra tanya Nanda lagi di mana? Nanda Adek Oh, lagi di rumah. di rumah. D. Bilangnya. Pertanyaannya gini dek, pertanyaan anak psikologi ya. Kalau boleh tidak tahu, adek namanya siapa? Namanya Nah, dengerin pertanyaannya baik-baik. Kalau boleh tidak tahu, adek namanya siapa? nggak boleh. Soalnya menjebak. Bang Andi soalnya menjebak. Itu dipikirin aja ya jawabannya. Kedua pertanyaan gini nih. Bagaimana kabarku? Kabarku baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Bagaimana kabarku? Atau pertanyaan gini. Kabarnya baik apa enggak? Dek, gini pertanyaannya, Dek. Bagaimana kabarku di situ? Kabar Anda di sana tidak tahu baik atau tidak, kan nggak dikasih tahu. Kita ngomong aja, Dek. Coba ditelaah dulu pertanyaannya, coba ya. Bagaimana kabar Om di situ? Happy. Senang. Jangan. Ya kan Om apa kabarku? Kan Om nggak ada di situ. Iya. Ada yang dapat mawar ini. Masya Allah Bang Indra. Iya. Kabar baik, ada
Iya sih ya, iya. Bikin dapat mawar. Bikin pusing bocah ini. Busuk biar belajar psikologi dulu deh. Nggak apa-apa kan? Iya. Kan Mawar. jeruk. Kesimpulan mawar. Udah dijawab tadi. Mawar. Allahu Akbar. Masih mau aku datang besok. Siapa yang jawab? Ada. Pakai apa? Ngomong. Dia bilang Kasiannya. Just catch up with Loh, others. Bang Handi kok turun? Tadi siapa yang nanya? Kepental kayaknya. Oh iya Bang Handi gimana Bang? Zainal Ali. Dia tadi nanya lagi ngapain. Ada yang haus. ya udah turun dulu ya. Makasih Gurunda. Makasih. Mau kemana kakak? Sini dulu aja Mbak De. Baru selesai sahur. 2 Paduka, tahun gimana 4 kabar? bulan 3 Sehat? hari Adik sini. 1 jam WA aku nggak dibales. Jahat Baik Mbak De. Hah? Assalamualaikum. Ini Mama kenalin ya satu-satu. Ini Om Hans Paduka. Say hello. Halo Om Hans. Nah, itu bisa bahasa Inggris. Halo Dek. Assalamualaikum. Ini Om Handi. Halo Om Handi. Om Handi open cam dong Om Handi. Senyum dong. Om Handi ini guru psikologi. Oke. Om Handi ini sudah mengeluarkan buku psikologi Tatang Suparman. Tatang Adik, Mam. Sutarman. Kenal nggak? Buku Tatang Tanya Om. Tanya sama Om Handi. Buku Tatang Sutarman. Bahasa apa Om? Ya. Jadi Om ini ini ya, titlenya itu banyak. Profesor, Doktor Tatang Sutarman, sarjana hukum yang tidak diakui. Bukunya Om sehingga menjadi profesor yang tidak diakui itu namanya buku Tatang Sutarman yang belum dirilis. Masalah anak. Pusing anak kecil. Udahlah, bikin pusing anak-anak aja udahlah. Dia mikir Om Alif. Halo Om Alif. halo. Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam. Iya. Bang Handi. Bunda Maria Allah. Jawab deh, jawab. Yang menciptakan Bunda Maria Allah. Iya, Masya Allah. Bunda Maria Nabi Pintar. Isa. Betul, betul. Dijawabnya, siapa yang menciptakan Bunda Maria? Allah. Yang melahirkan Bunda Maria yang melahirkan Yang dilahirkan. yang dilahirkan Yesus. apa, siapa yang dilahirkan, Dek? Bukan Yesus, Nabi Isa. Nabi Oh, Isa, Nabi bukan, Isa. bukan Yesus, katanya Nabi Kalau Isa. itu Yesus tuh Yesus Ar-Rasid. Itu Yesus. Ini Om Ar-Rasyid yang paling terkeren di room ini. Halo Om. Halo. Apa Yang kabar rambutnya beda cantik? sendiri. Alhamdulillah baik. Om apa Iya. kabar? Alhamdulillah baik. Cuman pas naik di sini agak nggak enak tuh, dapat mawar doang. Bes numpang naik level ya Bes. Nggak gitu. Selamat. How does it feels like? Feels like what? Enjoying the life with others. It feels great. Ma adek, ini pertanyaan psikologi ya. Tahu kodok nggak? Kodok, katak. Tahu? Sesat. Tahu? Tahu ya. Nah, kenapa kalau katak
itu jalannya lompat-lompat. Enggak lompat juga, ada yang merangkak. Ya kayak Ada begitulah, yang- kenapa? Kira-kira. Namanya juga anak-anak. Karena udah ditakdirkan oleh Allah jalannya kayak gitu. Masya Ya Allah. itu udah pasti itu. Ayo lo jawaban cerdas Bang Andi. Mau Cerdas bilang jawabannya. apa lagi? Tapi ada jawabannya yang yang cocok dengan yang psiko. cocok untuk dijadiin stand up Tapi kan itu comedy. make sense, itu kan cocok juga. Dia bisa berjalan seperti itu karena Allah. Salah. Tapi ada jawabannya sayang yang lebih bagus. Apa itu? Namanya juga anak-anak. Ini tali koplingnya putus. Nah itu pinter. Kodok tali koplingnya putus. Bunda Maria tidak menyembah Yesus. Masuk kan? Itu kan bisa disembah. Tapi Ini psikologi bener nih, ini dek. Bener, terakhir pertanyaannya. Itu kalau ada guguk, ya dia kalau mau nyebrang itu dia nengok ke belakang. Kenapa? Kira-kira? Karena dia pengen nengok aja. Salah. Karena tidak punya kaca spion. Yon yang di mobil. Iya. Udahlah, jangan, kasihan anak-anak. Ayo kasih gitu. Ya ini dia kasih anak-anak. Kayaknya kurang cerdas. Siapa yang kurang cerdas? Julid kali sih ini. Ada yang punya pertanyaan nggak? Ada. Coba. Pertanyaannya kenapa paling sulit. Kenapa pada saat emak bapaknya nikah, adek ini nggak diundang? Nanya apa? Kenapa mama papa menikah adik nggak diundang? Karena belum dilahirkan. Pintar. Mau nggak menyaksikan mama menikah? Jangan dong. Terserah mama mau apa enggak. Sama siapa nikahnya? Sama siapa nikahnya nanti? Enggak tahu. Keren kan Ini matanya penggiringan. bengkak. Kenapa Yesus gak punya bapak? Karena Awas salah udah ngomong. ditakdirkan oleh Allah gak punya bapak. Matanya bengkak. Karena matanya bengkak. Apa siapa bengkak? Entah. Dia dari tadi mata bengkak. Ya, dedeknya jangan dipersulit deh. Ning. Dedeknya aja yang bertanya kepada Om di sini. Coba dedek yang nanya yang paling sulit, coba. Nanya apa? Nanya ke Om Andi pakai bahasa Inggris aja. Iya, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Please you apa question for all Om Handi in here. apa? Om Handi sudah menikah belum? Sudah dong. Oke. Oke. Congratulations for your marriage. Abang nggak ditanya. Mama, kata Bayo Nasution kenalannya belum selesai. Kenalan ke siapa? Ini baca di mana dia ini? Satu. Tadi baru sampai Om Alif ya. Say hello Om Alif. Hai Om Alif. Yang mana? Ya, Bang Suma. Yang api. Habis itu tadi Bang Arasid. Yang di atas siapa? Perah. Panggil assalamualaikum. Assalamualaikum Om Perah. Udah bobok dia tuh. Dia tuh go to sleep. Itu Abah. Ucapin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam sayang. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Tidur sekali. Tidur. Iya, dia dengan Kores lagi tiduran. Berdua lagi tidur mereka. Kores sudah tidur di bangunan. Ngantuk haus. Ini perkenalan calon itu. Dari sih. Mau adik bantai ini sesuatu. Enggak, susah. Jangan. Ini. Dia bacain typing.
kata siapa nih? Gustian underscore story. On cam Gurunda katanya. Gurunda Tanya yang siapa? di bawah. Gurunda siapa? Gurunda siapa ini? Tanya mamanya dong, biar dijelasin. Jangan asumsi pakai data. Baca namaku Dek. Siapa tadi nama? Botox. Ada bisa bahasa Inggris? Paulus tuh Bisa? Bisa ya. Aku kasih teka-teki bahasa Inggris ya. Dengar, listen. First you add me, then you get eaten what I am. Pardon? Okay. Repeat ya. Ayo lo. First you add me, then you get eaten what in the you in the instance is a animal. Maaf, tadi yang nanya Om Andi. Maaf Om Andi, ulang Om. Waduh, sulit aku mengulang bahasa Inggris. Ini aja cari penyakit. Enggak, aku dulu apa tapi lupa ingat. Coba ya, dia ulang lagi ya. Boring to see you bilang gitu. Ya. Repeat, listen to me. First you add me, you know? You and me. Yeah. Then you get eaten with I am me. Reason? Yeah. Yes, Reason sir. or isn't? Yes. With Reason. yes. Ayo lo. Lu jangan persulit gua lupa ingat. Tapi ini anak lucu ini nanti lucu gitu loh ya. Terus kemudian the you in the you home in this instance is a animal. Gue terjemahin aja deh. Itu ya, kira-kira gini. Pertama kamu memakanku, lalu kamu dimakan. Aku ini apa? What the? Kamu dalam hal ini adalah binatang apa? Pertama memakan, terus dimakan. Ya. Memakan, dimakan, memakan. Kanibal. No. Jadi Itu lapar, hungry, kata Bang Bayu. emang orang bule kalau bikin kayak gini sulit ya. Persilatan nih. Allahu Akbar. Ini apa? Pashok. Apa ngomong? Kasih teka-teki. Kasih aja pakai bahasa Bugis. Iya, daripada ngantuk mending ngerti bahasa Bugis. ngerti dia. Teka-tekinya bahasa Bugis coba. Iya, bahasa Bugis aja. Kail itu kail. Ngkail lagi mancing gitu loh. Nah, itu intinya di sana. Penrasa namanya. Penrasa atau apa ya bang? Yang gampang-gampang aja ya. Bahasa Inggris yang pendek loh. Assalamualaikum. Wih, apa ini? Pak Jibril ini. Kalinya bahasa Inggris nih. Waalaikumsalam. Do anyone need a translator? Hello. What? Jaringan. Ada yang perlu translator kah? Yes sir. Ini orang mana? Bang? Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. What's your name, sir? Bedurama. Hi. Can you speak English right now? Halo. Yeah, can you speak English? Can you speak English right now? Ya. Let's do this. Oh, nice. Where you come from? Anak Banua. Batam. Currently, I'm live in Batam right now. Oh, you're living in Batam right now. Awesome. So, Yes. apa yang mau dikasih tahu bang? Ada yang mau Coba ditanyakan? tanya aslinya dia negara mana coba Bang Oh, Jibril. so where do you originally came from? Burundi. Indonesia, of course.
So wait, so you're from Indonesia and you're living in Batam. Then why can you speak Yeah. Indonesian or bahasa? Sorry, I didn't hear you. So I'm you're sorry, originally from Indonesia and then you're in Batam right now. So why can't you speak bahasa? Because like since I was a kid, I used to speak English. Oh, dia nggak bisa bahasa Indonesia karena dari kecil dia nggak pernah bisa bahasa So Inggris. nice. That was nice though. That's awesome. Ada yang mau ditanyain nggak, Bang? Thank you. Where do you come from? Like right now, currently, where do you live? Well, we are like 8 of us. Like Bang Zuma is in Makassar, I'm in Jakarta, and Ustadz Alif. We're all around. Lidah nggak usah dilipat kali, Bril. Biasa aja kali. Kenapa? Agak beda main tadi ya. Pas Bang Andi. Malu-maluin gua aja lu. Ya, maaf. Lu kan temen gue, kenapa lu jadi dilipat-lipat? Biasa aja kali. Ya maaf. Sama-sama makan palu basah ya Bang Andi ya. Iya. Baru aja selesai makan. Lu lipat-lipat lidah malu-maluin gue aja. Ada yang mau ditanya nggak nih? Dia kan orang Batam tuh, orang Batam, asli Batam. Coba tanya pakai bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris nggak gitu? Lah, itu abang barusan bilang. Dia kan orang Indonesia. Iya, saya barusan tanya, dia bilang dia nggak bisa. Yang cewek, yang kecil ini, dia bilang dia dari kecil nggak bisa bahasa Indonesia. Can you speak bahasa? Iya, can you speak bahasa? Can you speak bahasa? Bukan, tanya pakai bahasa Indonesia. Oh, yes. Dia tanya pakai bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris nggak gitu? Jadi Ulfi bisa bahasa Inggris nggak? Bisa, dia barusan. Bang, dia ngomong bahasa Inggris tadi. Oh, iya. Bahasa Indonesia, cuman kayak terbiasanya ngomong bahasa Inggris. Oh, it's okay. It's good. That's good. Sama teman-teman juga gitu. Ya, jadi nggak Nah, iya, nasaba ya rombo anu musen nama tu mau pakai matu kumalopo ko. Man rasa nih mati mentaja. Pede malampe tu mu. Bicara Inggris nih ku boleh man rasa lah ya. Itu berapa yang barusan? Gimana? Enggak. Ya, barusan nanya itu bahasa apa, mah? Can you translate? Can you translate this my bahasa tuh malampe sungai mundi. Panjang umur selalu. Nanti kalau sama Abah bahasa Bugis, adik bahasa Inggris. Gitu. Abah. Boleh kan? Of course. Ya. Ya. Of course. Kalau bahasa Yunani bisa nggak bahasa Yunani, Dek? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya coba tes. Nah, atuh tengartos kunaon? Kumaha ya. Listen you my bahasa, okay? You know what? Speaking. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Listen. My bahasa is the speaking Roh Kudus. Nggak boleh. You can. Selek lagi. Tahu nggak bahasa Inggrisnya pete? Oh, of course. This is jengkol. Pete. Coba artiin bahasa Indonesia nih. We are not the best, but the best. We are not what? The past, masa But the lalu. best. Face. Kita bukan masa lalu, tapi kita yang terbaik. Oke, mantap. Pintar. Itu dong Pak Jibril. Bahasa Inggris mah nggak usah dilipat banget, ge. Ya maaf. Typingan di bawah. Waterpark man. Waterpark. Waterpark man. Mana? Allahu Akbar.
Ini jidat aja nggak? Buat apa sih? Ngeri. Mama. Udah puas baca komentarnya. Pamitan. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Go to sleep. You can sleep. You can sleep right now. Mas, makasih. Makasih Maksudnya ya. mau tutup kamera kan? No, I'm about to sleep right now. Okay. Okay, bye bye. Nice to meet you. Kalau bahasa Inggrisnya mimpi yang indah apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sweet apa? Sweet dreams. Sweet dream. Sweet dream, everyone. Oh, sweet dream. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Kalau sweet dream kan mimpi manis. Kenapa enggak sweet beautiful? Mimpi indah. Enggak ya lo. Bahasa Inggris enggak bener kan? Jangan diinterlinear begitu, Bang. Bye bye. Bye bye. Thank you. Nice to meet you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, waalaikumsalam. Happy your next dream. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ustaz Alif. Bunda Rahma udah bangun. Bunda Rama sudah nggak ada kayaknya. Anak. Gak ada ya. Umi deh mau Pamit kemana? ya. Mau kemana Umi deh? Iya. Mau tidur. Mau tidur. Dikit lagi juga zuhur. Mbak De tidurnya di bangunan apa tidurnya dibangunin? Dibangunin. Oh, bukan di bangunan. Bukan. Di bangunan dan dibangun. Nah, pinter. Ngaco aja lo, guys, nggak bener lo. Habis ini kita tadi habis sahur. Besok Masya Allah. mau puasa kan? Oh iya bener, gue juga harus sahur nih sekarang. Tapi udah telat, nggak jadi deh. Boleh, masih boleh Lo belum dong. telat. Udah Iya. lanjut Bang Ibes ayo, Alasan nggak ada Ibes alasan. nih. Ibes nggak bisa. Sahur aja Bang Ibes, dapat pahala sahurnya. Urusan besok belakangan. Ibes nggak bisa puasa. Hari ini dia lagi dapat. Sambil baringan Tapi kan, Bang Andi, nungguin subuh. Nungguin subuh. Iya, Aku tutup live-ku dulu deh di YouTube. Makasih ya Andi Slebes Channel ya. Semuanya yang tutup dulu ya live-nya ya. Makasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Andi Slebes Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini Bang Handi setidak tahunya bahasa Inggris, seingatku orang yang ngalamin main surat-suratan itu dulu paham lah kalau ngucapin selamat tidur, semoga mimpi indah kayak gitu tuh biasanya ada tuh dulu. Iya sih. Iya. Kenapa ya anak-anak? Kenapa ya di Inggris itu ya kecil-kecil